mati. Terus? Hari itu iyalah, iya nih di hari itu kan. Gimana sih Pak? Iya kan hari itu. Hari itu kira-kira jam 12 Yesus masih dibawa ke depan Itu Pilatus. judulnya lu Bu, Yesus dihukum Iya. mati. Tapi di situ kan jelas. Jadi ibu jangan menjebak kita juga yang punya Lo kita. menjebak. Terjebak ya Pak? Iya. Ah Bapak, bisa Ya, aja Bapak karena- terjebak. Begini aja Pak Lois, saya bantu jawab. Jam 9 disalibkan, siaran ulang jam 12. Nah, itu versi Bapak. Saya tidak mau merubah isi Alkitab karena saya pribadi Alkitab itu firman. Tapi kalau menurut Bapak-bapak itu tidak firman terserah. Ya, Pak Tapi Lois. di kitab Pak Lois itu kan masih di persidangan Pak Lois. Bukan loh, Pak. Lagi Sekarang hidup begini. persidangan itu Pak Lois. sekarang begini Oh, Pak. Aku mau nanya, Bapak Muslim nggak dari lahir? Apa semenjak Bapak jadi dari janin sudah Muslim? Jangan dulu ke situ, lanjut Kenapa Natalia. lagi nih? Udahlah Pak. Mau Ya, orang Pak, Muslim Lo. dari lahir atau enggak itu orang Pak. Turiman itu orang, bukan disembah jadi Tuhan. Jadi jangan dibanding-bandingin sama Saya ini ya mau Pak. Ya. nanya. Beda, Nah, Ibu beda Natali. konteks. Ibu Natali lahir Ya. semenjak lahir sudah Muslim atau memang Saya sudah tidak? cantik dari lahir, itu aja deh jawabannya biar jelas ya. Tahu, Oke, tahu sekarang kita kebanyakan. bahas ini ya Pak ya. Jangan ke Iya. saya lah, kelahiran saya beda dengan kelahirannya Gini, Bu, Yesus. Saya mau ya. nanya. Udah, Ibu udah. Aduh. dari semenjak lahir sudah Muslim apa sesudah besar Muslim? Dia dulu kita sama kan seperti rata-rata kamu. Pak. Katakan aja Natalia. Iya, Indonesia dulu ini saya lahir di kebanyakan keluarga agama. Kristen, Pak. Dulu saya lahir di keluarga Kristen, diajarin menyembah manusia yang namanya Yesus. Sudah selesai ya, Pak ya? Ya. Oke. Karena kita kan kebanyakan Indonesia terutama. Wih, udah Pak, jangan khotbah, Pak. Enggak, Merdeka, dengar merdeka, dulu. Pak. Merdeka. Indonesia. Nanti 17-an kita acara ya, Pak ya. Acara merdeka, Pak ya. Indonesia adalah Jangan lomba agama- makan karung ya, Pak ya. agama- Oke, kita lanjut ke agama- sini ya, Pak ya. Bapak. Agama keturunan loh. Astagfirullahaladzim. Bapak, udahlah, Pak ya. Ya, baik. Lanjut Ini diskusi loh, ya, Pak Bu. ya. Ibu tenang Apa dulu. lagi? Udah Enggak, tenang, Bapak yang Ibu tenangkan hati dengerin. Bapak. Jangan tenangkan. gini. Bapak tenangkan. Ibu membahas kitab orang. Fokus. Ih, Bapak, oi, Bapak jangan Ibu curhat, oi. saya tanya, Ibu keberatan. Loh, Bapak tadi kan sudah saya jawab kan, ya udah Karena selesai kita kan? kan rata-rata agama keturunan loh, Bu. Udahlah Pak, jangan curhat lah. Ini kenapa nangis sih? Saya tuh nggak suka dengerin orang Oh, curhat, nanti saya ikutan iya. nangis loh Natalia itu ya. dulunya seperti Udah, saudara, Mbak Lois. Ini udah. debat, Bu. Jadi Yesus itu sebenarnya mati, disalib, dia bangkit, mati apa enggak? Beneran mati apa enggak? Dan dia dibangkitkan apa enggak, Pak? Betul dia mati Betul. secara daging. Yakin, Pak? Yakin. Yakin ya, Pak ya? Ya yakin sekali karena kalau tanpa ada kalau tidak ada kematiannya dan hidup kembali dan mau tidak bisa membinasakan dia, mengapakan dia itu nggak akan dia nggak disembah orang Kristen karena ada kehidupan kembali. Oke, berarti Yesus itu Mau tidak bisa menguasai dia. oh, enggak. Secara Jadi Yesus itu daging loh, Pak. Saya kan tanya, Pak, Secara ajarin daging saya. dia mati. Secara daging, oh ya. Kedagingan saya, kalau saya kedagingan saya masih hidup ya. Tadi barusan lapar Ya, udah makan kalau kenyang enggak- ya. kalau ibu Kemanusiaan saya barusan makan. Nah, sekarang saya tanya Yesusnya ini, Pak. Yesus itu berarti dia sudah mati ya, Pak ya, dan dia bangkit ya, Pak ya. Iya betul karena maut nggak bisa menguasai dia. Oh, begitu. Udah. Baik. Ini coba tolong dibaca ini, Pak ya. Ini Apa? Pak. Kita Ya. cek ini, Pak ya, dari Nah. Kisah Para Rasul 20. Nah, di sini Pak, saya bacakan ya Pak ya. Bacakan aja, Tetapi, Bu. ya, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Waduh, orang-orang bilang dia mati, tapi Paulus katakan dengan pasti dia hidup loh Pak. Makanya Bu, kalau kitab itu bacanya panjang, jangan dipotong. Pasti ada di atas. Karena itu Ada di karena atas. dikatakan dia Oke, hidup. Ya di karena atas kan Sorry. baca aja Saya ayatnya potong. sampai banyak. Pak Luis, Seperti maaf. itu, loh, Bu. Lanjut. Nah. Saya mau keluar dulu. Keluar Hana. Oke Pak Thompson. Makasih ya. Oke Pak Tom, hati-hati di jalan Pak Tom. Makasih.
Ya, baca lagi ya Pak Tom, berkas perkaranya ya, Pak karena Tom. doa Ibu Natali mungkin nggak bagus, makanya Bapak dibilang hati-hati. Oh, Ya, nggak Tom, bagus. ya. Iyalah, ya. Kita lanjut ya, guys. Karena Caranya, Pak cuma Tom. di Kristen yang ada kasih, Bu. Oh, ya. Tolong tunjukkan saya ajaran kasih ya. Jadi di sini ya, Pak Luis ya. Jadi Iya. orang-orang itu kan berselisih paham ya kan soal agama mereka tentang seseorang namanya Yesus. Katanya udah mati ya. Sedangkan Pak Paulus mengatakan dengan pasti bahwa ia hidup, Pak. Jadi dia sudah mati, dia hidup kembali. Loh, Karena berarti tidak dia berubah. bangkit gitu ya, Pak ya? Iya, itu memang bangkit. Oh, Di sana gitu. dikatakan Coba. bangkit. Oke, gimana Pak? Ya memang dia bangkit kembali karena kematian tidak bisa tidak bisa menguasai dia. Oke, coba tolong dilihat yang ini ya Pak ya. Ini ada lagi Pak pengakuan Paulus yang sangat spektakuler. Oke ya, 1 Korintus 15:15 Pak. Ini ya Pak ya. Apa nih kata Paulus nih Pak? Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, wah, Paulusnya ngaku Pak. Paulusnya ternyata udah berdusta karena dia bilang Allah itu membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya, Pak. Ya gimana bisa bangkit, Pak? Paulus aja tadi bilang katanya Yesus aja masih hidup. Gimana bisa bangkit? Gimana, Pak? Nah Pak Lois, itu faktanya sudah tiba. Gimana, Pak? Menyakitkan ya, Pak? Gimana, Sudah Bapak? tiba. Pak, kamu masih hidup, Pak? Woi, Pak Luis. Ambulan Dalbo. Bawa Aduh, ambulan oten mana? Ambulan oten. Aduh, pasien baru ini. Aduh, Pak Luis, jangan mati dulu dong. Saya kagak ikut-ikutan, jangan panggil saya nggak ikut-ikutan. Aduh, host ini gimana ini Bang Dalbo gimana ini, gak bahaya tak kira? Saya nggak ikut-ikutan. Dalbo ikut serta ya, medep leher ya, Pak Dalbo ya ikut serta ini ya. Aduh, Saya nggak cuma mau minta lah, fakta nggak mau. persidangan. Aduh, pulang paksa dia. Padahal Atau ambulansnya carikan OTW ke sini ya. Tuh gimana ini? Coten ini. Fakta persidangannya orang genah ikini genah orang genah meneh we piye to. Lah ya lucu tuh tadi si Pak Tomcat itu loh tadi yang paling lucu, nggak karuan. Dia nanya aku ya, emang di sana udah ada jam apa belum? Kamu tahu jam ditemukan abad keberapa? Lah wong Bible dhewe sing ngasih informasi wes ono jam. Ya apa sih? Apik kuwi nggo konten kuwi apik kuwi nggo konten kuwi. Wancene iki lho, aneh-aneh gak bahaya kan? Itu gurunda di bawah tapin, sandalnya putus tuh. Siap, Abang Zuma. Ada Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian. Aku kalau udah bawa fakta persidangan, kemudian dirangkai dengan Mbak Natalia, langsung pada turun gitu. Heran aku. Wah, bahaya itu. Bahaya itu. Bahaya Gimana itu. tuh Bang Zuma? Setipis kulit bawang Bang Juma. Iya betul. Inna kaidas syaitani kana da'ifan. Tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah para kadrun. Gitu ya. Jadi dari tadi pagi bawakan ke fakta persidangan nggak nyambung, ya kan? Fakta persidangan Pontius Pilatus dia tidak kesalah, lalu diselamatkan. Mbak Natalia bawa ke fakta persalipan, langsung terjun dia tadi, terjun bebas itu.
sendiri ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Izin Ya, dulu Bang Bro. Suma. Tunggu dulu, bantu Pak. Siapa Ya, satu-satu dulu. saudaraku Perkenalkan Broncong. dirimu. Siapa dirimu? Sum. Anak Paulus atau anak Yesus? Atau anak Bambang? Izin sebentar host, izin sebentar Bang Darbo, cuma izin. Silakan. Buat teman-teman yang di YouTube Natalia Iriani, ayo like-nya mana like-nya? Aku cambuk kalau nggak like ya. Ayo like-nya dulu ya, makasih. Yang belum subscribe ya YouTube Natalia Iriani. Lanjut host. Ya, silakan, ayo Pak. siap mahasiswa saya yang di pedalaman tap-tap layar sambil zikir ya, subhanallah, subhanallah, bismillah, 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 begitu ya. Noise musik dari siapa ini? Noise musik. Silakan, Ini. Pak. Aku dengerin noise musik loh. Welcome. Ya, Alcong noise Bang ya. Calbo. Aduh turun noise. Aduh. Noise dia. Kalau mau diskusi jangan pakai musik ya Pak ya. Jauh-jauh dulu dari ini, Pak, supaya dialognya ini nyambung nantinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah saya Kristen Bang. Anda Ya, kan tanya tadi. Loh. Ya, Bang Suma. Waalaikum. Dasar nih hotel. Bang Suma sehat Bang. sehat dari semalam sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bang, Ya, itu itu. Allahmu juga mengajarkan menyembah manusia, Bang. Gimana itu? Di mana dalilnya, di mana perintahnya menyembah manusia? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah menyuruh malaikat menyembah Adam. Kenapa kalian tidak menyembah manusia, sedangkan Allah menghalalkan menyembah manusia selain dirinya? Ayo, Bang. Ya, Waras-waras sedikit ya, Bang. Biasa-biasa saja. ya. Silakan. Oke. Jadi para malaikat itu diperintahkan oleh Allah kemudian untuk sujud, menghormat, merendahkan diri kepada Adam, bukan beribadah kepada Adam. Paham ya? Oke, Bang. Ya. Itu dikatakan menyembah kepada Adam. Coba Anda baca Ya. original teksnya gimana? Oke. Ya. Oke. Boleh Ya, Anda ya. tolong buka. Anda kan pasti sudah tahu dalilnya kan? Ya. Oke. Boleh minta tolong dibukakan karena saya ini belum bisa buka. Tuh, lalu dari Soalnya- mana Anda tahu kalau baru mau dibuka? Ilmunya dari mana kalau gitu? Iya, bukan ilmu. Dalilnya Lalu? kan saya dapat dari Al-Qur'anmu. Coba bacakan. Iya, harusnya Pak. dibacakan. Begini saya ini tidak ada Al-Qur'an di sini. Lalu dari mana saya Anda minta tahu? tolong. Saya tahu dari Al-Qur'anmu. Kan Anda Ya. juga tahu kan, pasti kan Anda juga membenarkan hal itu di dalam Al-Qur'an. Betul tidak? Jujurlah, Bang. Jujurlah. Enggak, saya Anda. tanya dari mana Anda tahu kalau Anda sendiri tidak mengerti gitu loh. Iya, oleh karena itu coba dibacakan. Kan itu Al-Quran Anda. Tidak baik kalau saya yang membacakan. Silakan Anda baca. Ya, Ya. oke Bang. Jujur-jujur saja lah. Di Jangan- Al-Qur'an mana? Iya, pasti kan Anda juga tahu. Anda kan sudah bicarakan tadi. Anda sudah membenarkan apa? tadi. Iya. Surah Biar aku apa? baca, nggak apa-apa. Waduh. Ayat berapa? Iya, Bang Suma. Kira-kira itu ada tidak di dalam Al-Quran? Anda jujur saja. Iya, Oh, saya coba. tanya Kan ini ayat masih apa? pagi. Ayat berapa? Surat berapa? Surat apa gitu loh?
Oke, kalau Anda mau bertanya tentang surat itu, berarti berikan saya waktu ya. Saya akan buka di sini dan saya akan sujud. Oh, ini masalah sujud pada Adam. Bukan menyembah, itu sujud. Beda dengan menyembah. Iya, kalau sujud apa artinya? Jangan disamakan. Kalau sujud apa artinya? Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh. Inilah ya kalau orang Oke, Kristen ini. itu. Silakan. Oke. Silakan. Mari teman-teman Bang kita Suma. simak bersama. Ya. Dengar baik-baik. Ya. Al-Baqarah 34. Oh yes. Oke. Oke. Apa di situ? Bunyi dalam terjemahan para ulama di Indonesia, mereka menerjemahkan dalam tanda Ya. kurung, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, Wih, sujudlah kerennya. kamu kepada Adam. Wih, mantap Maka kali. mereka pun sujud, kecuali iblis. Iblis. Oke. Gimana? Mana disuruh beribadah menyembah? Itu sujud apa? Lah sujud membungkukkan badan. Menghormat. Anda mengatakan kalau Yesus ditulis sujud, Anda bilang Yesus sholat. Oh beda. Ini Yesus Beda. menyembah. Beda. Beda di mana? Kalau Yesus itu sujud, itu menyembah. Yesus Menyembah di itu mana? Di menyembah. mana? Di mana tertulis menyembah? Kalau Dia begitu di berdoa. mana tertulis menyembah? Ya kita harus Yesus jujur. berdoa Kita Matius harus jujur. 26 nomor 39. Sujud Oke, dan berdoa. Anda Di pikir, situ Anda pikir. Dengarkan dengar, dulu. Kau dengarkan. Bang. Di situ iblis para malaikat disuruh nggak berdoa kepada Adam. Sedangkan kalau beribadah sama seperti di dalam Al-Quran perintahnya, fa'buduni, sembahlah aku. Ada nggak perintah menyembah kepada Adam? Itu kan perintahnya cuma sujud. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Sujud. Sujud itu menghormat. Kalau sujud Anda katakan beribadah, bahaya. Kejadian 23 nomor 12. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Apakah Abraham menyembah penduduk? Bang, jelas di situ dikatakan sujud kepada Adam. Kalau itu merupakan tidak menyembah kepada Adam, kenapa iblis menolak, Bang? Silakan jawab. Disuruh, diperintahkan untuk sujud menghormat. Makanya ditanya oleh Allah. Dengar. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Kecuali iblis, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau sujud, tidak mau tunduk kepada perintah Allah untuk menghormat kepada Adam. Lalu Allah bertanya, ya iblis, sabar. Status Anda belajar di sini ya. Lalu Allah bertanya, ya iblis, wahai alqong, ma mana'aka antas juda lima halaktu bainai biyadai. Apa yang menghalangimu wahai iblis? Apakah yang menghalangi kamu sehingga kamu enggak mau sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Anto, apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Ngapain saya harus hormat sama dia? Aku lebih baik kok. Halak tadi engkau menciptakan aku minar dari api, dia dari tanah. Jadi iblis tidak mau menghormat kepada Adam, bukan menyembah. Oke, Suma. Sekarang saya tanya, apakah Islam boleh sujud kepada Muhammad? Sujud tak ada perintahnya. Ada nggak perintahnya kami umat Islam sujud kepada Nabi Muhammad? Aduh. Aulamu itu menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Adam dan Muhammad sama atau tidak? Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam.
Yang memerintahkan siapa? Dan Allah. Muhammad selama tidak. Yang memerintahkan siapa? Allah. Memerintahkan. Nah, sekarang ada nggak perintah Allah? Sabar, sabar bang, sabar bang. Ada tidak perintah Allah agar kami umat Islam itu sujud kepada Nabi Muhammad? Ada nggak? Ada, tunjukkan dalilnya. Bang, jika Anda saja mengakui bahwa Muhammad itu adalah Allah, berarti Muhammad itu bisa disujud. Adam saja bisa disujud, apalagi Muhammad. Inilah Betul tidak? Inilah kalau kerasukan iblis, orang bicara apa, ngomong apa. Di mana perintahnya sujud kepada Nabi Muhammad? Mana? Hei, Udah turun dia, Bang. lucu ini penyembah Lucifer ini lucu gitu ya. Kadrun ini lucu, kafir dungu ini lucu. Mulai hari ini kita akan gaungkan mereka itu adalah kadrun, kafir dungu. Mereka itu adalah kadrun. Kafir turun temurun. Ya, kafir turun temurun. Dan kita bisa buktikan Tuhannya itu adalah makhluk padang gurun. Sembahannya itu yang mengaku bintang timur itu adalah makhluk penghuni padang gurun. Itu bisa kita buktikan. Halo semua, selamat pagi. Iya, salon. Pagi bang. Bang Suma, saya pengen mau tanya sedikit tapi tidak mengangkut Al-Quran ya sedikit. Al-Quran juga boleh. Ya, saya Silakan. mau pengen karena pengen Maaf ya Dinda Natalia. Di sini ya. Sebelumnya, maaf ya. Itu Ya. sebelum itu Masjid Al-Aqsa itu nama itu apa Bang Suma? Di Al-Quran itu kita tidak ada menemukan itu. Oh, Iya. iya. Umat Terus- Islam mengenalnya dengan Masjid Al-Aqsa. Terus Nabi Sulaiman sebelum itu, sebelum Islam kan Nabi Sulaiman yang berdirikan Islam kan, bukan Nabi Islam. Sulaiman mendirikan Islam. Yang membawa nama Islam pertama itu kan Nabi Sulaiman kan, Masjid Al-Aqsa kan berdirikan itu masjid. Dalilnya di mana bang? Oh berarti Masjid Al-Aqsa itu bukan masjid ya? Masjid tempat sujud. Berawal dari mana? Daud, Salomo, Namanya apa itu? kita nggak tahu karena mereka hanya menyebutnya dengan sebutan Baitel atau Bait El, Oh, ya, iya. atau Bait Salomo. Ya. Oh, itu siapa yang mendirikan itu, abang? Ya minta maaf ya, saya tidak menyangkut dalam isi Al-Quran ya. Yang mendirikan Daud, Salomo, terus kemudian nanti diperbarui lagi oleh sahabat Rasulullah. Terus Terus, siapa dia punya nama itu, abang? Karena saya tidak tahu ya. Nanti saya sama bang, kami hanya Siapa? mengenalnya Masjidil Aqsa. ya nama yang selanjutnya siapa yang Masjidil Aqsa bang, Ya. Al-Quds. itu seperti siapa yang membangun itu, menamakan dia itu masjid itu? Saya rasa saya sudah menjawab ya. Kalau kita melihat dari sejarah internalnya teman-teman Yahudi, Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi, lalu kemudian direnovasi lagi oleh keturunannya dan seterusnya. Itu dalam sejarahnya itu kayak gitu. Kepada Nabi Daud, habis itu kepada Salomo. Seperti itu, Bang. Oh iya. Sebelum itu saya mau pertanyakan sedikit ya. Ya. Langsung. Itu betulkah ada pernah saya ketemu sama saudara satu? Betulkah sebelum itu Nabi Muhammad itu belum didirikan itu sholat 5 waktu atau bagaimana, Bang?
Belum. Tapi iya. para nabi sudah sholat. Termasuk Iya, iya, Yesus betul. juga sholat. Iya, betul. Iya. Ya, ini saja yang saya bertanya ya, saya minta maaf. Iya bang, iya bang. Pak Bang Suma juga mengkali ada kenal saya pernah di Zoom, tapi saya orangnya ramah. Kalau ramah, orang sama orang yang ramah, pertanyaan saya sering tidak kecoplosan standar saja. Ya, terima Iya. kasih Abang. Sama-sama Karena- Bung. Sudah mulai pensiun dari diskusi-diskusi, cuma pengen tahu saja itu. Terima kasih ya, saya pamit Iya, turun semua. makasih. Nggak mau diinjilin, Bang. Anak rantau, kamu nggak Iya, mau iya. diinjilin? Iya, kalau mau diinjilin saya ya silahkan. Saya ini orang pendengar setia kan Bang Lar. Nggak pernah saya bantah. Pendengar tapi harus berakal, Pak. Jangan hanya Ada. didengar tetapi tidak Tapi aku tidak mau masuk tanya akal. sama Bang Suma, karena Bang Suma ini saya ketemu dia 4 tahun yang lalu Sebelum Masehi. itu sebelum TikTok ketemu pertama di Facebook. Saya kira sebelum Masehi. Karena ini sahabat baik. Ya, karena saya tidak boleh bertanya yang sembarangan. Tapi cuma yang tadi yang saya pengen mau tahu saja karena bilang ini Bang saya Dalbo, tidak tahu. tanya dia, Bang Dalbo, dengan dia nanya aja, biar dia bisa Karena jawab. Mau tanya ya silahkan Bang Dalbo. Sebenarnya saya nggak mau nanya, saya mau mengajar. Bang Dalbo pun kenal saya. Jadi teman lama saya juga Bang Dalbo. Wah, bukan hanya teman, kamu murid saya. Tidak apa-apa Tahu yang dia. Bang Dalbo katakan itu saya terima semua. Ya, menurut kamu, apakah kamu sudah lulus nih dari ujian-ujian dari saya? Menurut kamu itu, firman itu apa sih? Firman itu adalah perkataan. Wah, dia sudah cerdas. Rupanya. Kan firmannya, Kan saya sering Yesus Kristus adalah putra Allah yang tunggal Maha Kudus. Maha Kudus. Jadi, di sini Anda sudah menyampaikan dengan kejujuran bahwa firman itu adalah ucapan atau perkataan. Bukan betul. Yesus adalah firman-Nya. Kan saya sudah bilang Yesus Kristus adalah putra Allah yang maha tinggi. Ya Bang, Emangnya Yesus berapa sih tingginya? Yesus adalah satu. Jadi menurut Anda ini Yesus itu adalah satu. Yesus itu Tuhan atau bukan? Kan saya sudah bilang Yesus yang di dalam Tuhan dirinya adalah roh. Yang nakurun bukan. Bapak itu siapa? Yang disebut Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Saya nanya, Yesus Tuhan atau bukan? Kan saya sudah bilang Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Oh, yang anak, bukan Tuhan. Iya. Allah, dia Dalbo, dia bilang Allah yang anak maha Allah. tinggi, roh Allah yang maha tinggi. Oh, nggak ada, no. Anak Theos. Anak Theo sekali, anak rantau. Iya, Di dalam fakta persidangan anak rantau itu yang mengatakan Saya anak orangnya- Allah itu yang menuduh, yang mensidangkan dia anak rantau. Saya orangnya santai. Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mau turun, kami turun. Ya, gimana mau bertanya nggak ada jawaban? Saya bertanya dong. Ya, boleh, Silakan. boleh. Langsung. Ini noise di mana ya? Di anak rantau ini ya? Oke.
Pertanyaan saya sederhana, Bung. Ini sebelum saya izin ibadah sebentar ya. Yesus mengatakan setelah terangkat ke langit akan muncul Yesus palsu. Di dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23-24, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan melakukan mukjizat. Waspadalah, kata Yesus. Jadi sebelum datang yang kedua kalinya akan muncul Yesus palsu. Pertanyaan saya, kepada siapa Yesus palsu itu pernah menyatakan diri? Silakan. Aku mau jawab ya Bang Su, minta maaf semua, saya akan jawab ya. Kepada orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah nabi yang diutus atau diuraikan, padahal dia bukan nabi, dia bukan diutus langsung. Nabi mana yang pernah diutus langsung oleh Sang Pencipta? Tidak ada, kecuali Nabi Musa. Selain dari Nabi Musa tidak ada sama sekali. Cuma Yesus Kristus yang datang ke dunia. Ya silahkan, itu jawaban saya Bang Suma. Pertanyaan saya ulang. Makhluk yang mengaku Yesus, yang ternyata Yesus palsu ini, itu pernah menyatakan diri kepada siapa? Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Itu satu, Lukas 21 nomor 8. Yang kedua, waspadalah kepada penyesat yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik. Sebab Yesus palsu akan muncul dan mengadakan mukjizat. Nah, pertanyaan saya, siapa yang pernah bertemu dengan Yesus palsu ketika dia berada di padang gurun? Silakan. Pertanyaan berubah lagi ke Pak Suma. Tetap Pertanyaan berubah lagi. Kepada siapa Yesus palsu ini pernah menyatakan diri? Silakan. Orang mengatakan diri bahwa dia itu adalah utusan Allah. Orang yang mengatakan diri bahwa dia itu nabi. Orang mengatakan diri bahwa dia itu adalah guru, bahwa dia akan mengajarkan seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus, tapi tidak pernah diutus sama Allah. Dia cuma memframingkan, katanya dia diutus, kecuali Nabi Musa sendiri yang Allah berkehendak langsung sama dia, berkata langsung. Ya Bang Suma, tidak pernah ada orang yang mengatakan bahwa dia itu adalah utusan. Tidak pernah, kecuali Nabi Musa. Saya ulang pertanyaannya. Kepada siapakah Yesus palsu, Mesias palsu pernah menyatakan diri? Akulah Yesus, bla 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 bla. Itu kepada siapa Yesus palsu ini pernah menyatakan diri? Silakan. Saya sudah mengatakan bahwa Pak Suma yang mengatasnamakan bahwa dia itu adalah utusan Allah.
Karena kami Kristen itu tidak pernah mengakui siapa-siapa bahwa dia itu utusan Allah kecuali Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu sang pencipta, rohnya sang pencipta, bahwa dia itu adalah utusan. Kalau siapa yang mengatakan bahwa dia itu utusan dari Allah, kami tidak pernah mengakui dia. Cuma satu-satunya itu adalah Yesus. Selain dari Yesus mengatakan bahwa saya itu nabi, saya itu utusan, tidak pernah kami Kristen mengakui dia. Tidak tahu yang Kristen yang lain. Ini Anda ini ditanya apa, jawabnya apa? Pertanyaan Ini yang bagi keempat masing kalinya ya. Saya ulang lagi. Yesus bacakan itu ayat bagus-bagus. Banyak Yesus orang yang berkata, mengatakan Yesus dia itu berkata, adalah utusan. waspadalah sebab akan datang penyesat memakai namaku. Berarti Terhadap penyesatnya, nabi yang palsu. berarti penyesatnya itu Terhadap nabi mengaku Yesus. nabi yang palsu itu, Akulah Pak. Yesus. Penyesat itu mengaku Yesus, akulah Yesus. Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama siapa? Nama Yesus. Berarti ketika dia memperkenalkan diri, dia memperkenalkan namanya siapa? Kepada siapa penyesat yang mengaku Yesus ini pernah datang? Kepada siapa? Ada penyesat yang mengaku dirinya didatangi oknum mengaku Yesus. Akulah Yesus. Nah, itu siapa itu yang pernah mengaku bertemu didatangi oleh Yesus? Itu siapa? Ini yang keempat. Silakan. Oh, ada pernah ya saya berkata jujur ya, itu yang disebut Paulus. Lo Pak Suma tadi berkata seperti itu, aku pengen yang jujur. Kalau Pak Suma berkata seperti itu, aku pengen jujur Pak Suma. Berarti harus tanya 4 kali, harus tanya 4 kali baru. Nabi yang palsu. Pintar. Wah, Pak Suma. Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu. Kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu, maka ajarannya semuanya palsu. Kalau ajarannya palsu, itu namanya Lucifer. Ya, jadi saudara sudah jujur, Anda Kristen pengikut Yesus palsu. Selamat. Selamat. Ya, silakan. Yesus palsu, Pak. Saya bukan pengikut Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus kan Yesus palsu. Iya, Pak. Bukan Yesus palsu. Loh, lalu siapa itu? Saya mengikuti murid-murid yang tertulis di firman Tuhan itu, murid-muridnya. Ya, Siapa murid Yesus? Muridnya Yesus tidak ada satupun yang menghadiahkan kitab. Tak ada. Yang menghadiahkan kitab itu Paulus dan krunya. Dan beberapa orang yang tidak dikenal. Seperti penulis Ibrani, tidak ditahu. Penulis Yohanes tidak ditahu. Penulis Matius tidak diketahui juga. Nah, itu ada beberapa penulis yang tidak diketahui. Kalau Paulus kan ketahuan, dia penulisnya. Lukas ketahuan, dia penulisnya. Markus ketahuan, dia penulisnya. Dan orang-orang ini, 3 manusia ini, itu bukan murid Yesus. Mereka semua mengaku didatangi makhluk mengaku Yesus. Nah, ternyata yang datang kepada mereka
semuanya Yesus palsu. Nah sekarang Kristen pengikut Yesus palsu. Kesimpulannya itu di situ. Terus Bang Suma, aku mau sedikit ya. Ini kebetulan siapa yang mengatakan bahwa dia itu ada lustusan kalau di Bang Suma punya? Kenapa sih Allah Islam tidak datang sendiri? Tunggu ya, saya bukan hanya di dalam Alkitab ya, saya di luar Alkitab saja ya. Itu di luar Alkitab Al-Quran suci ya. Saya cuma menalarkan di luar ya. Bertanya begitu ya Pak. Silakan Pak. Allah datang sendiri gimana maksudnya? Yang mendatangi suatu tempat itu makhluk. Kenapa dia datang? Karena dia mau tahu situasi. Kenapa dia datang? Karena dia mau melihat situasi. Kenapa dia datang? Karena dia mau mendengar sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar. Allah meliputi alam semesta. Jadi buat apa dia datang? Yang datang itu utusannya. Jadi Allah datang melalui perantaraan utusan. Bukan Allah yang datang jadi bayi, Bang. Nah, jadi yang mengajarkan Anda itu Yesus palsu. Iya, bagi saya waktu. Cuma saya orangnya ramah loh, tidak pernah saya maki-maki apa-apa. Ya, ramah dan bohong. Ya lanjut Bang. Berarti bertentangan dekat ya surat Al-Qasas ya. Apa ya, itu? Pak. Surah apa? Al-Qasas? Mungkin dia mengatakan poso. Jangan-jangan Dia mau ke muridnya poso. Blender ini. Nanti baru saya buka di surat Al-Qasas bahwa Nabi Muhammad betul nggak tidak? Pak jangan bilang dulu. Ngomong apa Bang? Nah, iya. Nanti Ngomong apa? sekarang ngomong apa sudah? Sekarang ngomong apa sudah? Tidak mengakui isi Al-Quran sudah. Tadi dia Anda- saya sekarang bertanya sama dia. Abang dia ngomong tidak apa? Itukah isi Abangku yang Al-Quran? cantik ngomong apa? Sekarang Bang Suma, saya minta maaf ya. Saya mengakui bahwa Al-Quranmu benar. Yang menghakimi cuma manusia. Yang salah. Iya. Alkitab saya benar. Yang menghakimi manusia. Itu saja Bang Suma. Tak payah banyak-banyak. Ngomong apa ini? Ya, karena kamu tidak mengakui. Apakah itu surat Al-Qasas itu betul, Pak? Apa itu surah Al-Qasas? Maksudnya apa? Aku typing ya. Maksudnya typing? Pertanyaannya botol. Abang ini mau ke poso. Jadi kesimpulannya, saudara sudah mengakui kalau yang datang kepada Paulus pendiri agama Kristen itu adalah Yesus palsu. Nah, itu penting. Bang Suma, itu ada saya typing di bawah. Itu surah itu Ada. betul atau tidak, Pak? Saya ingin tahu Saya betul. Saya nggak baca, Betul. Bang. Ya Oh mana? iya, mantap. Semua mantap. Ini baru saya dengar. Oke, kalau Apa tak itu? tidak baca ya, saya sudah ya. Saya stop Kenapa sudah ya, orang ini? dengar semua ya. Al-Quranmu kok kamu tidak Kenapa dia? tidak tahu. Orang ini kenapa, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kenapa dia? Kerasukan Bang Suma, kerasukan itu orang. Kenapa dia? Kerasukan Bang, kerasukan tuh. Jadi di dalam Yesus Al-Quran ke itu dalamnya tuh. di dalam Al-Quran nggak ada surah Al-Qasas, nggak ada surah Ya. Al-Qasas di dalam Al-Quran itu. Kamu bertanya aja salah gimana sih? Surah yang saya typing isi Al-Quran itu Pak Suma tidak baca ya. Apa yang Anda katakan apa? Kok ada Al-Qasas? Surah Al-Qasas. Al-Qasas? Oh, surah Al-Qasas lagi. Hei, Surah Bang. Al-Qasas 29, aku typing ya. Bang, Akasha, kenapa? Akasha. Saya ada Itu nama typing orang, dia. bukan nama surat. Akasha. Ada typing dia itu betul. Oke, saya jawab.
Saya jawab. Iya silahkan, ada yang mau jawab ya. Diam. Apa? Tunggu dulu. Apa yang Anda ingin sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas tadi? Oke, saya ingin mau menyampaikan Bahwa? Allahmu datang sendiri berkata langsung kepada Musa. Oh, iya saya jawab. Coba lihat Dian. Dengar. Diam. Di-mute dulu dia. Di-mute dulu. Ribut juga dia, noise. Bagus. Dengarkan saya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya di semak duri itu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Jadi yang menampakkan diri pada Nabi Musa itu adalah malaikat. Coba baca. Tadi apa? Pak Suma kita baca. Sudah saya baca tadi. Pak Suma Sudah aku baca. Itu suara dia berkata langsung loh, suara. Iya. Semak duri yang menyala kan? Iya, Iya bukan, kan? bukan pengantara seperti ya malaikat Jibril ya. Itu kan Iya. dia pengantara malaikat Jibril, tapi itu dia tertulis bahwa Allah sendiri. Hai Musa, jangan takut, ini aku Allahmu. Iya, tadi sudah kubacakan. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada di balik semak duri. Kan udah aku jawab. Tapi itu suara dari Allah sendiri atau pakai pengantara? Itu dijawab. Bang Musa ini sudah dijawab sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Udah dijawab. Tunggu dulu Bang. Yang tertulis di situ, wahai Musa, jangan takut. Ini Allahmu Islam yang berkata kepadamu, suara Allahmu Islam yang berkata kepadamu. Terus pakai pengantara itu Bang. Itu dikatakan itu sebagai pemimpin yang diutus oleh Allah itu melalui malaikat. Udah dijawab. Itu Jibril. Allah sendiri Allah Islam kan mengakui bahwa dia sendiri yang berkata. Terus Allah tolak itu Jibril. Bukan begitu caranya belajar itu. Sekarang saya tanya sama saudara, melalui Bible, Nabi Musa itu bicara langsung kepada Allah atau tidak? Ya, itu Allah. Tunggu dulu ya. Ini menurut kami Kristen ya Pak Bang. Cuma saya jangan Kristen ya. Saya tidak boleh menjawab dengan yang contoh Alkitab yang lain, Alkitab suci yang lain, contoh Al-Quran dan lain-lain. Aku menjawab dengan menurut kitabnya Yahudi, apakah Tuhan bicara langsung kepada Nabi Musa? Iya betul. Mana dalilnya? Oke, kita bukakan di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama di Keluaran. Mau lanjut? Tunggu dulu. Ada saudara-saudara saya yang di bawah. Kalau ada yang mau baca ya Kristen ya. Saya akan tunjukkan ayatnya ya. Ada saudara-saudara yang di bawah. Kamu yang baca. Ini risiko kalau kita berdiskusi dengan orang cupu, teman-teman. Sabar. Silakan tunjukkan Keluaran berapa?
Lala, lala, lala. Sabar. Orang cupu ini kesian. Dia lagi dalam jeratan Yesus palsu. Yesus palsu yang mengajarkannya. Paringan. Keluaran Yesus 33, palsu. Pak. Nomor 22. 33. Nomor Di 22. Keluaran 33. Nomor berapa? Keluaran 33. Iya, nomor berapa? Ya, kita bacakan dari Keluaran 33, bacakan dari 15 itu, Pak. Oke. Baca ya. Sampai 20. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat di situ. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu, sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bang. Dari ayat itu, dari ayat 10 itu 8 saja ya. Iya. Di ayat 8 supaya kita tahu. Ya silakan. Bang Musa bacakan ya. Ya, Bang Suma bacakan. Apa ini? Ya, dari Keluaran 33 bab 8 ayat 8 saja ya. Ayat 8 sampai dengan 15 saja ya. Kita ambil pendek ya. Oh gitu. Baik. Ya silahkan. Oke. Ini kejadiannya di mana? Di tanah Mesir kan? Di Keluaran itu kamu bacakan. Itu kan kitab. Kamu bacakan. Kamu yang kamu minta data, Pak. Iya, saya baca. Apabila Musa keluar pergi kemah, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Mereka mengikuti Musa dengan mata sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang itu berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemah. Terus, Anda tahu siapa ini yang datang? Anda tahu? Tahu Tuhan Allah, bro. Baca nomor 2-nya. Baca nomor 2-nya. Baca nomor 2-nya. Baca nomor 2-nya, Bang. Bang, baca nomor 2-nya, Bang. Nomor 2-nya baca. Abang yang baca, jangan saya. Silakan. Mulai sudah kan? Tadi minta data. Iya. Baca nomor 2. Coba, saya mau dengar. Iya, bacakan, Bang. Saya dengar. Abang yang baca. Tadi saya sudah baca. Sekarang abang baca. Bacalah nomor 2-nya. Biar teman-teman saya ini terpingkal-pingkal. Ayo baca nomor 2. Ayo. Semangat yuk. 1, 2, tidur. Baca. Sudah. Ya, baca. Yang lain diam. Imrus turunkan. Yang lain diam. Baca nomor 2. Yang 1, lain baca. 2, 3. Saya ada saudara saya yang di bawah, Kak. Tolong naik bacakan. Kenapa bukan abang yang baca? Kenapa? Ada saudara Kristen yang di bawah, tolong Iya, dibacakan. kenapa bukan saudara abang yang saudara sendiri yang baca? Kenapa rupanya? Tidak ada yang di bawah, saudara saya yang di bawah. Ya, kenapa bukan abang sendiri yang baca? Abang, kenapa bukan abang yang baca? Bang, abang. Oke, Pak. Lagi haid, nggak boleh baca kitab. Bukan lagi haid, Pak. Terus baca. Nomor 2-nya baca. Silakan. Yang di bawah, ada yang di bawah Kristen, silahkan naik, Pak. Dalbos, tolong kasih naik saya. Minta tolong dia. Masih. Oke, saya baca. Wesalati lefaneka
malak wa girasti. Malak ini apa, Bang? Malak ini apa? Saudara, jangan pakai bahasa Ibrani, bacakan saja terjemahannya supaya mereka Oh, mengerti. terjemahannya, sorry. Ini tidak ada Aku Tuhan akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Siapa yang diutus kepada Musa? Hoi. Hah? kan ada Tadi saya sudah bacakan. Wesalati lefane kamalak wa gerasti et Jangan pakai- hakana ani. Bang Suma, jangan pakai bahasa Ibrani karena Oh, iya, sorry. Ini Kristen. Berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kupimpin keluar dari Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Jadi data nomor 8, apabila Musa keluar dari kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemah, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai dia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah yang berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Ini yang disebut Tuhan di sini siapa? Oke Pak, yang sebut yang itu karena apakah atasi oleh kami manusia. Bisa berdoa. Jadi jelas. Apa saja. Sudah. Ya, Jadi jelas Allah yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Pak Suma, kamu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di situ Allah Yesus mengatakan, ini suara saya, jangan takut. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, nomor 36, siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim, maka dia disebut Tuhan. Malaikat datang kepada Nabi Musa, maka dia mengaku Tuhan. Haleluya. Dan jelas itu, Bang. Saya bukan Dan jelas malu, itu. Pak Suma. Karena yang 9 PG 10 itu Tuhan Allah Kristen berkata langsung bahwa itu suaranya melalui perantaraan malaikat. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti yang datang kepada Nabi Musa, yang dipandang oleh Nabi Musa, itu bukan Tuhan, tapi malaikat yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Saya tanya sama saudara, makhluk yang datang kepada Nabi Musa itu menampakkan diri kepada Nabi Musa atau tidak? Jawab. Hah? Menampakkan wajah kepada Musa atau tidak? Oke, Tuhan Allah kami itu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Pertanyaan saya, yang datang kepada Nabi Musa itu menampakkan wajah atau tidak? Iya, dia menampakkan wajah Menampakkan wajah itu sudah menjawab bahwa yang datang di depannya itu bukan Tuhan, sebab makhluk itu berkata, coba dia kata, bacakan yang engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti yang dipandang oleh Musa ini siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan Allah kami. Tuhan. Terus kenapa Nabi Musa tidak mati? Oke. Ya kan
Dia kan baru wujud Kenapa ciptaan Nabi dia. Musa tidak mati? Dia kan baru wujud ciptaan dia, mau pohon. Kenapa Nabi Musa tidak mati kalau yang dipandang itu adalah Tuhan? Kenapa? Tadi saya jawab, Pak. Cuma kan Pak Suma Dalilnya, saya jawab. engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Pada saat itu Musa memandang makhluk yang sedang berbicara itu. Tapi kenapa Musa tidak mati? Enggak, Pak. Saya mau jawab. Karena yang Pak. sedang berbicara di depannya itu bukan Tuhan, Karena tapi saya mau jawab. malaikat. Yang Halo dah. Padahal di mereka punya bahwa Allah sendiri yang berkata seperti yang tertulis di Keluaran. Makhluk yang datang kepada Nabi Musa berkata, berkatalah Tuhan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Di dalam Keluaran, Bang, boleh. abang, udah ya, udah ya. Sholat 5 waktu itu siapa yang didirikan? Keluaran 3 nomor 2 jelas sekali dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Inilah yang saudara pertanyakan di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat berapa tadi? Ayat 30. Falamma ataha nudiya min syati wadil aiman fil buqatil mubarakah minas syajarah. Nah tuh, ya Musa inni anallah rabbul alamin. Ternyata di dalam Keluaran 3 nomor 2 yang berbicara melalui api itu adalah malaikat. Manusia cupu tadi kemana? Lari ya. Terlalu tersiksa dia. Minim ilmu, tak ada otak, bahas Al-Quran. Matilah kau. Halulu dah. Oke, lanjut sahabat, saya izin ibadah 15 menit insya Allah. Silakan. Siap, Gurunda. Silakan Pak Santos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi kan dikatakan Gurunda Keluaran 33:20 itu kan yang melihat wajah Tuhan kan mati nih kata Musa. Nah, tiba-tiba di dalam gitu. Padahal kalau lanjut di Keluaran 33:23 itu, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah, makanya di sini sebenarnya yang salah Tuhan atau editorial kitab gitu loh, atau Musa. Di data 1 mengatakan yang melihat wajah Tuhan mati. Kalau misalnya mau ditarik, dikatakan Musa itu melihat, ini Tuhan lupa di dalam Keluaran 33 nomor 20 itu yang melihat wajah Tuhan mati, kan begitu. Nah, ini timbul pertanyaan, yang salah ini siapa? Nggak mungkin Tuhan kalau salah kan? Nah, mungkin juga si penyampai firman ini salah, kan begitu. Nah, berarti kalau kita lihat teman-teman Kristen ini kurang baca Bible gitu loh. Atau kalau misalnya memang tertulis di situ bahwasannya melihat, berarti nggak konsisten Tuhan. Tapi kan nggak mungkin gitu loh. Sebenarnya teman-teman kita bisa berpikir loh, ini editorial kitab kali ya, kok tulisan kayak gini kayak gitu ya, mungkin itu kira-kira. Aduh, ada nih. Muridnya Pak Sidik ini. Shalom. Ya, gimana? Selamat siang. Shalom. Cek.
Cek diterima. Tes tes. Tes tes. Tes. Ya, itu menurut Bapak gimana Pak tentang diskusi tadi? Karena Bapak nyimak tadi kan atau gimana? Silakan Pak Salom. Baru masuk juga. Oh baru masuk. Ya begini Pak, tadi diskusi antara Bunda Zuma dan saudara kita Kristen. Di data keluaran 33 nomor 20 itu dikatakan yang melihat wajah Tuhan mati. Kan begitu. Nah tadi ada saudara Kristen mengatakan Musa itu melihat wajah Tuhan. Itu gimana Pak? Itu menurut Bapak gimana gitu? Padahal udah dijelasin. Di situ kan malaikat kan gitu. Atau gimana? Ayat 4 Bang, baca. Ya? Itu keluaran 3 ayat 3 dan 4. Itu kenapa? Nah poinnya kan sudah dapat Pak. Ini jawabannya. Musa berkata, sekarang aku melihat ke sisi lain dan memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak belukar itu tidak terbakar hangus? Ayat 4-nya, ketika Yahweh melihat bahwa ia memutar ke samping untuk memeriksanya, Elohim memanggilnya dari tengah-tengah semak berduri dan berkata, Musa, Musa. Musa menjawab, ini aku. Lalu firman-Nya, jangan mendekat ke sini. Tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, karena tempat kamu berdiri adalah tanah yang kudus. Lagi dia berfirman, akulah Elohimmu, leluhurmu, akulah Elohim, leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Musa menyembunyikan wajahnya karena ia takut memandang kepada Elohim. Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak, sebab aku mengetahui penderitaan mereka. Berarti ya bagaimana? Bisa tidak di Al-Quran? Saya tanya kembali, ada di Al-Quran Allah SWT berkata demikian, berfirman. Coba kasih saya satu dalil, Bang Suma. Bang Suma lagi sholat. Ya, enggak, coba. di sini Apa yang bisa poinnya Pak? Poinnya di Al-Quran Allah SWT ada menyatakan wujudnya. Coba saya buktikan. Wujud itu ada, terus mau lihat Tuhan. Dalilnya di Al-Quran Allah SWT ada. Oh innani anallah la ilaha illa ana fa'budi wa qimi salata li zikri. Itu sebentar dulu, sebentar. Dan Allah itu bersemayam di atas ars. Itu ada Allah. Tetapi sebentar dulu lah, kok kamu kayak cewek-cewek Pak? Kamu ini laki-laki apa dua alam? Iya, jawablah dulu. Kan saya sudah jawab. Itu loh, Allah bersemayam di atas ars. Berarti Allah itu ada tidak? Ya. Saya tanya, ada toh? Nah, sekarang mau melihat Tuhan kan konteksnya beda. Nah, Allah itu ada, oke? Nah, terus mau melihat Tuhan. Di Al-Quran udah jelas. Sebentar dulu lah, saya pakai data Pak. Ya, pakai data lah kita. Ya sebentar dulu lah. Mau dijelasin supaya kamu pintar. Itu ya, supaya kamu pintar dan mengikuti aja. Sebentar dulu lah. Nah, di dalam Quran surat Al-An'am jelas Allah tidak bisa dideteksi oleh panca indera manusia. Oke? Nggak bisa dideteksi, itu kata di dalam Al-Quran, itu firman Allah. Terus di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 16, fa'alul lima yurid, Allah Maha berkuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Dia mengendaki dirinya tidak bisa dilihat oleh panca indera karena Dia sang pencipta atas kehendaknya toh. Nah, Allah mengendaki tidak ada yang setara dengan Dia. Itu kehendaknya Tuhan. Duh, kan itu. Yohanes 5 nomor 37, rupanya pun tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Oke? Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Anda pernah melihat Tuhan? Halo? Ya, sekarang saya tanya Anda. Yohanes 5 nomor 37 kata Yesus, suaranya pun tidak bisa didengar, rupanya pun tidak bisa dilihat. Nah, poin pertama dulu sebelum ke tadi yang saya tanya, sekarang saya tanya. Yang dimaksudkan Yesus itu siapa? Tuhan atau iblis? Yang Ya, tidak itu bisa dilihat itu, Tuhan atau iblis? Kan Saya tanya dulu, Bung, kan Anda tanya tadi, saya jawab nih, Tuhan itu di mana? Tuhan itu ada toh? Oke. ada. Ada, oke ya, kan saya sudah jawab. Allah bersemayam di atas ars, itu ada di dalam Al-Quran toh? Hanya tafsiran fiksi. Coba buktikan. Beda Tuhan dengan Allah SWT. Beda Tuhan kita, Bang. Tunggu dulu, sekarang saya sudah jawab. Nah, sekarang saya tanya.
Yohanes 5 nomor 37, Yohanes 5 nomor 37 yang dimaksud Yesus itu suaranya pun tidak bisa didengar, rupanya pun tidak bisa dilihat. Itu iblis apa Tuhan? Kau jawab dulu. Iblis. Ya, makanya Yesus katakan di Yohanes 17 itu, jika engkau Saya melihat, tanya Yohanes 5 nomor 37, Pak. ya jawabannya kan di dalilnya lagi Yesus Ya, katakan. yang saya tanya Anda itu siapa itu? Tuhan atau iblis? Itu aja. Yesus katakan, jika kamu melihat aku, maka kamu melihat Bapa. Aku Berarti Yesus berbohong. Ya itulah daripada Allah SWT dapat Tunggu ketujuh. dulu, yang saya tanya ke Anda, siapa yang dimaksud Yesus itu? Baru ke situ. Siapa itu? Tuhan atau iblis? Tuhan lah. Tuhan. Kata Yesus apa Tuhan? Di dalam Yohanes 5 nomor 37. Halo? Iya, kata Yesus apa? Yohanes 5 nomor 37 kata Yesus. Kan saya tanya menurut Yesus nih. Sus. Ya, Apa? Lo Dia kan saya yang- tanya begini. Sus. Yohanes 5 nomor 37. Siapa itu Sus? Yang tak bisa dilihat. Wujudnya. Kalau Yesus bilang Tuhan. Nah, terus kamu bilang siapa yang nggak bisa dilihat itu? Ini Bapa tuh. Tapi kan Bapak tidak bisa dilihat, betul? tapi Yesus katakan, kalau kau Saya tanya dulu. Bapak itu Tuhan, bisa dilihat tidak kata Sus? Sus, Nih. ya. Siapa yang dimaksud itu Sus? Yohanes 5 nomor 37. Tuhan. Mana Zuma dicari dari Stipe? Nah, Di sini aja. Jangan nangis. Suruh turun semua, mana Zuma? Alah. Takut lagi. Oh, alah. Muridnya Tunggu, paling terakhir sabar. saja kamu gak bisa sama saya kok. Mana Zuma? Turun lihat semua turun. Biar ku sayur dulu si Zuma. Mana? Saya murid paling terakhir dari. Mana si Zuma mana? Dia selalu lari dari saya. Kamu kelimpungan. Sekarang saya tanya nih. Ini tentang Tuhan tidak bisa dilihat. Sekarang saya tanya kepada Yesus nih. makanya Saya tanya kepada Yesus. Kenapa ini karesten ini pada kesurupan ya? Kenapa ini? Kamu ini sudah ditus oleh Edis. Kenapa kesurupan? Ini bikin itu aja. Gatal lo ban kentutmu. Itulah Yesus turunnya aja bikin itu. Tadi begini Salom, saya tanya kepada Yesus nih. Sus. Yohanes 5:37 siapa itu Sus? tentu mana? Yesus berkata itu Bapa tak bisa dilihat Tuhan. Nah terus katamu Tuhan bisa dilihat. Saya lebih percaya mana? Yesus atau kamu? Nah, kalian tuan kalian mati, Allah SWT mati, makanya tidak bisa dilihat karena fiksi saja. Karena nah, makanya Saya masuk sedikit habis Bang Santo ya nanti ya sedikit. Makanya Yesus saya tanya, Sus, Tuhan bisa dilihat tidak? Siap. Tidak. 1 Timotius 6 nomor 16, tidak seorang pun manusia yang dapat melihat dia. Terus kau kata kau pernah lihat Tuhan? iyalah. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Siapa? Ngapa Siapa? memang? Kami Tuhan kami hidup. Ya, makanya Siapa yang pernah melihat Tuhan? Saya tanya di Bibelmu siapa namanya? makanya Yesus katakan, Aduh. kamu melihat Yang aku. saya tanya di datamu yang pernah melihat Tuhan siapa? Tapi Roh Kudus dia sebagai penolong, Kisah Rasul 1 ayat Saya 8. nggak berbicara Roh Kudus, Pak. Yang saya tanya, siapa yang pernah melihat Tuhan? Kata Tuhan. Yesus, Kalian Tuhan mati. itu tak bisa dilihat, kata Yesus. Ya beda lah, tidak pernah ketemu. Karena satu Tuhannya mati, satu Allah SWT, fiksi terjemahan. Tafsiran Yang saya tanya, kamu nggak nyambung. nyambung lah. Kami lihat Tuhan. Kata Yesus, Tuhan tak bisa dilihat. Terus kata Kristen, Tuhan bisa lihat. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Coba kau pakai data. Siapa? Bahwa Yesus adalah Tuhan dan bangkit. Coba buktikan dirinya. Siapa? Bagaimana? Gimana kami kan dikirimkan Roh Kudus? Tunggu dulu. Nah, Tadi apa? Tadi apa? Siapa yang mati? Apa? Hah? Apa tadi kau bilang? Apa Roma bangkit? 10 ayat 9, barang siapa mengaku bahwa dia Yesus mati, bangkit dan telah naik ke surga, maka mereka percaya bahwa mereka akan diselamatkan. Jadi Yesus itu Tuhan. Berarti Yesus berbohong. Gimana Yesus berbohong? Gini saya tanya kepada Yesus, Sus, Ya. itu Tuhan nggak bisa didengar? Iya. Iya. Tuhan nggak bisa didengar. Terus kau katakan Yesus Tuhan. Kamu ini kagum enggak ini kamu? Ya, Allah SWT itu bukan fiksi. Fakta. Coba saya lihat. Oke, kamu udah nggak bisa jawab ya. Bentar. Wujud itu ada.
dilihat kan. Contoh saya kasih, rasa sakit itu ada tidak? Ada lah. Ada. Oke. Nah, coba Anda tunjukkan bentuk rasa sakit seperti apa? Ya kayak Allah sakit toh, tidak dijenguk. Ini kan. Makanya kalau kamu beriman tuh jangan taklid buta, Pak. Jangan taklid buta. Rasa sakit ada. Tunjukkan bentuk rasa sakit kepada saya. Coba kau tunjukkan seperti apa bentuknya. Ada rasa sakit. Akal juga ada. Tunjukkan akal itu bentuknya seperti apa, kucluk. Makanya saya tanya kepada Yesus, Sus, Tuhan itu bisa dilihat? Enggak. Terus kalau ada yang dikatakan Tuhan bisa dilihat, bukan Tuhan. Karena Tuhan tak bisa dilihat. Gimana sih anak? Berarti kalau ada yang mengatakan Tuhan bisa dilihat, kata Yesus, Nabi yang diutus oleh Tuhan, kata Musa, Nabi yang diutus oleh Tuhan juga, kata Nabi Muhammad, Nabi yang diutus oleh Tuhan, Tuhan tidak bisa dilihat. Quran surat Al-An'am ayat 103, kata Yesus, Nabi yang diutus Yesus itu, Yohanes 5 nomor 37, kata Musa apa? Keluaran 33 nomor 20, yang melihat wajah Tuhan mati. Bumi tak mampu menampung Tuhan, karena apa? Saking maha besarnya Tuhan, mustahil jadi kecil. Mustahil. Gak akan mungkin Tuhan itu jadi kecil, karena dia maha besar. Bumi tak mampu menampung gitu. Artinya, kita menterdaus, Bang. nah makanya Yesus berkata, Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Sus, apabila Tuhan itu manusia, bukan Tuhan. Karena kenapa, Sus? Katanya ke Yesus nih. Bilangan 23 nomor 19 kata Yesus, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Kenapa perjanjian lama saya katakan itu kata Yesus? Karena Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Kitab para nabi menjelaskan apa? Tuhan bukan manusia. Makanya saya tanya ke Yesus, lebih baik jujurnya Yesus daripada Kristen ini. Terus, kalau Tuhannya manusia itu Tuhan bukan? Bukan. Karena Tuhan bukan manusia, Pak Sidik. Mana datanya Yesus? Nomor 19. Jangan panjang-panjang toh. Muhammad mau jadi Allah SWT. Aku masuk dong sebelum ke Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Nah, emang beda Allah yang Bang Dalbo izin ya, Bang Santo izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan Salom ya, karena Bang Santo sudah menjawab cukup panjang dan saya pikir orang-orang berakal mengerti lah, kecuali memang Salom tidak berakal. Memaksakan Tuhan harus sama dengan Tuhan kami sama dengan kamu itu penghinaan buat kami umat Islam. Mohon maaf. Mohon maaf saudara Kristen, jangan pernah coba-coba menyamakan Tuhan kita. Tuhan kami tidak berkelamin dan pernah disunat dari ke-8 berlendir ya. Mohon maaf, Tuhan kami tidak berbulu. Tuhan kami memang tidak bisa dilihat, sama seperti Roh Kudus kalian yang tidak pernah bisa dilihat. Mungkin kalau kalian mensetarakan, tolonglah setarakan Roh Kudus kalian dengan Yesus yang kalian setarakan dengan Tuhan kami. Kenapa? Itu pun walaupun Roh Kudus tidak bisa setara dengan Allah, karena Roh Kudus pun bahkan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, beda dengan Allah yang berkalam dari dirinya sendiri. Jadi kalau mau menyamakan, tolong samakan Bapaknya Yesus dengan Tuhan kami. Nah, itu pun belum setara. Kenapa? Kalau Bapaknya Yesus pernah naik kursi roda, lansia, di Daniel pasal 7 ayat 9, dan dia duduk di atas kursi roda, Tuhan kami nggak pernah butuh kursi, bahkan butuh keledai pun tidak. Karena Tuhan kami tidak punya pantat yang berlobang, yang harus didudukkan di atas kursi. Karena Tuhan kami tidak butuh pantat seperti pantat babi, pantat ayam, pantat manusia. Nah, jadi mohon maaf, penghinaan besar ketika kalian tuntut Tuhan kami harus sama dengan Tuhan kalian, terlihat di toel-toel, berhidung, berlendir, berupil begitu. Mohon maaf umat Kristiani, tolong. Saya seorang Rifa muslimah sangat merasa terhina ketika kalian memaksakan Tuhan kami harus mirip dengan Tuhan kalian yang berbulu ketiak itu. Maaf sekali. Apalagi ketika Tuhan kalian diceritakan dalam kitab kalian meminta makan kepada Abraham, kayak kurang duit Tuhan kalian. Emang nggak ada naga di surga yang bisa dia makan? Kenapa dia harus turun makan daging lembu? Tuhan kami nggak kelaparan, karena Tuhan kami lah yang menjadi asbab manusia lapar, karena memberikan natur kepada manusia bisa lapar. Tuhan kami pembuatnya, penciptanya, kreatornya. Lah, kalian paksa Tuhan kami harus berkulup, harus dipotong kulupnya ke-8 baru dia baru bersih. Coba kalian bayangkan kalau nggak ada yang menyunat Yesus, itu berkeju itu burungnya Yesus. Nauzubillah min zalik. Bayangkan kalau Yesus nggak ada yang minjamin keledai sama dia. Pakai apa pantat kalian Tuhan kalian duduk? Bahkan Tuhan kalian sendiri yang hadir di abad pertama hari ini hilang, nggak pernah muncul batang hidungnya. Kalau memang Tuhan kalian itu ada dalam definisi, bisa ditoel, bisa dijambak rambutnya, tolong sekali suruh dia ke TikTok. Unirifa mau bertanya, Sos Yesus itu keledai kemarin udah dibalikin belum? Tolong dong ya, Sos Yesus kamu suka nggak sama perempuan? Pertanyaan saya gampang, nggak akan bertanya kenapa kau ngaku Tuhan, nggak. Saya akan bertanya kepada Yesus, Sos Yesus jujur kau suka nggak sama perempuan?
Karena kalau kau suka dengan perempuan, banyak perempuan yang ingin mendaftar menjadi istrimu. Banyak pertanyaan-pertanyaanku. Jadi jangan kau Salom, tolong kau naikkan Yesus ke atas sini biar kami bisa diskusi. Karena kami sebenarnya butuh diskusi dengan Yesus. Kalau perlu Paus Vatikan, itu pun kurasa nggak mampu dia menjawab. Ya kan? Kau memaksakan Tuhanmu sama dengan kami, mohon maaf. Aku dari tadi merasa terhina. Berdiri-diri bulu kudukku mendengarkan kau memaksakan Tuhanku sama denganmu. Na'udzubillah min zalik. Ya, mohon maaf sekali lagi orang Kristen kalau diskusi tolong levelkan yang se-apple to apple. Contoh nih, contoh. Yesus sama dengan Imam Syafi'i. Nah, baru setara itu Yesusmu dalam kitabmu. Itu pun nggak kelas. Imam Syafi'i nggak ada cerita mengabrak-abrik orang jualan. Yesus itu kalau cocoknya sebang Zuma lah. Setara dengan Bang Zuma Yesus itu. Baru kau bisa bandingkan Bang Zuma dengan Yesus, mana yang lebih bermoral. Masih mending Bang Zuma bisa menikah, punya anak, didik anak. Tuhan kau nggak pernah ngajarin cara mendidik anak. Jangankan punya anak, bini pun nggak pernah dia didik. 12 murid yang dia pilih pun 2 orang berkhianat. Macam mana Tuhan mau jadi RT pun nggak bisa. Ya, Bang Zuma jadi pemimpin di perusahaan. Bang Zuma menjadi pemimpin di tempat kami. Dia menjadi komandan. Yesusmu apa yang bisa dia lakukan? Bang Zuma masih setarakanlah. Kalau ingin menyetarakan Tuhanmu, bandingkan dengan Bang Zuma. Lulus uji lewat Bang Zuma. Setarakan lagi di atas kami Ustadz Abdul Somad. Setara nggak dengan Ustadz Abdul Somad? Naikkan lagi levelnya. Setara nggak? Jangan kau sampai ke Nabi kami dulu. Apalagi ke Tuhan kami. Begitu. Kalau kau bilang Bang Zuma kami satpam, lah Yesus kau kan pernah jadi gelandangan. Bang Zuma nggak pernah jadi gelandangan. Nggak pernah minta-minta sedekah hidupnya. Ya, jadi kalau kalian mau nyetarakan, tolong Bang Zuma setarakan dengan Yesus. Itu baru apple to apple. Nggak terima aku. Nggak terima aku. Yesus kalian setarakan dengan Tuhanku, apa dengan nabiku, apalagi dengan Tuhanku. Begitu Salom. Ya, diskusi apple to apple lah. Nggak adil banget diskusinya dari tadi. Lanjut. Salom, jangan nangis dibantai itu. Kenapa nangis? Memang tidak bisa makan lah. Allah SWT mati, Yesus hidup, itulah kuncinya saja. Terus yang mati di tiang salib siapa? Yang mati di tiang salib? Yesus 1 Petrus 3 ayat 18. Dengarin dulu pertanyaannya. Yang mati di tiang salib siapa? Sebagai manusia. 1 Petrus 3 ayat 18. Jawab dulu. Yang mati di tiang salib siapa? Ya Yesus sebagai manusia. Siapa yang bunuh dia? Siapa yang bunuh dia? Saya 1B. Dia menyerahkan Siapa yang bunuh dia? Saya tanya. Nyawanya. Yohanes 10. Siapa yang membunuh dia? Dia menyerahkan nyawanya. Dan dia tentara Romawi itu kok yang nombak lambungnya siapa? Yang nombak lambungnya? Ya, Yohanes 12 ayat 27. Siapa yang nombak lambungnya? Jawab. Ya, Yohanes 13 itu kalau sudah. Oh iya, jadi Yohanes yang nombak lambungnya, Yohanes. Yang ikat tangannya siapa? Yang ikat tangannya? Otak kalian. Jawab dulu. Yang ikat tangannya Tuhan kamu siapa? Yang ikat tangannya siapa? Bedakan dengan Nabi. Yang ikat tangannya siapa? Jawab. Yang ikat tangannya siapa? Kita. Jadi kalau sudah kalah. Jawab dulu itu, bocil. Yang ikat tangannya siapa? Terus siapa yang telanjangin dia? Terus siapa yang gamparin dia? Ayo jawab itu, siapa yang gamparin? Siapa yang ikat? Siapa yang ludahin dia? Siapa yang ludahi? Tuhanmu itu pernah diludahi, digamparin, ditelanjangin. Siapa yang melakukan itu? Ya terjadi gitu, kenapa kalian? Siapa yang lakukan itu? Dibuatkan. Bocil, siapa yang lakukan itu? Memang terjadi sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi kok Tuhan bisa digituin? Siapa itu orangnya? Cari dong. Memang harus terjadi lah. Karena itu sudah siapa yang melakukan itu? Kan kasihan Tuhan ditelanjangin loh. Iya, memang harus terjadi. Dia dihina. Mati dia, mampus lu sama gue ya. Banyuma mau masuk, silakan. Sudah terjadi kok. Memang sudah terjadi. Siapa yang telanjangin Tuhan mau siapa? Halo? Siapa yang telanjangin Tuhan mau siapa? Orang mana itu? Yang mau ditelanjangin, mau dihina, dipikul sampai. Jadi pernah kelihatan, jadi pernah kelihatan lo itunya Tuhanmu. Kalian siot. Oh, Tuhanmu punya itu ya? Kenapa kalian daripada Muhammad? Nangis lu ya. Siapa yang nyunat Tuhanmu? Kok Tuhan punya gituan? Apakah itunya Tuhanmu itu loh? Tuhan juga. Kena dia mah nangis lo ya. Dari tadi lo ya. Framing
bicara kok framing orang tuamu pernah disunat kok? sama Siapa yang nyunat Tuhanmu? kalah porno. Lu jawab dulu itu bro. Siapa yang nyunat Tuhanmu? Apakah tititnya itu termasuk Tuhan kah? Jadi Tuhanmu bertitit ya? Kita bicara dalil lah. Nangis dia. Nangis kau bicara dalil. Ya itu tititnya itu Tuhan nggak itu? Dia itu tidak percaya Kenapa ada tititnya Tuhanmu? Untuk apa itu titit? Kenapa ada Tuhan bertitit? Kenapa ada Tuhan bertitit? Tuhan kok juga bertitit? Tuhan kok mati? Siapa yang matiin Tuhanmu? Ayo. Ya, 1 Petrus 3:18 dia mati sebagai manusia untuk menembus dosa. Manusia bukan Tuhan dia. Ya dia mati sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Memang manusia. Dia mati. Tuhanmu manusia. Allah SWT tangannya tangan jadi Tuhanmu manusia. Baru tahu ngomong dari tadi kalau Tuhanmu manusia. Tuhan itu mau wajarlah kalau Tuhanmu manusia itu tidak bisa apa-apa. Manusia karena bisa. Tuhanmu memang ini berasal dari Yunani. Orang tuamu orang Yunani kah? Yang dipersembahkan kepada dewa Molok. Tuhanmu kan bintang timur. Pantesan wajarlah kalau Tuhanmu bintang timur. Kan kalian bintang timur diserahkan kepada dewa Molok, mempersembahkan menumpahkan darahnya sebagai tumbal kepada dewa Molok. Pantesan kok ada Tuhan kayak gitu ya? Udah digebuk, diikat tangannya, ditelanjangin, kajian dulu. Tuhan kok kayak gitu banget. Tuhan kok ditelanjangin, diikat tangannya, dipersembahkan kepada dewa Molok. Punya latok-latok pula lagi. Tuhan-Tuhanan ya. Tuk. Tuhan mati. Kok bisa ada Tuhan mati, bro? Mari kita mengheningkan cipta terhadap Tuhannya Salom yang telah mati, menumpahkan darahnya, dipersembahkan kepada dewa Molok. Hening cipta tidak dimulai. Tung tung tung, tung tung tung, tung tung tung, tung tung tung. Nangis, 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 nangis. Udah, Santo lagi, nangis dia Santo. Lanjut. Iya, ini mau datang naik ilmu apa yang kau bawa? Terus diminta data malah kabur-kaburan, ditanya malah bingung. Lo ditanya kepada Sus, kalau tuh manusia itu Tuhan bukan. Terus ada yang mengatakan Tuhan itu manusia. Ya, bukan, aku nggak bertanggung jawab. Aku malah mengatakan yang memanggil aku Tuhan hanyalah kau. Itu loh, itu kata Yesus. Itu kan lo kata Yesus Matius 7 nomor 21, 22, 23 tuh apa kata Yesus? Yang memanggil aku Tuhan, berseru demi nama aku, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa kata Yesus? Terus bagaimana itu Yesus? Nah, itu pembuat kejahatan. Aku bukan Tuhan. Tuhan bukan manusia, aku manusia. Akulah dia anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Markus 14 nomor 62. Terus kamu siapa Sus? Aku anak manusia. Bukan Tuhan, bukan yang maha kuasa, bukan. Yang mana yang maha kuasa? Itu di sebelah kanan saya. Itu kata Yesus loh. Itu datamu. Loh kok kau dapat dari mana Yesus Tuhan? Kamu ini. Sus, Tuhan lebih tinggi daripadamu Sus. Iya. Terus mana datamu Sus? Itu saya katakan di Yohanes 13:16. Sang utusan tak lebih tinggi daripada Tuhan yang mengutus. Itu kata Yesus. Kata Kristen, Yesus, Tuhan, iya Tuhan. Terus dari mananya datanya? Dari mana ya data itu? Bisa tiba-tiba ada abad ke-7 itu yang kalian pelajari, nggak usah pelajari Yesus.
Yesus Kenapa abad ke-7? Kenapa dengan abad ke-7? Kalau kamu ambil parameter begitu, itu. kenapa kamu bukan Yahudi? Agama sebelum Kristen itu agama apa? Yahudi. Kenapa kau bukan Yahudi? Kenapa kau Kristen? Parametermu kalau ambil dari abad pertama, abad ke-7, oke, Islam terakhir. Nah sekarang lebih dulu Kristen apa Yahudi? Kenapa kau bukan Yahudi? Bukan agama Yahudi kau? Di kitabnya orang. Nangis. 5% itu diambil dari Alkitab. Contohnya Al Imran 45 diambil dari Kemana-mana larinya. Larinya kemana-mana. Bentar dulu Santo ya. Karena ini bulan Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita masih mengingat sejarah bahwa hampir 99% para pejuang yang telah mendahului kita itu beragama Islam. Hanya dengan kepercayaan diri memeluk Islam, dengan Allahu Akbar sebatang bang beruncing, Allahu Akbar, Indonesia bisa merdeka. Kagak pernah kita mendengarkan para pejuang itu mengatakan haleluya Indonesia merdeka. Kenapa? Karena yang diusir adalah haleluya. Allahu Akbar, pembawa-pembawa haleluya oleh orang Belanda yang menjajah, kabur kembali ke negaranya dengan satu kata, Allahu Akbar. Kemudian di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nggak ada tuh di situ berkat rahmat Yesus, nggak ada berkat rahmat Roh Kudus, nggak ada berkat rahmat siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat, memberi berkah. Indonesia merdeka. Jadi di dalam kaburkan. Untuk itu mari kita sekali lagi menghormati para pahlawan kita yang telah mendahului kita yang beragama Islam. Semoga beliau-beliau ini mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Kabur dia. Mau kalau datang besok. Aneh orangnya masih bocil terus. Nenek Soson datang nantang katanya. Kenapa ya nggak ada berkat rahmat Yesus ya? Kenapa bang? Karena yang menolak Allah gitu loh. Kalau menolak Allah kok nggak ada Yesusnya di pembukaan gitu. Yesus Yesus kagak pernah memberi rahmat Indonesia merdeka. Jadi Tuhannya nggak ada apa-apanya. Jadi Tuhannya itu nggak memberi apa-apa atas kemerdekaan ini. Tuhannya nggak memberi rahmat untuk mengisi kemerdekaan ini. Jadi Tuhan apaan tuh? Oten, Tuhan apaan itu kayak gituan? Ada lagi Oten yang pinter-pinter dikit? Coba kita sapa ini, Jess. Selamat sore Jess, menjelang pagi. Pak Jess, Jesse, Pak Jaya, selamat siang. Selamat siang juga, gitu. Dengan siapa ini? Oh, saya Islam, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal apanya? Pak Jess, selamat siang. Mbak dalam boya. Jadi kalau ada orang siapapun itu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada, mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tinggalkan Indonesia ini. Pergilah ke Burundi yang tidak percaya juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggal di republik ini.
Kenapa? Karena republik ini merdeka berkat rahmat Allah loh itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberkati, tidak memberi rahmat, tidak memberi pertolongan para pejuang kita, Indonesia nggak bakal merdeka. Buktinya jelas di Undang-Undang Dasar. Jadi kalau ada Kristen di republik ini menista, tidak suka dengan sembahan umat Islam, ya konsisten aja, tinggalkan Indonesia sekarang juga. Jangan Anda menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala di republik ini, tapi Anda tidak suka yang memberi rahmat. Ini namanya kucluk. Halo? Tinggalkan Indonesia sekarang juga. Karena tidak ada sama sekali jasa Tuhanmu Indonesia merdeka. Tidak ada jasa-jasanya Yesus Indonesia merdeka. Ya coba periode Palestina supaya Coba merdeka. kau tunjukkan jasa-jasanya Yesus Tuhanmu Indonesia merdeka. Tunjukkan coba Salom. Ada nggak jasa-jasa Tuhanmu Indonesia merdeka? Mana jasanya? Bukan ya, Patimura. Tunjukkan jasanya Tuhanmu Indonesia merdeka. Tunjukkan. Palestina diridhoi Allah SWT. Tunjukkan jasanya Tuhanmu Indonesia merdeka. Apa? Apa jasanya Yesus Indonesia merdeka? Palestina sudah berapa tahun? Hei, jangan bawa kemana-mana. Apa jasanya Tuhanmu Indonesia merdeka? Kanta. Jawab dulu itu. Apa jasanya Tuhanmu Indonesia merdeka? Itu dulu lu jawab. Tunjukkan dulu apa jasanya Yesus. Hei. 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 Apa jasanya Yesus? Tanya di Indonesia. Justru ajaran Yunani, ajaran Dewa Zeus ya, yang dibawa oleh Belanda masuk ke republik ini, mereka membangun gereja, ya, berusaha untuk murtadkan orang. Orang Belanda ini membawa Bible ke Nusantara, memaksa orang, memperkaos orang, merampok orang. Itulah ajaran Zeus. Ajaran Dewa Molok, ajaran Bintang Timur yang diusir oleh penjajah dan diusir oleh para pahlawan yang mendahului kita, Indonesia merdeka. Jadi jasa-jasa Zeus, jasa-jasa Dewa Molok, jasa-jasa Bintang Timur itu kagak ada. Justru merusak tatanan kehidupan berbangsa. Seperti Anda ini, di dalam jiwa Anda itu, di dalam watak Anda itu masih tersisa Dewa Molok, masih tersisa Lucifer di dalam kepalamu itu. Jadi Bintang Timur yang merasuki kepalamu itulah yang membuat kau murka, yang membuat kau blow on. Karena apa? Ya karena kebanyakan mengkonsumsi ajaran-ajaran Bintang Timur Lucifer itu. Jadi saya minta tolong kepada semua Kristen, tunjukkan satu aja jasanya Yesus dalam hal memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan ini. Silakan tunjukkan jasa-jasa Tuhanmu itu. Justru ajaran Tuhanmu inilah yang dipakai oleh Belanda untuk menjajah Nusantara waktu itu. Jadi isi-isi Biblemu itulah yang dipakai oleh Belanda menjajah, memperkaos, memperbudak, dan seterusnya. Itulah yang dipakai. Kagak ada tuh jasa-jasanya Tuhanmu. Coba tunjukkan kalau ada jasanya Yesus dalam kemerdekaan ini. Kagak ada. Justru ajaran Dewa Molok ini, ajaran Bintang Timur ini yang dipakai Belanda, merusak, memporak-poranda, merampok semuanya, termasuk membunuh. Jadi yang ditinggal oleh ajaranmu itu adalah kerusakan di muka bumi. Alhamdulillah dengan datangnya Islam atau para pejuang-pejuang yang beragama Islam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjihad syahid di jalan Allah demi untuk mempertahankan harga diri sehingga Indonesia bisa merdeka. Mana negara Islam yang maju? Nah sekarang Biblemu apa gunanya di republik ini? Buktikan. Apa gunanya Biblemu dan Tuhanmu di republik ini? Apa gunanya? Kagak ada tuh disebut-sebut Tuhanmu. Negara Islam yang
Kagak ada tuh kontribusi Bible di Republik ini, nggak ada. Ajaran kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Sini lu berani gue tampar pipi kiri, lu berani kasih pipi kanan? Mau? Dasar agama pemberontak, agama penjajah, agama perusak moral. Semua dihalalkan sekarang. Coba lihat di sana itu ajaran Babelmu itu loh. Di gereja itu sudah diizinkan jeruk makan jeruk. Laki-laki sama laki-laki disandingkan. Di dalam gereja laki-laki sama laki-laki disandingkan. Itu ajaran Babelmu itu. Nah, kalau tidak ada ajaran Islam yang membentengi umat, berbahaya sekali itu ajaran Babelmu itu. Lu mau apa sekarang? Sekali lagi, kalau kau tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW, kalau kau tidak suka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan sekarang Indonesia, karena kau masih bernapas di Republik ini atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya perintahkan sekarang kau tinggalkan Republik Indonesia. Kau masih bernapas karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memberkati Indonesia merdeka. Tinggalkan sekarang Republik ini. 1, 2, 3, tinggalkan. Pergi sana ke Burundi sana. Pergi sana. Pergi. Ya, usir itu Bang Andi, usir itu. Dulu itulah kalian. Tangkap orang ini, tangkap. Tangkap. Otak-otak. Si mau kuliah besok. Mana negara Islam yang mati? Negara Islam yang mati. Masih mau kuliah besok. Salam, dengar ya. Tuhanmu dinista di pembukaan Olimpiade aja kalian pada diem. Kenapa nggak bahas itu sih kalian itu? Nista sama gerombolan bencong tuh. Kan sih tadi Yesus katakan kalau aku. Tangkap orang ini, usir orang ini. Ya kami kan Yesus saja katakan kalau aku saja dinista, dianiaya bahkan mati, kamu juga siap. Makanya murid-murid Yesus semua mati, disiksa. Ya itu. Siapa yang nyiksa Tuhanmu? Ya itu Andi, coba buktikan Andi. Siapa yang nyiksa Tuhanmu? Kok Tuhan disiksa? Mana negara Muslim? Siapa yang nyiksa Tuhanmu? Harus didata. Ya jawab dulu kok. Kalau kau ngomong itu, kau sendiri yang berpendapat. Kalau ditanya jawab. Siapa yang nyiksa Tuhanmu? Jawab. Terus Tuhan kok disiksa? Ya harus mati sampai di kayu salib. Iya, siapa yang nyiksa? Itu nggak sama Muhammad. Saya tanya, siapakah yang membunuh Tuhanmu? Siapa? Tidak menerima. Siapa yang membunuh Tuhanmu? Siapa? Ya orang-orang bangsa-bangsa ya oleh Taurat dan orang Parisi. Boy, berarti lebih hebat orang daripada Tuhanmu. Ya emang kan memang harus mati. Ya memang katanya Tuhan kok dibunuh. Itu kan pengecut kok dibunuh. Kok bisa lah Tuhan dibunuh? Nah pada Allah SWT Tuhan dibunuh. Dua tangan kanannya di neraka. Itu berapa liter darahnya keluar itu atau ditombak lambungnya? Berapa liter darahnya keluar? Satu, saya jawab dulu. Allah kenapa suruhnya? Kenapa bisa ada Tuhan diikat tangannya, ditombak lambungnya? Lo kasihan lo anak orang itu. Kita berdebat lah sesuai dalil lah. Jangan. Iya saya tanya dalil itu loh. Siapa nama tentara Romawi yang tombak lambungnya itu? Namanya Sisyphus. Makanya dia bertobat waktu Yesus. Siapa namanya? Waktu Yesus. Siapa namanya tentara Romawi itu? Pangkatnya apa? Siapa namanya? Bertobat. Ya makanya Yesus kata doa Yesus, Bapa ampunilah mereka sebab apa yang mereka tidak tahu, mereka mengerti apa yang mereka lakukan, mereka tidak mengetahuinya. Makanya bertobatlah itu tentang. Tuhanmu yang mana sih? Tuhanmu yang mana sih? Dengerin dulu, dengerin. Antara Bapak dan Yesus, Tuhan kamu yang mana itu? Yesus. Dengerin dulu. 1, 2, 3 dengerin. Antara Bapak dan Yesus, yang mana kata Tuhanmu? Semua Tuhan. Tuhan. Kan ada berapa Tuhanmu? Ya sudahlah satu lah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak bapaknya Yesus bukan Tuhan. Tugas saya 3 kalian tidak akan dengerin dulu.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada berapa Tuhan? Buktikan saja bahwa Ada berapa Tuhan itu? Jawab dulu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada berapa Tuhan? Tuhan tahun sampai ribuan. Apa? Tuhan tanah. Hei, yang mana yang Cacat bocil ini? Yang mana kayaan Tuhan antara Bapak dan Yesus? Aduh. Kau jawab dulu, berapakah Tuhanmu sebenarnya, bro? Bro, dulu mana Muhammad? Yang manakah sebenarnya Tuhanmu? Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhanmu ada berapa itu? Jawablah. Jawab dulu itu, Tuhanmu ada berapa? Tuhan saya satu, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Jadi bapaknya Yesus bukan Tuhan? Bapaknya Yesus itu gimana itu? Bapak, Putra, Roh Kudus gimana? Bukan Tuhan itu? Kamu ini gimana sih? Kan dirinya sebagai Allah SWT, makanya dia berkata, Muhammad, jika kamu melihat aku, kamu juga melihat Allah SWT. Itu kan di mana sih ini ngarang-ngarang aja? Di mana ada Allah Subhanahu Wa Taala di Bibelmu? Nggak ada. Nah, itu Muhammad mengaku. Jikalau ini nggak bisa diskusi ini, ini orang gila ini mah nggak nyamu dari tadi. Ya kalau Itulah. kami Ya di mute aja lah. Kamu ngomong terus loh. Jangan nyambung diskusinya, pantesan. Menurut informasi anak ini baru lepas dari rumah sakit. Kebanyakan makan babi ngepet dia nih. Dia lagi sakit, Bang Andi. Sakit dia Bang Santo. Sakit dia nih. Saya ini Bang Andi. Bagaimana kalau kita ikat baru kita karungin? Setuju nggak dibawa teman-teman? Diikat baru dikarungin mau nggak? Ya iman kami toh mengaku bahwa Yesus. Gimana? Ternyata orang sakit lepas. Tidak, iman kami. Ini pasien siapa ini Santo? Santo, terusin dulu Santo. Ternyata orang sakit lu ngasih ke gua. Ternyata orang gila lu ngasih ke gua. Pret. Nah, jawab dulu. Jawab Yesus tadi. Tuhan. Nah, Bapak Tuhan ada berapa Tuhan? Coba, imanmu coba. Ada berapa Tuhan? Tuhan hanya satu, Santo. Bukan satunya yang mana? Bapak apa Yesus? Beda Tuhan kita. Beda Tuhan kita. Beda, makanya saya tanya nih kan kayak ya satu-satu supaya kejadian supaya satu kamu nggak di-mute satu-satu. Kata Yesus, ini saya tanya ke Sus, Tuhan siapa Sus? Yesus berkata Matius 11 nomor 25. Tuhan itu Bapa langit dan bumi. Oh kata Yesus itu Tuhan langit dan bumi. Sus kamu bukan Tuhan? Bukan. Yohanes 13:16 aku bukan Tuhan. Nah sekarang kamu bilang Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu katanya. Nah satu yang mana? Yesus toh. Terus Bapak Tuhan bukan? Bapak ya. Bapak. Kau jawab Allah Bapak Tuhan bukan? Ta'ala itu Muhammad. Makanya mati Muhammad. Nggak nyambung dia. Kemana-mana dia. Tanya apa jawab apa. Ini memang botol kamu tak pernah sehat-sehat kamu. Udah saya kasih obat kamu gak sehat pula kau. Bapak Tuhan bukan Bapak. Kak saya sudah kasih obat dosis tinggi, obat paten nggak pula sembuh kau. Saya tanya lagi. Bapak Tuhan bukan. Kasih makan. Kasih aja kunci dongkrak, nggak usah obat kunci dongkrak. Aduh kamu ya, kasih makan betul kamu ya, makanan bebek kamu baru tahu. Kamu asik-asik di rumah sakit saya kasih makan makanan ayam. Kamu suka kasih makan makanan bebek kau. Saya tanya, Bapak itu Tuhan bukan? Kau jawab. Nabi halal tidak. Kasih aja mahkota berduri, kawat berduri itu loh. Kamu mau nggak kasih makan bungkil aja Bang Andi? Makanan bebek. Makan Nabi halal tidak. Santo, kira-kira ada nggak Kristen itu kita kasih kawat berduri seperti waktu Yesus dikasih kawat berduri kepalanya? Kayaknya mau nih orang ini. Mau dia, cuman sulit dibuat Bang Andi. Ya. Nggak apa-apa, kita ludahin dia, kita ikat dia, baru kita salibkan dia ini anak. Muhammad dia wujudkan. Gimana mau nggak nih? Kita seret-seret dulu, telanjangin dulu depan umum, baru kita dibawa, baru disalib. Ya. Muhammad mana? Kejang. Wih, Bapak Tuhan bukan? Bapak. Ada Bapak itu. Tuhan bukan?
Ah, Jawab dulu. apa? Jawab Tuhan dulu. bukan Bapak Tuhan bukan. Islam udah final loh. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, Allah bersemayam di atas ars. Udah ada toh. Nah, mau melihat wujud, ada datanya. Tuhan tidak bisa dilihat dengan panca indera manusia. Terus kenapa nggak bisa dilihat Tuhan itu? Karena Tuhan yang berkehendak. Mana datanya? Quran Ya, surat ayat 16. istilahnya Itu Allah. data. Nah, sekarang saya tanya nih kembali nih. Udah final toh? Udah selesai. Saya tanya silsilah. Kenapa Tuhan tidak bisa jadi makhluk? Itu kehendak Tuhan, Allah. Kalau kehendaknya dia itu nggak bisa menyerupai makhluk. Kabur lagi dia. Kabur lagi. Udah bang, nggak ada sekolahnya dia mah, nggak bisa diskusi dia. Sulit, sakit dia bang. Ini ada Victor nih. Ini ada Bang Victor nih. Kenapa Bang Victor? Selamat sore. Selamat sore. Dengar nggak? Ya. Dengar Pak. Iya dengar Bang Victor. Anda Muslim apa Kristen Bang? Saya Kristen. Ya Kristen Bang. Bang, ini Apa kan yang hari ditanya? Silakan saya jawab. ya, ini hari kemerdekaan nih Bang. Itu ya Bang ya. Ya. Apa peranan Yesus Tuhan Anda itu dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan Bang? Apa peranannya Tuhan Anda itu? Silakan. Oh gitu. Ya Tuhan Yesus itu memerdekakan saya dari dosa Pak. Enggak, kemerdekaan Republik Indonesia Bang. Oh, kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu anugerah Tuhan. Kita diberikan kemerdekaan, maka kita syukurilah bahwa Dia sudah memberikan kemerdekaan bagi kita. Itu Apa anugerah peranannya Yesus Bang? Peranannya dia Tuhan. Dia Kira-kira Tuhan, peranannya mempunyai Yesus kuasa. ini kan para pejuang-pejuang itu mengusir Belanda yang menjajah Bang. Nah, apa Ya. perannya Yesus itu Bang? Peranan Yesus itu dia Tuhan. Dia bekerja untuk setiap peristiwa yang terjadi Pak. Contoh Bang, contoh coba. Contohnya. Ya, kita hidup dengan Tuhan Yesus hidup. Ya. Ada nggak mengatakan Haleluya Indonesia merdeka Bang? Ada nggak Bang? Oh iya. Siapa Bang Haleluya? Tuhan Haleluya Pak. Ya, siapa itu yang mengatakan Iya. Haleluya Indonesia merdeka Bang? Ya saya. Emang Abang ikut berjuang dulu? Oh, saya kan mendengar ceritanya dari siapa Pak? Bang? Hah? Belanda itu beragama apa Bang waktu menjajah Indonesia Bang? Oh, macam-macam, ada ateis, ada Kristen, ada Katolik, ada macam-macam, apa semuanya. Oke. Belanda itu bawa Bible nggak waktu dia menjajah Bang? Oh, begini, cara berpikirnya salah itu. Salah berpikirnya. Ya. Oh ya, gimana benarnya Bang? Perilaku seseorang itu pribadi, jangan digolongkan menjadi negara Belanda berarti Kristen, bawa Bible, nggak begitu Bapak. Belanda Pribadi itu waktu seseorang, menjajah Anda pun Bang, orang Belanda Indonesia, waktu Pak. dengerin dulu Bang. Belanda waktu menjajah Indonesia bangun gereja nggak Bang? Saya nggak tahu ya. Nggak tahu. Saya nggak tahu datanya. Oh nggak tahu Bang. Tapi masih banyak tuh bekas-bekas bangunan Belanda Bang, gereja yang dibangun Belanda Bang. Oh iya, kenapa? Ya, jadi yang membawa Bible masuk Nusantara siapa Bang? Kenapa? Yang membawa Bible masuk ke Nusantara waktu itu siapa Bang? Oh, Anda harus belajar sejarahnya Pak. Ya saya tanya Anda, makanya saya mau belajar ke Anda. Saya ajarin dulu ya. Ya ajarin Bang. Orang yang masuk ke daerah-daerah Kristen di Indonesia ini banyak. Salah satunya ada masuk ke Nias, ada yang masuk ke Toraja, ada yang masuk ke Kalimantan, ada yang masuk ini. Saya Khususnya tanya masuk ke Bang, daerah Sumatera. Siap, negara apa, bangsa apa yang membawa Bible masuk ke Nusantara waktu penjajahan Belanda 350 tahun? Siapa Bang? Ya, saya mau terangkan
Bahasa bangsa Portugis, Bang. Enggak, Portugis kan udah lewat, Ke Bang. daerah Batak sana namanya. Sebentar dulu, dia putar ini ada lu signal lu merah. Signal lu merah lu nggak jawab, muter-muter juga. Jerry Arianto. Jerry buka mic-nya. Ini kan Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Nah, Indonesia ini dijajah oleh Belanda, Portugis sudah. Sekarang Belanda ini menjajah Indonesia itu, apakah dia membawa Bible atau tidak? Jawab. Jawab aja. Saya nggak nanya Portugis, saya nanya nggak Inggris, saya nanya Belanda yang terakhir ini. Ya itu bukan masalah agama, Bang. Kan Kristen ada lebih dulu. Terus menurut Anda siapa yang membawa Bible di masa penjajahan Belanda? Siapa yang membawa Bible masuk Nusantara? Siapa? Jawab aja. Ya tapi pastor dan lain kan juga ikut perang, Bang. Bantu Indonesia. Saya nggak nanya perang itu, saya tanya sama kamu, bro. Siapa yang membawa Bible waktu Belanda menjajah Indonesia? Siapa? Jawablah. Atau gini aja deh, Belanda itu mayoritas agama apa, bro? Ada yang bawa Bible, itu mah pertanyaan jangan diarahin gitu dong. Terserah. Kamu aja nggak mau jawab jujur. Belanda itu beragama apa, bro? Tapi dari dagang POC, Bang. Mereka itu mengislamkan Indonesia gitu. Belanda itu beragama apa? Yang namanya Belanda itu VOC, VOC itu PT, tahu nggak? Oh jadi Belanda ini hanya berdagang saja, tidak membunuh, tidak menjajah, tidak memperkaos. Nah itu VOC itu PT, perusahaan. Oh perusahaan, jadi datang ke Indonesia dagang ya? Sejarah, Bapak Ibu. Oh jadi Belanda datang ke Indonesia dagang ya? Indonesia ini oleh PT namanya VOC, VOC itu adalah perusahaan. Dia apa kepanjangan POC, Bang? Belanda, Ratu Yuliana. Kepanjangannya POC apa, Bang? Jadi Anda harus mengerti dulu. Jadi iya, kepanjangannya bodoh, nggak tahu sejarah. Marah-marah lagi. Bang, kepanjangannya POC apa, Bang? Bang, kepanjangannya POC apa? Pengislaman oleh POC nih, oleh Belanda. Ya, POC itu apa, Jerry? Jadi POC itu apa, Jerry? Ya, jadi bukan menyebarkan agama. Nah, POC itu adalah yang satu company yang mau mengambil merekrut harta dari Indonesia ini ke Belanda. Ini datanya ini dari NU. Nah, enggak, saya tanya dulu kau, POC itu Belanda ini masuk ke Indonesia itu ngapain gitu loh? Kalau Anda nggak ngerti sejarah, kalau Anda mengatakan bahwa orang Belanda itu bawa sejarah itu goblok. Oh, kalau ada lembaganya mengatakan gini loh, Lembaga Alkitab Hindia Belanda, apa maksudnya itu, Bang? Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Itu maksudnya apa itu? Nah, tambah bodoh kamu itu, tambah bodoh. Itu nggak ada kaitannya lembaga Hindia Belanda dengan VOC. Karena memang dia mau memisahkan. Keluar lagi kata-kata Yesusnya ini. Yang berikut mengambil hasil rempah-rempah di Indonesia. Dia itu ada lembaga Alkitab pemerintahan. Dengarin dulu. Lembaga Alkitab Hindia Belanda itu siapa yang didirikan, bro? Dulu, Bapak, aduh ngerti Anda itu orang bodoh yang ngerti sejarah. Jadi ada namanya Lembaga Alkitab Hindia Belanda itu. Siapa itu yang didirikan, bro? Apa tujuannya ada Lembaga Alkitab Hindia Belanda? Apa itu maksudnya? Loncat ke situ. Itu nanti kita bicara yang lain. Tapi saya mau cerita. Nggak usah cerita, gue nggak dengerin cerita lu. Nggak nyambung. Itu VOC. Lembaga Alkitab Hindia Belanda itu apa maksudnya? Lembaga Alkitab Hindia Belanda maksudnya apa tuh? Jawab. Anda tadi mau bicara ke sini itu ke Indonesia. Lembaga Alkitab Hindia Belanda maksudnya apa? VOC belajar dulu. Ya, gue tanya POC lu nggak ngerti. Nah ini nih. Gue nanya lu lain, Jerry lu lain lu tampilkan. Saya tanya, gue tanya lu POC itu artinya apa? POC? POC itu apa? Tapi pada dasarnya POC itu adalah perusahaan. POC artinya apa, Jerry? Perusahaan, bukan negara, Bapak. POC artinya apa, Jerry? Jerry, POC artinya apa? Perusahaan.
Perusahaan yang punya apa? pemilik Belanda. Ini artinya ini. Perusahaan yang mengambil semua rempah-rempah di Indonesia. Oke, Jadi mengambil nggak ada itu kaitan sama agama. mengambil Ini bicara paksa. bisnis. Ya, mengambil paksa atau minta izin itu? Mengambil paksa atau minta izin? Iya, mengambil paksa. Mengambil paksa. Oke. Dia itu Oke, mengambil paksa. Bapak. Belanda ini waktu itu beragama apa dia mengambil paksa? Agama apa dia Belanda ini? Berpikir tentang agama, nggak ada beragama ini. Saya nanya agama apa Belanda itu? Agama dia tidak beragama. Oh, Belanda tidak beragama. Kristen mereka ada yang Oke. Kalau ada yang mengatakan driji, goal, glory, dan gospel itu apa itu motonya Belanda itu? Goal, glory, dan gospel. Apa maksudnya itu, bro? Ngerti sih, susah jelasinnya. Bro, jadi apa maksudnya? Bicara anak SD. Goal, glory, dan gospel. Apa maksudnya itu? Apa itu gospel? Jadi apa maksudnya gospel itu? Apa maksudnya itu driji itu? Apa maksudnya itu? Siapa yang membangun itu? Anda mau mengarahkan kemana sih? Saya nggak ngerti. Maksudmu Anda itu karena kamu nggak ngerti memang, karena kamu mengingkari sejarah. Anda jangan mengarahkan seolah-olah penjajah itu. Kamu memang nggak mau. Kamu mengingkari bahwa Belanda itu datang ke Indonesia baik-baik saja, tidak bangun gereja, tidak memaksa orang, tidak punya lembaga Bible Hindia Belanda. Kamu kan mengingkari itu semua. Belanda pemerintahan. Memang Belanda. Nah sekarang gereja. Victor, kau diam dulu, Victor, kau diam dulu. Jadi kau sama gua. Sama orang Indonesia. Jadi nggak mungkin. Jadi kau nyambung dulu kalau ngomong, nyambung dikit ya. Ya, kamu Ya. ini ngomong pertanyaannya, Bang. Kayak sekarang saya tanya sama kamu. Belanda itu 350 tahun di Republik. Ini ngapain? 350 tahun ngapain? Apa aja kegiatannya? Ya menjajah lah. Menjajah gitu loh. Menjajah ya. Apakah Belanda ini beragama Islam atau beragama Kristen? Ada yang Katolik, ada yang Begitu Anda. Ini bukan diam dulu kau. Saya turunin dulu kau. Mengganggu kau sih. Jadi Belanda ini jadi 350 tahun menjajah. Belanda ini ada nggak yang beragama Islam? Silakan Jerry. Belanda ini ada nggak yang beragama Islam, bro? Jerry, jawab dong. Jawab dong. Ya, saya cari data dulu. Ya, cari data dulu. Cari data lah. Jadi Belanda lah yang membawa Bible, bro. Portugis bawa, Inggris bawa, Belanda bawa. Belanda itu ada lembaganya namanya Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Ya, dia membangun gereja. Dia mendatangkan misionaris. Ada yang terkenal itu Les Dekker. Orang Belanda itu. Jadi para misionaris ini dilindungi oleh penjajah. Jadi sambil menjajah, mereka juga menyebarkan agamanya. Buktinya Belanda membangun gereja. Banyak orang terpengaruh kok memeluk Kristen yang dibawa oleh Belanda itu. Makanya nenek moyang kamu itu ada hubungannya dengan Belanda. Hari Minggu mereka nenek moyang kamu itu gereja bareng sama Belanda. Kagak ada tuh umat Islam itu bergereja bareng sama penjajah, nggak ada. Oten itu semua nenek moyang kamu kok. Kamu jangan ingkari itu. Dengan alasan Periodic Open Decent Company itu POC itu kan bahlul saja datang berdagang. Kagak ada itu perdagangan di sana. Merampok yang namanya berdagang itu menguntungkan kedua belah pihak. Nggak pernah Belanda itu membeli. Yang namanya berdagang itu membeli, kemudian dibawa ke negaranya, diperjualbelikan lagi. Kagak ada itu. Mana ada Belanda datang membeli? Merampok, merampas, membunuh, memperkaos. Yang berjuang adalah umat Islam. Mempertahankan itu. Lu lihat saja, berapa umat Islam yang dia bantai Belanda itu di Republik ini? Kamu kira orang Islam doang yang ikut
berperang. Kami orang Dayak. Ntar dulu. Orang terus Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Katolik, bukan Islam doang, Bang. Oke, orang Katolik itu yang berjuang siapa namanya? Siapa? Jawab, siapa? Saya belum pernah mendengarkan tuh haleluya Indonesia merdeka, nggak ada itu. Oke, di mana? Tanya bentar lah. Di mana ada haleluya Indonesia merdeka? Di mana? Di mana, Bro? Jujur lah. Berikan datanya dulu. Saya ini harus ngomong pakai data, bukan modal comot doang. Iya, kamu ini ngomong doang nggak ada datanya. Yang saya ngomongin pakai data kok. Mau saya kasih data? Mana datanya? Datanya itu semua orang kita SD dari tahu Indonesia itu ya dijajah oleh Belanda 350 tahun. Ini data. 42. Dengerin dulu. Kamu percaya nggak Belanda itu 300? Diam dulu. Ini data. Belanda itu menjajah Nusantara waktu itu 350 tahun. Ini data. Ada yang mau membantah data ini 350 tahun Belanda? Ada yang mau membantah? Mau bantah nggak? Mau bantah nggak? Wih, dibantah nggak ini? Wih, mau dibantah nggak? Lu nggak tahu sejarah berdirinya LAI? Pejuang Katolik nih. Siapa? Petrus Tulis. Cari aja Petrus Tulis. Nah, apa yang dia lakukan? Pahlawan nggak dia itu? Petrus adalah seorang pahlawan Katolik yang berjuang. Di mana coba tunjukkan di dalam sejarah nama itu pahlawan. Di mana dikubur dia? Aduh, tanya kuburan. Di mana dia? Masuk sejarah yang kau bawa itu. Ngawur aja kau. Anjir, ngawur. Ini sejarah ini. Tokoh pahlawan. Ya baca, coba kau baca. Ya, coba kau baca. Siapa itu namanya? Petrus Tulis adalah seorang pahlawan Katolik yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Jadi sesama. Ya, Petrus Tulis siapa itu? Di mana di kuburannya? Perang pada tahun 1994. Berapa? Terlibat dalam perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan nasional untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Ini. Tahun berapa dia berjuang? Pada tahun 1942 nih. 1942. Nah, masuk nggak kalau dia berjuang dengerin dulu 1942, masuk nggak dia sebagai pahlawan nasional? Waduh, kamu dongo atau gimana sih? Iya, saya tanya. Saya dongo lah, nggak apa-apa, saya dongo. Ada nggak namanya dia masuk sebagai pahlawan nasional? Ada nggak? Ini udah jelas pahlawan nasional. Di mana kuburannya? Tanya kuburan. Di mana dia dikubur kalau pahlawan nasional? Coba lihat di mana dikubur dia. Dikubur. Di mana Petrus Tulis itu, di mana dia? Agak goblok dikit pertanyaannya nih. Loh, kan ditanya baik-baik, katanya pahlawan nasional. Kok nggak terkenal ya? Terkenal. Saya dari Jepang aja tahu ini. Ya, coba di mana kuburannya? Ya nggak tahu, kalian Indonesia. Loh, kan kamu yang bawa kok nggak tahu? Oke, kalau begitu daerah dia berperang di mana? Daerah mana dia kawasannya? Kan kalau Pak Timur kan timur, Sultan Hasanuddin kan Sulawesi Selatan. Ya, Petrus Tulis itu di mana dia berjuang? Daerah mana, Bro? Semakin dalam bertanya. Ini bertanya tentang apa sih? Pahlawan lagi. Ya, kau yang bawa itu nama. Yang kau bawa itu kau harus bertanggung jawab. Di mana dia itu? Di daerah mana dia berjuang melawan Belanda? Kalau Aceh kan Cut Nyadin. Kayak kami orang Dayak. Kalau Sulawesi Selatan ada Mbak Musakar, ada Sultan Hasanuddin. Kalau Indonesia Timur ada Patimura. Nah, itu Petrus Tulis itu daerah mana dia berjuang? Di mana daerahnya berjuang, Bro? Kabupaten Semarang. Di mana? Di mana? Wes. Gila aku ngomong sama orang gila gini. Di mana dia daerahnya berjuang? Yunani.
pahlawan aja nggak. Dulu di mana? Citayam. Itu ada di bawah. Citayam di mana? Bukan. Padahal Imam Bonjol itu bukan. Iya daerah. Imam Bonjol lagi satu-satu dulu itu dulu. Petrus tulis dulu. Dia pahlawan terkenal di mana dia? Hei. Di mana? Ada. Bentar kita cari dulu. Ya di mana? Di Jonggol. Terminal Priuk. Di mana? Terminal Priuk. Di mana dia? Di mana sih? Hei. Bentar lah bang. Saya cari kuburannya di mana. Enggak, saya enggak usah nanya kuburan. Di mana dia? Pahlawan terkenal di daerah mana? Saya kasih contoh kan, Cut Nyadin di Aceh, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pak Timura dari Ambon. Nah dia dari mana? Hei, hei, Tanah Abang, Cianjur, Cikampek. Dari mana ini? Teman-teman di bawah pernah nggak mendengar itu? Ada pahlawan namanya Petrus Tulis. Nggak ada jalannya ya. Yang ada jalannya ya Sudirman, Tamrin, Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Cut Nyadin. Nggak pernah ada jalan Petrus Tulis ya. Ahmad Yani. Santo bantuin dia tuh, di mana itu? Petrus Tulis itu. Weh, Dalbo, bantuin cari Petrus Tulis itu siapa? Ini hostnya jangan tidur, bantuin orang itu lagi kesulitan. Yang dimaksud itu Simon Petrus, Bang Handi. Oh, Simon Petrus. Ya. Simon Kirene apa nyawa? Iya. Oh, yang mikul salib itu? Iya, itu jadi pahlawan. Oh, pahlawan pembunuh Tuhan itu mah. Tapi yang lebih berjasa itu ini yang merasuki Yudas, itu yang lebih berjasa. Oh, Bintang Timur dong. Itulah dia. Bintang Timur lagi. Ya, kalau tidak ada Bintang Timur lalu nggak punya Tuhan dia. Bener juga ya. Iyalah. Kalau kagak ada Bintang Timur, nggak punya Tuhan, nggak punya lagi penebusan dosa. Ya juga ya. Iya dong. Jadi diterangkan imam-imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, mereka semua melakukan tipu muslihat, kesaksian palsu, berunding berencana untuk kemudian mencelakai Yesus. Mereka dengki semuanya kepada Yesus. Nah, kira-kira mereka ini dengki kepada Yesus karena kerasukan Roh Kudus atau kerasukan setan? Kerasukan Lucifer lah. Nah, kerasukan Lucifer. Jadi semua yang berjasa kemudian terhadap pembunuhan Tuhannya saudara Kristen itu adalah orang-orang yang kerasukan Bintang Timur, Lucifer. Yudas juga langsung disebut oleh Yesus. Yohanes 6:70, Yudas adalah Lucifer. Jadi semuanya mereka ini adalah Lucifer. Cuplis. Kalau tidak ada Lucifer mempengaruhi watak mereka, ya kagak mungkin lah mereka mau menangkap anak orang kan gitu. Betul. Kalau mereka kemudian tidak kerasukan Lucifer, tidak mungkin mereka punya niatan untuk membunuh. Betul. Karena pengaruh Lucifer lah sampai mereka bersekongkol, berunding
untuk membunuh anak Maria. Gitu Cak Ayu. Jadi termasuk Belanda juga dong dipengaruhi Lucifer mau merampok ya. Iya betul. Kan semuanya mereka ini pasukan-pasukan Lucifer semua. Andi, Jadi sejak kapan Kahar Musakar itu pejuang nasional? Diam dulu kau. Ini Lucifer lagi ngomong, pindah lagi kau. Belajar sejarah tidak? Katanya ahli sejarah. Perry lu Kamu diam bilang dulu. tadi Kahar Musakar itu pejuang nasional. Saya nggak Wah, pernah sejak bilang kapan? Kahar Musakar. Saya bilang Sultan Hasanuddin. Wah, saya dengar tadi, Gimana coba sih? diulang. Kalau Coba Petrus tulis coba diulang. Coba sekarang gini, Fer, lu diam dulu, Fer. Lagi ngomongnya orang dulu ya. Ini udah beralih topik. Nanti kalau kembaliin ke sejarah lagi, mampus lu. Diam dulu. Oh, Jadi kenapa? Kenapa? Siapa takut dengan sejarah? Tolong Oke. jelaskan hadis ini Bang. Hadis Sunan Abu Dawud nomor. Kenapa sih ini habis sudah apa dah ya Petrus tulis lu pakai hadis. Diam lu. Diam. Gua suruh tanya cari Petrus tulis lu cari hadis. Pertanyaannya apa Bang Andi? Itu loh. Pahlawan Petrus tulis itu terkenal di daerah mana? Dia pakai hadis. Berasal dari mana itu? Andi, Vatikan. kalau Di Vatikan. pahlawan itu Yosudarso itu Katolik, brother. Enggak. Yang berjuang di apa? Di merebut Irian Barat waktu itu. Yang dia usir siapa? Yang dia usir? Belanda. Belanda itu membawa apa ke Republik ini? Mereka itu penjajah. Penjajah. Mereka itu penjajah. Ada nggak lembaganya disebut lembaga Alkitab Hindia Belanda, ada nggak? Oh, kalau itu saya kurang tahu ya. Tujuannya apa Belanda ini membangun gereja? Tujuannya apa? Oke, tujuannya karena kan ketika Belanda datang kan mereka juga adalah agama Kristen. Tetapi mereka datang bukan untuk mengkristenkan Indonesia. Kalau saja mereka itu akan datang tujuannya ya mengkristenkan Indonesia, wah semua ini sudah jadi Kristen. Jangan pura-pura bego. Jangan pura-pura bego. Jangan pura-pura bego. Dengerin dulu. Jangan pura-pura bego. Dengerin Fer. Lembaga Alkitab Hindia Belanda itu ada menurut Anda apa tidak ada? Saya tidak tahu itu. Ya, saya kasih tahu. Diam dulu. Ketika penjajahan Britania Raya di Jawa digantikan pendudukan Belanda pada tahun 1816, lembaga Alkitab Britania Raya ini dari Inggris diganti namanya menjadi Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Bahasa Belandanya kira-kira begini, Nederland Oost-Indisch Bijgelgenootschap, artinya apa? Lembaga Alkitab Hindia Belanda, atau dikenal dengan sebutan Lembaga Alkitab Batavia. Apa tujuannya lembaga Alkitab ini? Tujuannya adalah mencetak Bible yang berbahasa Belanda ke bahasa Melayu pada tahun 1816. Seiring dengan perkembangan waktu, seorang namanya POC yang bernama Albert Cornelius Ruy yang atas biaya sendiri telah menerbitkan Alkitab, Injil Matius dan Markus ke dalam bahasa Melayu pada tahun 1612. Tujuannya apa? Dengerin dulu. Lu diam dulu. Lu nggak ngerti kan tadi? Lu nggak ngerti. 1612. Tujuannya apa diterjemahkan ke bahasa Melayu? Supaya daerah jajahannya juga bisa mengikuti dia. Buktinya, nenek moyang kamu itu beragama Kristen. Artinya apa? Nenek moyang kamu itu di hari Minggu bareng sama penjajah satu gereja. Jadi kalian semua ini semua nenek moyang kamu itu pengkhianat. Sesudah itu, saya ngomong, brother. Diam dulu. Diam dulu. Nah, setelah Indonesia merdeka tahun 1945, ada masa transisi nih. Belanda bingung nih. Wah, misi kita ini untuk menyebarkan Kristen di Indonesia ini mampus kita ini.
kita udah kalah, gimana caranya? 10 tahun ada masa transisi. Pada tahun 1954 itu ada peralihan dari Lembaga Alkitab Indonesia, Hindia Belanda, diserahkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi LAI ini pada tanggal 9 Februari 1954, Lembaga Alkitab Indonesia secara resmi didirikan dengan akta notaris nomor 101. Sebelumnya, pada tahun 1952, LAI sudah diterima sebagai anggota media, asosiat member Persekutuan Lembaga-Lembaga Alkitab Sedunia, United Bible Society. Pada persidangannya di India diterima menjadi anggota penuh. Jadi untuk itu Lembaga Alkitab Indonesia ini hadiah daripada penjajah Belanda. Jadi LAI yang berdiri di Salemba ini adalah hadiah dari penjajah. Masih ada yang mau bantah ini? Ada yang mau bantah ini? Ya, oke ya. Jadi begini. Jadi bantah itu. Ya, saya akan bantah. Ini pendapat saya. Jadi memang Belanda itu datang ke Indonesia itu mereka bukan tujuannya untuk apa? Mengkristenkan penduduk Indonesia menjadi Kristen, ya kan? Karena Anda bayangkan ya 350 tahun kalau mereka tujuannya hanya untuk mengkristenkan, memaksa seperti yang dilakukan oleh Utsman ya ketika dia menyerang di. Nggak usah pindah-pindah kemana-mana kau. Jangan dulu dibantah. Apa tujuannya? Saya tanya. Apa tujuannya penjajah ini mendirikan Lembaga Alkitab Indonesia? Tujuannya apa? Jawab. Oke, tujuannya karena ada orang-orang Kristen, makanya harus ada Lembaga Alkitab Indonesia. Apa tujuannya? Kenapa diterjemahkan ke bahasa Melayu? Untuk apa? Diterjemahkan karena Alkitab ini harus disampaikan kepada semua orang. Nah ini dia nih maksudnya. Dijawab jujur Bang Juma. Harus disampaikan ke daerah jajahan. Ini maksudnya, lu jujur di sini. Ini maksudnya. Udah. Kau diam. Kau udah jujur. Nah tujuannya Lembaga Alkitab Hindia Belanda ini diterjemahkan ke bahasa Melayu agar tersampaikan ke daerah jajahannya. Inilah yang dimaksud sambil berenang minum air, sambil memperkaos, sambil merampok, sambil membunuh, kristenisasi juga, misionaris juga. Kalau mereka tidak ingin misionaris, tidak ingin daerah jajahannya beragama Kristen, ngapain buat lembaga? Ngapain diterjemahkan ke bahasa Melayu? Buat dirinya saja berbahasa Belanda itu, ngapain coba? Nah itulah, Anda juga telah jujur tadi kepleset lidah apa jujur. Tujuannya adalah supaya daerah jajahannya juga beragama Kristen. Kau ini kok nggak mau jujur? Makanya LAI ini hadiah dari penjajah. Tahun 1954. Setelah Belanda hengkang, ya LAI yang nyambung. Begitu dong, jujur saja. Jadi Belanda ini sambil berenang minum air, menang banyak dia. Nah, kita lihat lagi siapa yang mengusir mereka. Mayoritas yang mengusir penjajah ini beragama Islam. Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Buktinya Undang-Undang Dasar kita. Baca coba Undang-Undang Dasar negara kita. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bro, kenapa tidak ada Jerry lu diam dulu. Apa perannya Tuhanmu Indonesia merdeka? Apa perannya Yesus Indonesia merdeka? Coba, apa peranannya? Peran pendeta atau pastor gitu masuk. Saya nggak nanya pastor, perannya ajaran Yesus. Apa peran Muhammad tentang kemerdekaan Indonesia? Nah gitu. Woi, banyak. Nah. Muhammad bisa turun nggak? Nggak ada. Yang masuk akal, bro. Ya, kamu kan bertanya nih, saya jawab dulu, nanti saya tanya ulang, kau jawab juga ya. Boleh? Enggak, pertanyaanmu tuh nggak masuk akal.
Kalau nggak masuk akal, memang kamu nggak berakal kok. Kamu yang nggak masuk akal tuh Ya pertanyaan. memang kamu nggak berakal karena ajaran Yesus itu adalah yang dipakai oleh Belanda. Yang dibawa oleh Belanda itu Bible. Saya kasih contoh satu. Ulangan 20 di sana tertulis begini di dalam Biblemu ini nih. Apabila kamu masuk suatu kota, ajaklah kota itu berdamai. Apabila dia mau berdamai, jadikan dia budakmu dan jadikan dia kerja rodi. Apabila kota itu melawan, Tuhan memerintahkan, bunuhlah semua yang ada di dalam kota itu, jangan biarkan ada yang bernapas. Itu yang dipakai Belanda. Biblemu ada, baca Ulangan 20. Itulah yang dipakai Belanda. Jadi semua istilah-istilah yang hancur lebur itu, kerja rodi, jadi budak, mempersundal, memperkaos, semua ada di Biblemu. Ya ini kan perjanjian lama. Perjanjian lama. Gua kasih perjanjian baru. Oke, perjanjian baru. Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku membawa damai di muka bumi ini, tapi melainkan pedang. Maksudnya apa itu perjanjian baru? Coba tunjukkan ayatnya. Gak pernah baca Bible dia. Iya, tunjukkan ayatnya. Gak pernah baca Bible. Tunjukkan ayatnya. Ya tunggu saya kasih. Saya baca 19:27. Ya itu. Matius 10:34 baca. Sampai perumpamaan. Matius 10:34 baca dulu perumpamaan, kuculuk juga lu. Tadi lu minta data, sekarang belum baca perumpamaan. Baca dulu. Matius 10:34. Baca. Baca. Kalau tadi minta data, lu punya Bible nggak di situ? Iya, bentar. Baca. Belum buka ini. Ya. Nah, sekarang Banyu yang masuk dah. Haus kamu. Ganti dulu abang Bung. Oke. C, tes, C. Oke, mantap. Jadi Bang Handi, kita tidak bisa mempersalahkan keadaan Bang Handi. Karena Belanda, Jerman masuk ke Indonesia itu untuk menggenapi 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, itulah penyesat dan itulah antikristus. Jadi ajaran penyesat itu harus tersebar ke seluruh dunia. Yesus datang di tengah Bani Israel, datang sebagai manusia. Penyesat mengelilingi dunia mengajarkan Yesus itu Tuhan. Itu harus ada yang datang kemudian untuk mengajarkan Yesus itu Tuhan sebagai penggenapan dari nubuat antikristus yang mengaku Yesus itu bukan manusia tetapi Tuhan. Nah, gitu Bang Handi. Antikristus dong. Iya. Kan Yesus mengatakan dengan jelas itu bahwa ketika Yesus palsu datang, dia akan menyesatkan banyak orang. Bagaimana ceritanya mau menyesatkan banyak orang kalau cuman ada di Yerusalem saja, cuman ada di Galilea saja, nggak menyesatkan banyak orang. Harus mereka tersebar ke seluruh dunia. Itu baru bisa disebut menyesatkan banyak orang. Nah, coba tanya saudara ini, Yesus itu manusia atau Tuhan? Coba tanya. Jawab, Jer. Yesus itu manusia atau Tuhan, Jerry? Jerry. Jer, kamu kok telat responnya? Kamu loadingnya, kamu lagi sakit. Telat banget responnya. Lu kenapa telat responnya, Jerry? Yesus itu manusia atau Tuhan? Malu Bang.
Jadi penyesat itu yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Padahal Yesus manusia. Iya. Belanda harus menjalankan aksi itu melalui penjajahan seperti itu. Bukannya Belanda juga memakai Markus 16, 15, 18. Tidak percaya Yesus Tuhan dihukum. Nah itu dia makanya. Jadi kalau saudara-saudara kita yang menjadi pelanjut dan penerima ajaran warisan penjajah ini mau sadar, ya selesai. Cuman kan masalahnya sekarang kalau semuanya tersadarkan lalu yang mengisi neraka siapa, kan gitu. Iya juga ya. Iya. Kan perlu juga isi di sana ya. Oh iya perlu. Oh jadi Westerlim menunggu mereka di sana ya? Iya. Berpesta. Iya. Betul. Iya iya. Tuhan kok disalib, dipancang, lehernya miring-miring kayak beo-beo. Entar dulu Bang Ipit. Diracun. Nah, justru itulah kemudian membuktikan bahwa dia manusia. Tapi apakah iblis kemudian akan tetap diam ketika korban-korban mereka ini kita datangi untuk kita sehatkan, untuk kita waraskan? Tidak. Mereka akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Mereka akan mematikan akal mereka supaya ajaran Tuhan mereka, yaitu iblis, bisa diajarkan kepada keturunan selanjutnya sampai kepada kiamat. Gitu. Jadi titisan iblis ini harus bertahan. Mau kayak manapun, kalau bisa dia akan membolakkan sejarah. Yang menjajah Nusantara itu Islam, yang membela adalah Kristen. Tunggu aja, ada masa nanti. Dari kemarin-kemarin kan mereka sudah mengatakan bahwa Belanda itu adalah pahlawan. Betul. Sudah ada. Sudah ada. Kristen cupu ini menganggap Belanda itu pahlawan. Dan pejuang-pejuang kemerdekaan dianggapnya sebagai penjajah. Gitu. Termasuk Petrus tulis. Petrus tulis. Itulah tabiatnya. Tabiatnya penjajah itu begitu. Membolak-balik fakta ya. Iya. Dia membolak-balikkan hukum. Keadaan yang terjadi itu dibolak-balikkan. Karena kenapa? Mereka ini adalah berjuang di jalan tagut. Tagut itu apa? Iblis. Lucifer, bintang timur lah. Iya, bintang timur. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabil. Ya, itu dia. Jadi mereka berperang pada jalan tagut, jalan setan. Yang mereka pertahankan ini kan, yang mereka perjuangkan ini kan ajaran setannya yang mereka perjuangkan. Sedangkan ini ajaran siapa, Bang? Yang mereka sembah itu adalah makhluk halus yang datang-datang mengaku sebagai Yesus, kan itu. Jadi lu tanggapi ini dulu. Tuh ditanya tadi, Yesus itu manusia atau Tuhan? Jawab dulu. Tuhan yang menjadi manusia. Nah, itu dia. Tengoklah. Ya, Tuhan yang menjadi manusia. Coba teman-teman. Coba teman-teman. Tuhan menjadi manusia. Ini sebenarnya kalau kita melihat yang mereka anggap Tuhan jadi manusia itu bukan Tuhan, dewa. Dewa yang mereka anggap Tuhan ini dewa, bukan Tuhan. Karena Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada para nabi itu tidak bisa kemudian disetarakan dengan makhluk. Apalagi jadi makhluk. Gak bisa, apalagi dibunuh makhluk. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai konsep dewa, dewa jadi manusia, dewa dilahirkan manusia, dewa dibunuh manusia, itu baru betul. Tapi kalau Tuhan jadi manusia itu nggak ada. Makanya saya katakan teman-teman Kristen ini adalah saudara-saudara Lucifer yang membantu Lucifer untuk melanggengkan ajarannya sampai hari kiamat. Lucifer memiliki pasukan. Pasukan yang dimiliki oleh Lucifer itu adalah mereka yang sudah dimatikan akalnya. Padahal untuk melawan Lucifer itu senjatanya adalah akal.
ketika akal kalah, maka disitulah iblis akan berkuasa terhadap orang tersebut. Makanya mereka ini menyembah dewa yang datang menjelma menjadi manusia. Ini Jadi Yesus semua itu, ini Yesus semua itu bukan karena Tuhan apa? Bang Andi. Iyalah. Yesus itu dewa. Kumpulan iblis. Diam dulu kau Jerry. Jerry, waktu Tuhan siapa yang menjadi manusia, bro? Tuhan siapa itu? Ya Yahweh. Yahweh. Yahweh berarti dewanya Mesir. Kan betul kan? Iya, betul. Dewa Mesir itu Yahweh. Jadi manusia. Tengoklah. Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya Yahudi bukan Yahweh. Tuhannya Yahudi, orang Yahudi itu Elohim. Mereka menyebutnya Hasem, Adonai, Eloah, El Shaddai, El Eroi, El Elom. Itu Tuhannya orang Yahudi. Tak ada Yahweh. Apa pula Yahweh? Yahweh itu Tuhannya Mesir kuno. Mereka mempercayai Yahweh itu adalah dewa yang bukan perempuan dan bukan laki-laki. Di tengah-tengah dia, Yahweh itu. Begitu, bro. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhannya orang Yahudi yang menjelma menjadi manusia, salah. Yesus itu dewanya orang Romawi yang menjelma menjadi manusia. Itu baru tepat. Nah, jadi coba lu ceritakan sama kami semua di sini. Lu jangan pakai itu. Proses lu ceritakan sama kita di sini. Bagaimana proses Yahweh menjadi manusia? Coba ceritakan di sini. Proses Yahweh itu menjadi manusia. Lewat mana dia? Coba lu terangin sama kita. Pasti larinya ke perjanjian lama. Seorang anak, nah itu tengok pintar kali kan? Seorang anak telah lahir bagi kita, pasti ke situ. Ngambil kitabnya orang Yahudi yang menceritakan tentang nabi besar bagi mereka, yaitu pahlawan kemerdekaan bagi Yehuda, yaitu Raja Hizkia, dijadikan menjadi konsep dewa jadi manusia. Nah, itulah oten. Itulah oten. Padahal yang betul, sumber yang betul itu adalah Brahma atau Bapa yang nuzul dalam rupa manusia. Jadilah dia Hercules yang tadinya adalah Zeus. Itu. Berarti ini cerita-cerita Yunani ya? Memang. Iya, kalau cerita Yunani. Iya katanya. Iya. Agama Kristen itu mengkawinkan antara ajaran Yahudi dan ajaran Yunani. Ajaran Yahudinya itu diambil dari perjanjian lama, ajaran Yunaninya itu diambil dari perjanjian baru, dikawinkan, lahirlah agama Katolik gitu. Gitu Bang Handi. Nggak ada hubungannya dengan ajaran para nabi. Makanya Kristen itu tidak berasal dari Yesus. Yesus dalam arti kata anak Maria ya, yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Jadi kau nggak tugasmu ini. Coba ceritakan sama kita proses Yahweh itu menjadi manusia. Coba lu ceritain gimana ceritanya. Yahweh menjadi manusia, prosesnya kayak gimana? Coba lu cerita. Buka mic-nya, kita mau dengerin loh. Yahweh menjadi manusia, coba. Yahweh itu siapa? Terproses, berinkarnasi menjadi manusia. Coba. Coba injilin kita di sini. Jer. Percuma aku injilin kepada orang bebal, Bang. Orang Jangan putus asa. Putus asa dia. Jadi coba deh. Kalau saya jawab pasti ada aja. Jawab aja nggak apa-apa. Kita mau dengerin kok. Proses Yahweh menjadi manusia, coba. Kalau dia nggak bisa Bang Andi, biar saya yang jelaskan. Gini Bang Andi. Iya. Jadi ceritanya gini. Gini ceritanya. Ambil kopi, duduk yang baik, santai. Pada suatu hari
ditanamkanlah sebuah konsep di Roma sana tentang tentang sosok dewa bernama Zeus. Dari Zeus ini kemudian ada yang disebut Herakles atau Hercules di dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani. Jadi dia ini, Hercules ini adalah seorang pahlawan terkuat mengatur tentang konsep makan yang masuk ke dalam tubuh yang kemudian disebut sebagai setengah dewa, setengah manusia. Itulah Hercules. Dari konsep ini kemudian dikarenakan banyak cerita atau banyak kisah di antara orang-orang Roma dan Yunani, maka ketenaran Hercules itu kemudian membuahkan satu kepercayaan bahwasanya Hercules itu sendiri adalah dewa Zeus, di mana ibu daripada Hercules ini adalah seorang manusia. Nah, jadi dari mana asalnya konsep Zeus, Hercules, kemudian manusia ini Hercules ini yang adalah jelmaan dewa, setengah manusia setengah dewa? Itu dikarenakan karena mereka orang-orang Roma Yunani memang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal akontas. Yang mereka kenal itu adalah Theos. Di mana dewa. Di mana konsep Theos ini adalah penyembahan terhadap roh-roh yang mereka anggap sebagai dewa. Nah, ini yang perlu kemudian dipahami oleh teman-teman, khususnya yang Kristen, yang belum memahami sejarah kekristenan awal mula. Nah, gitu. Jadi perjanjian baru digodok kemudian untuk bagaimana memfilter cerita-cerita tentang Zeus, tentang Hercules, tentang Attis, ya, yang masuk kemudian sebagai figur yang memiliki otoritas, yang mana sosok ini adalah dewa bagi mereka, itu digabungkan dengan cerita-cerita yang muncul di tengah-tengah Bani Israel. Maka sebisa mungkin kemudian cerita dari nenek moyang mereka itu dipersamakan dengan selera mereka. Maka lahirlah sebuah buku atau beberapa buku yang mereka sebut dengan Perjanjian Baru, yang tidak berkesesuaian dengan cerita nenek moyang mereka, cerita orang-orang yang memiliki aliran kepercayaan dari Romawi kuno, Yunani kuno. Itu buku-bukunya ditolak, seperti Barnabas, Thomas, Andreas, Filipus, Maria, itu ditolak semua tuh. Tapi yang sesuai dengan ajaran sahwat mereka seperti Lukas, Markus, yang belakangan mereka labeli dengan label Yohanes, mereka labeli dengan label Matius, itu tidak dikenal siapa penulis-penulis itu. Nah, itu yang berkesesuaian dengan hasrat mereka, maka itu yang dikanon lolos 4 buku ini. Kemudian Septuaginta muncul, dalam hal ini Perjanjian Lama. Selidik punya selidik, wah ini masih berbau ke-Yahudi-Yahudian. Maka semua yang berbau ke-Yahudian itu diedit, direvisi sedemikian rupa sehingga bisa menyamai nuansa atau warna atau rasa atau muatan atau cakupan atau simpulan yang ada di kitab Perjanjian Baru. Maka apa yang terjadi? Digenapi, dinubuatkan, digenapi, dinubuatkan, digenapi, dinubuatkan, digenapi, dinubuatkan. Tapi Allah melihat itu, mereka ingin membuat makar. Allah kemudian membalas makar mereka, sehingga
dari buku-buku mereka sendiri ya, yang kemudian menjelaskan siapa mereka, siapa Tuhan mereka, siapa penghulu mereka, dan apa buku-buku yang menjadi panduan mereka. Seperti itu Bang Handi. Jadi yang kita hadapi sekarang ini adalah pasukan-pasukan Lucifer. Haluluda. Tapi ada yang menjadi persoalan di sini, saking pintarnya ini para penulis-penulis ini yang cenderung mereka ini terfokus ke mitologi Yunani kuno yang disebut Dewa Zeus ini adalah pintarnya dia itu memakai Bunda Maria sebagai sarana supaya bisa dipercaya untuk melahirkan itu gitu loh. Jadi dikombinasi menutupi ajaran yang sebenarnya, terus dikombinasi dan kehidupan Maria dan anaknya selama hidup. Jadi membungkus gitu ya, membungkus supaya laku gitu loh. Karena kalau ini dijual apa adanya, tanpa ada Yesua Amasia dan Bunda Marianya di sana gitu, ini nggak laku. Ini memang pinter ini. Korbannya adalah ya orang-orang yang kayak tadi ini. Tapi dia nggak merasa bahwa Bible-nya kan berbahasa Yunani juga. Theos itu kan di sana ada Theos, macam-macam lah, apostolos, logos, kan itu istilah-istilah mitologi Yunani semua. Hai, oten-oten sadarlah. Hilangkan lagi lah itu Yahweh menjadi manusia lah. Ini kan ajaran mitologi Yunani lah ya. Hidup jadi bintang timur. Ya, hidup. Jadi gini teman-teman, yang kita pahami ketika kemudian kita itu menjadi seorang muslim, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi mengutus para nabi. Nabi Islam mengajarkan yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam, diutus di tengah-tengah Bani Israel, menggunakan bahasa kaumnya sudah pasti, melanjutkan misi kenabian Nabi Musa itu sudah pasti, sebagai utusan Tuhan untuk mengajarkan keselamatan itu sudah pasti. Nah, karena itulah kemudian kalau mereka mengatakan Isa, Yesus, oke. Tapi tanya kepada mereka, Yesusmu itu lahir dalam lingkungan apa? Lahir dalam lingkungan Helenisme, politeisme, paganisme, penyembahan terhadap roh-roh, penyembahan kepada dewa-dewa, penyembahan kepada Theos, atau Yesus itu lahir sebagai orang yang memiliki darah Yudaisme, kental dengan Taurat, intim dengan Hashem, atau memang betul Yesusmu itu adalah seorang pendeta atau pastor atau apa yang ada di pengajaran-pengajaran bapak-bapak gereja awal mula. Jawabannya, Yesus hidup di lingkungan Yahudi. Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Itu jelas itu. Lalu kenapa kalau ajaran mereka itu murni dari orang Yahudi tanpa ada campur tangan orang Romawi, kalau ajaran mereka itu murni menyembah Tuhannya Yahudi tanpa ada pencampuran dewa-dewa Yunani, lalu kenapa harus ada Trinitas? Kenapa harus ada konsep ayah dan ibu? Kenapa harus ada konsep penebusan dosa? Kenapa harus ada konsep minggu, makan abi, dan seterusnya? Kenapa harus kitab mereka itu kemudian menggunakan bahasa Yunani? Apa korelasinya coba? Seharusnya kalau ajaran mereka ini murni dari ajaran bahasa Ibrani yang adalah berdarah Yahudi, maka sejatinya buku-buku mereka dituliskan dalam bahasa Ibrani.
Karena inilah bahasa yang digunakan oleh umat Yahudi, kaumnya Yesus. Ini menunjukkan pada kesimpulan akhir bahwa agama Kliteng berkembang dalam rasa, dalam nuansa, dalam irama, dalam ketukan dan gelombang budaya Yunani. Sedangkan sejarah mencatat dengan tinta emas kebudayaan Yunani, kebudayaan Romawi itu adalah kebudayaan yang sangat dipengaruhi oleh ajaran paganisme, kebudayaan Hinduisme, kebudayaan orang-orang yang menyembah kepada roh-roh. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau saudara-saudara mengatakan kami berasal dari Yahudi, mungkin ada betulnya, tapi sedikit. Kami adalah pelanjut daripada ajaran nabi-nabi Yahudi, mungkin ada betulnya, tapi sedikit. Apa sedikitnya itu? Karena masih bercerita tentang hasil penyelidikan orang-orang kalian terhadap apa yang terjadi kepada orang-orang Ibrani Yahudi. Tidak murni membahas tentang orang yang lahir di Roma, orang yang lahir di Yunani. Karena kalau itu terjadi maka penyamaran tidak berhasil. Maka supaya penyamaran itu mutlak, bersih, teratur, terstruktur, maka dibungkuslah ajaran Zeus ini dengan mengambil konsep-konsep yang nuansanya ada syarat dengan kebudayaan orang-orang Yahudiyun. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara onyeng, ya. Jadi kalau berbicara mengenai dewa, berbicara mengenai Zeus, berbicara mengenai Theos, berbicara mengenai Deus atau Supitri atau Father Jupiter, Sanskerta mengatakan itu adalah kesamaan antara pengajaran dewa-dewa. Jelas itu. Berbicara mengenai Father, berbicara mengenai Zeus, itu terkait dengan bahasa Sanskerta, ujung-ujungnya larinya kepada pengajaran Hinduisme. Bagaimana Brahma, bagaimana kemudian Wisnu, Shiva, bagaimana kemudian Krishna, yang kemudian kenyataan di lapangan ini menunjukkan adanya ritme persamaan yang sangat akurat dengan Bapa, Anak, Roh. Nah, jadi mau lari kemana saudara-saudara kita Kristen ini? Tidak bisa. Kalau kita melihat bagaimana pengakuan Krishna misalnya, ketika bersabda atau berkata atau bertitah kepada Arjuna, apa yang dikatakan? Karena aku ini adalah Tuhan, dalam tubuh ini kehidupan abadi tak akan musnah. Aku adalah kebenaran dan kebahagiaan selama-lamanya. Ini nuansanya, kesamaannya mirip-mirip dengan salah satu data sabda Yesus di dalam kitabnya saudara onyeng. Kan itu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara siapakah Brahma ini, siapakah Shiva ini, siapakah Krishna ini? Krishna itu adalah manusia jelmaan Dewa Wisnu melalui seorang wanita bernama Devanaki. Yesus juga begitu. Yesus adalah inkarnasi Theos, dewa, melalui seorang wanita bernama Maria. Sama, mirip.
Apa yang diyakini kemudian oleh saudara-saudara Hinduisme sama yang diyakini oleh saudara-saudara Kristen. Tuhan mereka pernah dilahirkan oleh seorang perempuan bernama Maria. Tuhan sembahan atau dewa sembahan saudara kita orang Hindu, Krishna, pernah dilahirkan oleh manusia bernama Devanaki. Sama. Tuhannya orang Yahudi pernah nggak dilahirkan oleh seorang wanita? Siapa nama wanita yang sudah pernah melahirkan Tuhannya Yahudi? Tuhannya umat Islam pernah nggak dilahirkan oleh seorang wanita? Siapa nama wanita yang pernah melahirkan Tuhannya umat Islam? Tak ada. Tapi kalau ditanya, Tuhannya orang Hindu pernah tidak dilahirkan oleh seorang wanita? Pernah. Siapa nama wanitanya? Devanaki. Tuhannya orang Kristen pernah nggak dilahirkan oleh wanita? Pernah. Siapa nama wanitanya? Maria. Sama tidak? Sama. Berarti kesamaan konsep Trinitas rujukannya adalah Trimurti. Naik level nanti bisa jadi Trisutrisno. Jadi jelas saudara-saudara ya, Nabi tidak pernah mengajarkan Tuhannya dilahirkan makhluknya. Nabi-nabi tidak pernah mengajarkan Tuhannya dibunuh manusia. Tapi kalau yang kita bahas ini, Tuhannya jadi manusia, Tuhannya dibunuh manusia. Persis. Jadi teman-teman, kalau kita membandingkan antara kisah mati karena sipilis, kontol. Buset. Nah, ini kalau tabiat penjajah itu begitu. Buset. Kok ada yang kayak begitu ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah berkah selalu. Amin. Lanjut. Mohon maaf. Kok ada? Ntar dulu Imrus, kok ada orang mabuk kayak gitu ya? Sakit hati dia kan. Astagfirullahaladzim. Sakit hati dia ya. Sakit hati dia. Kita hanya menjabarkan fakta. Ajaran Trinitas dimodifikasi dari ajaran Trimurti Hinduisme. Brahma dalam Hinduisme dimodifikasi menjadi Theos Bapa. Wisnu dimodifikasi menjadi Yesus anak Bapa. Dan Shiva dimodifikasi menjadi Roh Kudus sang burung merpati. Sama. Mau sakit hati keadaan kayak gitu. Riwayat atau kisah kelahiran Krishna itu mirip dengan sejarah kelahiran Yesus. Cerita tentang Krishna berkembang kemudian di dalam pengajaran bahasa Yunani. Sedangkan kalau kita melihat ya, apa yang ada di dalam cerita-cerita baik di Lukas maupun di Matius, jelas sekali Krishna lebih dulu ada kisahnya daripada kisah yang baru ditulis di dalam Bible. Sekarang kalau kisah yang diceritakan Lukas dan Matius ini benar berasal dari Yesus, mana buktinya? Atau penulis-penulis ini mengambil dari kisah-kisah tentang kelahiran Krishna, itu baru betul. Karena riwayatnya sama. Bible yang berkembang adalah Bible dalam bahasa Yunani, di mana kita tahu budaya Yunani sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu. Maka apa yang harus kita lakukan menyikapi ini? Saya ulang lagi. Kalau kita melihat apa yang terjadi kemudian di dalam kitabnya saudara kita, meninggalkan original teksnya, itu bisa jadi karena mereka ingin menghilangkan budaya-budaya Yunani yang
ada di dalamnya yang mempengaruhi kemudian kepercayaan mereka yang berasas dan bersumber oleh pengaruh adanya budaya-budaya Hindu. Maka untuk menghilangkan itu, rasa-rasa Hinduisme, rasa-rasa Yunani kuno, rasa-rasa politeisme, rasa-rasa Helenisme dihilangkan dengan cara apa? Dengan menggantikan istilah-istilah Yunani yang syarat dengan budaya yang dipengaruhi oleh Hindu menjadi keislaman. Gitu. Jadi bukan tanpa alasan. Rasa-rasa Helenisme, rasa-rasa paganisme, rasa-rasa Hinduisme itu dihilangkan dengan menambalnya dengan istilah-istilah Al-Quran. Karena kalau tetap mempertahankan, maka cerita cemerlang yang membahas tentang kisah pengajaran Brahma, Krishna, Shiva itu akan kita temukan sama persis dengan apa yang ada di Bible. Andai saja mereka tidak lihai mencari jalan untuk menghilangkan identitas mereka yang sebenarnya. Nah, itulah yang terjadi. Makanya kitab mereka sebisa mungkin mereka rubah menjadi Al-Quranul Karim. Bisa nama Allah itu nanti ditambah dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, maha kasih, maha perkasa, maha suci. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau sudah terdeteksi bahwa bahasa yang mereka gunakan tadinya adalah bahasa Yunani, panggilan-panggilan yang tadinya ada di dalamnya adalah panggilan orang Yunani, konsep-konsep kepercayaan yang tadinya mereka anut adalah kepercayaan Hinduisme, penggalan-penggalan kata atau sabda atau tita di dalamnya itu adalah tita yang seirama dengan himne Platonisme, maka mereka akan menanggalkan itu semua dan masuk ke dalam ranah Al-Quranul Karim. Apa sebab? Karena mereka malu melihat keadaan yang sebenarnya. Makanya saya katakan mustahile lembaga mereka ke depannya akan mengembalikan bahasa original mereka dalam bentuk Bible yang baru. Mustahile itu sama halnya mereka bunuh diri. Coba aja kalau berani. Kalau mereka berani menampilkan kemudian bahasa Yunani sebagai dasar pijakan kebaktian mereka di dalam mereka prosesi sembahyang, maka saya pastikan aromanya akan kehilangan. Maka hilanglah yang disebut Kristen Ortodoks yang ke-Islam-Islaman, hilanglah yang disebut Kristen Mesianik yang ke Yahudi-Yahudian, hilanglah kemudian Kristen dan Katolik Nusantara yang ke Islam-Islaman. Jelas itu. Jadi memang mereka ini pintar, mereka ini cerdas, dan mereka ini cerdik. Untuk cerdik dalam hal menyamar-nyamarkan diri mereka yang sesungguhnya. Ah, itu. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Saudaraku, silakan. Surat aja itu Bang. Di situ anjing memang surat aja Tuhan itu kocok pelernya. Janganlah begitu Bang, udah cukup itu. Jangan ditanggapi mereka begitu. Anjing memang Kristen banget. Iya. Ya, jangan ditanggapi Bang. Betul. Jangan terpancing udah. Sabar Bangku. Jadi mereka ini supaya laku, ya betul kata Bang Juma, harus dibungkus dengan istilah-istilah di dalam Al-Quran. Karena kalau ini datang ke Nusantara yang dibawa oleh penjajah ini, nggak dimodifikasi oleh LAI, hadiah dari Belanda ini,
Ya dia tidak akan laku di Republik ini. Kenapa? Karena kelihatan banget gitu loh. Yunani dan Hinduismenya. Kelihatan banget himne Platonis Yunaninya gitu. Jadi makanya sampulnya diganti sama Nyumaya menjadi Alkitab. Tadinya Biblos. Theosnya diganti menjadi diterjemahin Allah, disalahgunakan. Apostolosnya diganti menjadi Rasul. Jadi di Islamkan sedikit lah. Supaya bisa dipakai nipu-nipu gitu loh. Kalau dia jual apa adanya ya orang kan berpikir apa lagi ini. Coba Anda teman-teman baca atau cari himne Platonis Yunani itu. Anda bisa sandingkan dengan Yohanes 1. Duluan himne Platonis Yunani ada yang dianut oleh paganisme itu dibanding dengan Yohanes 1. Itu mirip. Hanya ada kata yang dirubah. Kalau himne itu di sana berasal, kalau di Indonesia atau di terjemahan di Indonesia, kata berasalnya diganti menjadi adalah. Jadi di situ himne Platonis Yunani itu logos itu berasal dari Theos, logos itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau di LAI dirubah menjadi logos itu adalah Tuhan. Lebih parahnya lagi, Tuhan diganti menjadi Allah. Logos itu atau firman itu adalah Allah. Pintar kan LAI ini mau modifikasi. Duluan mana Bang Nyuma himne Platonis Yunani daripada Yohanes 1? Himne. Jauh. Jauh. Kok redaksinya sama ya? Ya, karena pada dasarnya itu tadi terjadi sinkretisme. Menikahkan, mengkawinkan, menggabungkan antara Yudaism dan paganism. Lahirlah agama mereka. Itu Bang Andi. Iyalah, kalau nggak dikawinkan. Tapi persoalannya adalah kenapa LAI ini gitu loh tidak mau menerjemahkan jujur, tidak mau menampilkan rasa-rasa Yunaninya di Indonesia ini. Kenapa rasa-rasa Yunaninya dihilangkan? Khusus dengan keislam-islaman. Ini mereka mau apa gitu loh? Apa yang ingin dia capai Bang Juma? Kenapa dibungkus dengan istilah-istilah Islam? Tidak ada. Para nabi mengajarkan cium batu hitam bisa menghapus dosa. Justru ajaran Muhammad syirik. Apa sih ini? Panas. Panas kau, Peri, kau panas kau ya, diam kau. Daripada membunuh anak orang menghapus dosa gimana sih kamu? Menumpahkan darah itu, membunuh anak orang itu loh. Itu ajaran siapa? Allahu Akbar, Masya Allah. Gini Bang Andi, ada pertanyaan saya buat teman-teman semuanya di sini. Termasuk Santo, termasuk Adinda Natalia, Bang Bayu, anakku Imrus, Bang Dalbo, Bang Beni. Pertanyaan saya, kapankah kemudian penyembah bintang timur ini mulai merayakan Natal? Merayakan apa? Natal. Gatal. Oh, Natal. Gatal. 25 Desember. 5 Desember. Iya, kapan? Kapan? Pertanyaan saya kapan mulai? Tahu 25 Desember, tahu. Kapan mulai? Yesus, setelah Yesus, mamanya pernah ikut Natal atau gimana ini? Oh, awalnya Gunda. Ya, harus belajar dulu. Jawabannya itu belajar dulu sejarah Natal, kapan dimulainya. Gitu loh. Raya Natal. Iya, kapan mulai? Dimulai sejak di zaman para penyembah berhala itu, paganisme itu memperingati dewa matahari. Itu mulai dari sana.
Iya, dari apa ya? Dari apa? Dimitras, Dewa Mitras, Dewa Matahari. Iya, kapan? Kalau kapan itu berarti Senin, Selasa, Rabu, tahun sekian. Setiap hari Bang Juma, setiap hari dia. Ini mulai lucu ini. Turunkan. Enggak lah. Caranya menggoda setiap hari dia. Enggak. Ini Halo udah. Ya, coba. Kasih perempuan dulu, kasih ibu-ibu dulu. Kalau ini data dari Oten sendiri nih. Bentar ya. Tapi bentar ya. Aduh, mana kamera? Ini data dari Oten sendiri. Siapa yang pertama kali menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal? Tampaknya tidak pernah ada ibadah khusus untuk kelahiran Kristus sampai perayaan itu diadakan di Gereja Timur atau Gereja Kristen Yunani pada tahun 220 PM itu apa ya? Setelah Masehi kah? Mana? Setelah Masehi ya, setelah Masehi. Iya, setelah Masehi. Ya, setelah Masehi. 220 tahun Masehi. Oh ya, tahun Masehi, setelah Masehi. Gereja Barat atau Latin mulai merayakan sekitar 1 abad kemudian. Oh, 1 abad kemudian baru mulai merayakan. Keduanya mengambil tanggal yang sama sekitar tahun 380 Masehi. Akan tetapi ada beberapa penulis yang menegaskan bahwa kelahiran Kristus ini sungguh-sungguh dirayakan di antara orang-orang Kristen mula-mula pada abad kedua. Ini penulis tapi yang bilang ya, bukan ahli sejarah berarti. Para ahli kronologi tidak sependapat dengan tahun yang pasti dari kelahiran Kristus. Tetapi sebagian besar pihak percaya jatuhnya tepat pada tahun 5 sebelum Masehi ya. 5 sebelum Masehi. Lah Yesusnya lahir kapan loh ya? Perayaan pertama dilakukan pada tanggal 6 Januari, tetapi menjelang akhir abad keempat diubah menjadi 25 Desember. Konon pohon Natal pertama-tama dipasang di Eropa pada abad ke-8 atau ke-9 dan ini diperkenalkan oleh seorang putri dari Jerman atau Hongaria. Sekian datanya. Oke, Yesus lahir 2 kali. 6 Januari sama 25 Desember. Iya, dari 6 Januari terus dirubah pada abad ke-4. Gitu katanya. Jadi sebagian umat Kristiani itu meyakini bahwa Natal adalah kristenisasi perayaan-perayaan pagan. Di situ memang benar Dewa Mitras. Dimulai pada tanggal 25 Desember. Terjadi pada abad ke-4 Masehi. Kurang lebih begitu. Sian ini orang. Jadi Natal itu hal baru. Ya 4 Masehi, 2 Masehi, 4 Masehi lah mulai itu. Abad ke-4. Ya. Abad ke-4 ya. Sebelum Yesus hadir, itu sudah ada. Ya memang. Maksudku ini umat Kristen tadinya kan mereka mengaku sebagai pengikut Yesus. Nah, perintah atau semangat peringatan Natal itu kan kita tahu tidak ada dalam Bible. Tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan. Murid-muridnya Yesus pun tidak pernah diajarkan. Jadi sekelompok manusia kemudian muncul mengatasnamakan pengikut, mengatasnamakan murid. Yesus yang mengatakan Matius 8:20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini Natal adalah hal besar. Kapan Yesus mengajarkan itu? Kapan? Nggak pernah diajarkan, Bunda. Nggak pernah diajarkan. Nah, inilah tanda. Makanya Yesus mengatakan di Matius 24 itu nomor 4 sampai 5, waspadalah agar kalian tidak disesatkan oleh penyesat, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku
dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ini yang harus diwaspadai, kata Yesus, karena akan muncul banyak penyesat yang memakai nama Yesus. Nah, pertanyaannya muncul dengan adanya Natal, dengan adanya ini bla 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 dan semuanya itu, pernahkah kepada mereka muncul oknum atau manusia atau malaikat atau apalah yang datang kepada mereka membawa-bawa dan mengaku sebagai Yesus, yang harusnya diwaspadai, tapi malah mereka mengikutin gitu. Pernah nggak? Coba saya tanya Imbrus, Bang Sumas, kan dia selalu Natal. Enggak, saya kalau Natal jadi sinterklas saya. Belum. Nanti dulu. Makanya saya mau nungguin yang mana ini ya. Kapan mulainya, lanjut dulu nih. Saya lagi nyari bukunya nih. Halo Pak Pelos, selamat sore. Pelos, mau juga Natal? Pak Pelos, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kalau yang mengaku itu kan Paulus. Itu dia katakan dia mengaku bom kepanasan. 6 nomor saya dihubungi semuanya. Mengamuk dia. Dibilang sebagai penyembah dewa, mengamuk dia. Bom mengamuk, teman-teman. Berarti dia nonton kita. Amuk dia. Mereka memang ini apa ya? Datang-datang penuh emosi, bercampur baur sama watak penjajah, Lucifer di dalam jiwa mereka. Pengaruh babi, pengaruh guguk, semua berkumpul menjadi satu di dalam badan mereka. Jadi tidak ada jiwa-jiwa persaudaraan. Semua kebencian terhadap Islam, terutama kepada Nabi kita. Ini semua berkat siapa? Lucifer. Karena Lucifer itu menjanjikan kebahagiaan semua di dunia ini. Kagak ada tuh Lucifer menjanjikan orang menderita. Semua menjanjikan happy. Dunia, wanita, tahta, mabok-mabokan, party. Lucifer itu kerjaannya membuat orang party, happy di dunia ini. Nggak usah menyembah Tuhan yang benar. Cukup menyembah dalam roh. Sekali seminggu ke gereja. Makan apa adanya. Nikmati dunia ini. Itulah Lucifer. Hidup Lucifer. Mati. Jadi Lucifer itu menjanjikan kebahagiaan dunia ini. Tuh. Pandai Bang Handi. Menjanjikan yang enak-enak. Kata Bang Haji, kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Wa ikhwanuhum yamutunahum ya'iduhumus syaitan, kata Allah. Tapi Gurunda, kalau menurut pemerintahan Raja Herodes, yang disebut Herodes itu kan Herodes Agung yang memerintahkan tahun 37 sebelum Masehi atau 4 Masehi, 749 Romawi, kan ditandai dengan bintang-bintang yang terlihat oleh orang-orang Majus itu kan dari timur kan gitu ya. Itu ya bintang timur ya. Bintang timur. Gak bisa tidak.
Tidak bisa tidak, Om. Iya. Ini loh, ini penulis ini kurang membaca kali Yesaya ya. Yesaya itu udah menjelaskan bintang timur adalah Lucifer yang jatuh dari langit untuk membuat kerusakan di muka bumi. Yesaya kan lebih duluan ada tuh. Apa dia nggak membaca ya? Tiba-tiba di Wahyu dia beri gelar Yesus bintang timur. Ini salah prediksi penulis ini. Iya. Mestinya ini Wahyu ini sebelum mimpi itu pelajari dulu Yesaya sebelum memberi gelar Yesus bintang timur. Jadi yang tersiksa adalah oten-oten sekarang ini kalau diskusi sama kita akibat percaya mimpi. Kan ada pepatah bang. Ada pepatah. Besok-besoknya itu pasti akan tercium. Gimana Bayu? Sebusuk-busuknya ini bangkai itu kalau ditutupin pasti akan tercium kan gitu. Dia lupa itu yang di saya. Penulisnya lupa itu. Ya, jangankan itu telah lahir dibilang belum. Parah emang itu parah. Telah lahir dibilang belum kok. Dibilang nubuatan. Ini telah lahir putra kok. Telah lahir sudah ada belum? Belum Pak. Loh itu telah lahir Pak. Aduh telah lahir belum. Aduh parah. Aduh. Fungsinya Lucifer merusak akal. Telah lahir dibilang telah lahir, tapi dibilang nubuatan padahal sudah lahir. Nah, kan Lucifer tuh merusak otak. Telah lahir putra. Kok ke Yesus Pak? Ini telah lahir. Enggak, itu nubuatan Pak. Loh Pak, telah lahir ini Pak, telah ada, udah diberikan Pak. Dulu Bang Juma pernah diskusi sama dokter Adi. Saya kan salah tuh. Dokter Adi kan dokter. Kalau saya ada ibu yang di rumah sakit mengatakan, Pak dokter telah lahir anak saya. Itu udah lahir apa gimana dok? Kata dokter Adi apa? Itu nubuatan. Belum lahir dia, bohong itu ibu-ibu. Dokter kucluk. Dokter aja langsung mendadak kucluk ya kayak gitu ya. Terus Pak Andi dia marah-marah sama saya. Terus berarti yang lahir Raja Hizkia itu Raja Kekal, penasihat ajaib. Bisa nggak tahu, pokoknya yang telah lahir Pak. Bapak mau nuntut, dia kata gini, oh berarti Raja Hizkia itu Raja Damai, penasihat ajaib. Nggak tahu itu yang ditulis Bible Bapak kok. Yang poin di sini telah lahir Pak. Katanya gitu. Oh jadi Raja Hizkia anak yang kekal, itu derita Bapak bukan derita saya. Kalau Raja yang kekal ya berarti banyak tuan Bapak itu. Termasuk itu kan. Kalau dituliskan seperti itu, lo kok marah-marah ke saya Pak? Parah. Ngamuk dia, ngamuk. Ngamuk dia. Aduh parah ini. Bayangkan dah lahir dibilang belum. Ini semua ini Bang Juma, tau nggak sebabnya nih Bang Juma? Sebabnya ini gara-gara penjual ikan di lelong itu loh. Masa ikan ditanya umurnya? Parah. Manrasem gue. Ini orang ini kau ini mau datang beli ikan, kau sensus. Itu ikan yang kau jual itu jenis kelaminnya apa? Umurnya apa? Orang tuanya namanya siapa? Kau menjual ikan itu harus jelas dong. Kurang lebih begitulah ya parodinya teman-teman. Memang tersiksa mereka. Ya iyalah, mau kemana? Maju kena, mundur kena. Endingnya kalau sebenarnya dia jujur, kalau udah kena akalnya gitu ya. Ada yang sadar loh. Tapi kalau nggak sadar, Lucifer semakin menjadi-jadi ya. Kayak tadi mengeluarkan kata-kata kotor. Itu pelampiasannya. Jadi ada dua pelampiasan sama mereka ini. Pelampiasan negatif dan positif. Kalau tersentuh menjadi kembali mengeluarkan Lucifer dari badannya ya mereka kembali ke Islam. Tapi kalau Lucifer semakin memberontak ya keluar kata-kata kotor. Kata kotor-kotor itulah yang selama ini Lucifer yang menjejal masuk ke dalam badannya.
dikeluarkan kembali dengan kata-kata. Ya keluarlah binatang, keluarlah babi, keluarlah guguk. Jadi kalau Oten marah-marah itu tidak sadar dengan sendirinya yang dia keluarkan semua yang pernah dia telan. Karena babi yang pernah dia makan itu tersep dalam dirinya, guguk yang pernah dia makan, apapun itu. Keluar dengan tidak sengaja, itu spontan, Lucifer. Gitu aja sih. Mandek aja lo. Iya, lanjut teman-teman yang lain. Kita makan dulu, kita ini dulu. Rehat dulu sejenak. Silakan dilanjut. Onyengnya nggak ada kan? Lanjut. Bang Zuma. Iya, gimana, Dek? Bang Zuma mau makan itu kemanusiaannya yang makan ya, Bang Zuma ya? Iya, kemanusiaan mau makan. Kedagingannya yang lapar ya, Bang Zuma ya? Iya, betul. Ya, selamat makan Bang Zuma, kemanusiaannya yang makan Dek. ya. Iya. Kemanusiaannya yang makan. Lanjut. Para teman-teman kita ini. Coba host, lihat host yang mau naik host. Tunggu, kita cari satu persatu cotenya. Takut mereka ya. Padahal kalau Anda naik di sini, ketika Anda santun, sopan, Anda mendapatkan onde-onde. Mana lagi nih? Bang Dalbo, aku izin nutup YouTubeku bentar ya Bang ya. Ya silakan deh. Ya, makasih banyak buat Bang Dalbo, buat guru-guruku di sini, Bang Zuma, Bang Bayu, Bang Imrus, Bang Asyidik, Bang Handi, Iya, Bang Mbak. Beni. Di YouTube channel Natalia Riani, saya akhiri dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman di YouTube maupun di TikTok. Insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, salahin Bang Dalbo aja. Tapi kalau ada baiknya itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mampus kena lagi kamu. Salahin Peri lah. Anda masih menyembah firman dia. Dongengnya sudah selesai dari Bro Zuma? Sudah. Betul, sudah. Dongengnya Kebetulan sudah. kami Oh, tadi sudah. bahas Bible. Anda mengatakan dongeng, alhamdulillah. Sudah. Jadi Anda mengakui bahwa Bible itu adalah dongeng. Alhamdulillah. Pengakuan yang kejujuran yang luar Itu biasa. batu hitam bisa menghapus dosa. Kalian kan berakal. Kalau kalian berakal, tidak mungkin batu hitam dijadikan ira penghapus dosa. Ya kalau kalian nggak mabok, nggak mungkin lah darah manusia lu jadiin penghapus dosa. Nah gimana? Berakal menjadikan batu hitam bisa menghapus dosa. Baik. Aduh. Saya mau memberi pilihan. Pilihan Udah mana? menghujat ini, Cium dulu batu ini hitam baik sama saya ini. Kalau ini sekarang udah menghujat dia, si Peri. Cium bara api. Saya himbau kepada teman-teman Muslim ya. Ini si Peri yang buka komal Muslim ya. Ini si Peri di blacklist supaya dia nggak punya teman diskusi. Kenapa? Karena di Kristen juga dia nggak punya teman. Saya himbau kepada seluruh saudara-saudaraku Muslim yang buka komal, yang namanya si Peri ini di blacklist. Karena apa? Dia nggak bisa diskusi dari dulu. Kita bahas topik apa, dia pindahin topik. Dulu lu baik sama gue, Per. Sekarang gue nggak anggap lagi lu teman. Lebih baik saja kalau lo punya ilmu, lu Sherlock, aku ke Manado. Kita debat terbuka. Mau di pasar kek, mau di mall kek. Gitu ya. Bener, kalau lu Sherlock, Fer, lu tahu nomor gua. Lu Sherlock, gua datang ke Manado. Gua datangin lu, bener. Kampung lu gua datangin. Kita diskusi di gereja lu. Gua pengen tes ilmu lu. Serius. Nggak usah lu pembenaran dibawa.
Udah berapa kali kita menjelaskan bahwa Hajar Aswad itu tidak menghapus dosa. Udah berapa kali? Itu hanya batu benda mati, nggak mungkin dia menghapus dosa. Tapi yang menghapus dosa itu karena niat kita mengikuti sunnah Nabi itu. Karena Nabi pernah melakukan itu. Sekali aja gitu loh. Itu juga bersifat sunnah, tidak wajib hukumnya. Itu udah sering kok diulang-ulang terus. Udah berapa beribu-ribu kali, mulai dari grup WA sampai di StreamYard sampai di Zoom. Kalau nggak salah Bang Juma itu 79.000 kali udah menjelaskan itu kepada si Peri ini. Ustaz Tata, Ustaz Wapi semua sudah menjelaskan. Diulang lagi kan. Kenapa? Karena sudah nggak punya lagi daya untuk diskusi. Tapi secara faktual, kalau tidak ada pembunuhan anak manusia di tiang salib, ditumpahkan darahnya, kamu dosamu nggak diampuni. Itu fakta. Itu iman mati oleh Kristen itu. Iman mati Kristen tidak bisa diganggu gugat. Harus ada pertumpahan darah supaya ada Kristen dan terhapus dosanya. Itu fakta. Kalau Hajar Aswad itu nggak wajib hukumnya, sunnah, hanya Nabi pernah melakukannya. Jadi bukan Hajar Aswadnya yang menghapus dosa, tetapi niat kami mengikuti sunnah Nabi, itu aja. Hajar Aswad itu benda mati, nggak mungkin mau menghapus dosa. Jadi bedakan itu. Itu udah sering diulang-ulang, tapi masih dia nggak mau. Kenapa? Tujuannya ingin provokatif saja, nggak mau diskusi baik-baik. Makanya saya himbau kepada yang punya komal, saudaraku muslim, kalau mendengarkan orang ini diinjak aja lehernya, jangan dikasih naik. Jangan biarkan bernapas di muka bumi orang kayak gini. Karena nggak mau diskusi baik-baik. Kira-kira begitu. Semoga Bang Dalbo maklumi saya. Lanjut. Siap. Udah ulang-ulang dijelasin. Nah pula ya memang sulit kalau Allah tidak mengunci mati hati, ya sulit. Kalau dia tidak mau merubah, ya memang sulit, Prof. Andi. Nah Allah tidak akan mengubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau mengubah dirinya sendiri, kan gitu. Dan di mana kala dia tidak mau membuka hatinya, ya Allah Maha tahu, udah mengunci mati hatinya gitu, kayak gitu tadi kan. Padahal dia nggak nyadar loh, di dalam Biblenya satu tadi tentang pembunuhan manusia ini, dibunuh terus menghapus dosa kayak gitu kan. Biblenya juga terdapat bahwasanya tai sapi atau tai lembu itu menghapus dosa. Itu ada di Biblenya. Terus batu bara juga menghapus dosa. Terus tepung terigu juga di imamat itu penghapus dosa. Malah nggak sadar pula anak ini. Nah sekarang misal contoh nih ya, berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita itu termasuk juga untuk menghapus dosa. Lah bukan orang tua kita yang menghapus dosa. Yang menghapus dosa itu Allah, pencipta langit dan bumi. Ulangan. Tai sapi. Iya, tai lembu itu penghapus dosa. Tepung terigu juga imamat 5 nomor 11 menghapus dosa. Batu bara di bibir itu penghapus dosa. Terus kematian manusia yang tidak bersalah ini penghapus dosa. Nah, tentang kematian pembunuhan. Aduh. Jadi begini Bang Santo, kalau di perjanjian lama kan tai sapi jadi penembus dosa. Kalau di perjanjian baru, darah manusia lah. Nah, jadi Yesusnya setara dengan tai sapi. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Coba itu? Baru imamat 5 nomor 11 tepung terigu, coba baca itu tepung terigu penghapus dosa loh ya, kalau nggak salah imamat 5 nomor 11. Terus Yesaya berapa itu batu bara 6 nomor 6. Iya kan. Kalau di hadits sayanya Umar bin Khattab kalau tidak melihat Nabi Muhammad mencium, dia tidak akan mencium karena tidak ada membawa mudarat batu itu. Kayak gitu ya, kayak tadi dijelaskan itu kan sunnah.
Sunnah, arti sunnah apabila Anda mengerjakan mendapat pahala, dan apabila Anda tidak kerjakan tidak mendapat dosa. Kan begitu. Tapi sulit teman-teman kita Kristen ini, saudara Kristen kita ini, waduh. Jadi Hajar Aswad itu bukan menghapus dosa, tapi niat kita melakukan bagaimana Nabi sunnahnya. Dilaksanakan itu berpahala karena mengikuti sunnah Nabi, tidak dilaksanakan nggak apa-apa, hukumnya nggak wajib kok. Saya sendiri belum, saya tetap Islam kok. Kristen coba, ada nggak Kristen mengingkari pertumpahan darah anak manusia menebus dosa? Kalau ada Kristen mengingkari itu, dia bukan Kristen. Kan itu perbedaannya. Nah ini kalau dibawa-bawa terus ini nggak mau diskusi namanya. Tapi tadi sih dia bilang dongeng, ya udahlah, yang dibahas adalah Bible-nya, yang dibahas adalah dewa-dewa, dia bilang dongeng, ya artinya Bible kamu dongeng. Karena Bible kamu itu berbahasa Yunani. Ya identik dengan apa ya, pagan Yunani lah, namanya juga Yunani kok. Kau bilang dongeng ya berarti memang ya yang kau imani adalah dongeng. Supaya nggak kelihatan dongeng, ya digantilah istilah-istilah Islam supaya laku. Kan penipu ulung semua mereka ini. Termasuk si Peri ini adalah penipu ulung. Ya lo kok lu laki-laki fair ya lu Sherlock aja, gue datang ke Manado kan nggak ketemu kita ngopi-ngopi. Tapi lu jangan coba-coba gue suguhin babi, gue tampol congor lu. Lu pikir gue takut ke Manado? Kampung Manado kampung gue. Banyakan temen gue di Manado daripada lu. Gue telepon anak Malaya yang ngumpul 1.000 orang. Lu nggak tahu si Herdi? Si Herdi datangin anak buah gue di Manado. Enak aja lu, per anak kemarin sore lu. Ini ada yang naik nih. Siapa namanya pula? 100. Pinjam dulu 100. 100. Pinjam dulu 100 bang. Mana 100 itu? Mana kan membacanya? Oh, itu apa tuh? Membaca itu aja kan susah, apalagi membaca Bible. Jadi apa minus? Cuma 3 itu. Ya coba kau bacakan Bible bro, Yohanes 1 original teksnya. Kau bisa baca nggak original teksnya Yohanes 1? Coba baca. Enggak, itu kan ada huruf. Katanya bisa membaca. Coba baca Yohanes 1 nomor 1 original teksnya bro. Kau bisa baca nggak? Nggak bisa original Indonesia bisa. Itu berarti kau buta huruf. Kok buta huruf? Ya original teksnya dong. Kok original teks yang menyatakan buta huruf kok original teks? Original teks itu Bible mau coy. Iya, kenapa harus? Ya bisa baca nggak? Kau bisa baca nggak? Saya tanya dulu. Kau bisa baca nggak original teksnya? Original nggak bisa baca. Ya kenapa nggak bisa baca? Ya karena nggak tertarik aku pelajari original teks itu. Berarti kau tidak mencintai Bible-mu dong? Original teks. Original teks itu Bible nggak? Original teks itu Bible maksudnya gimana? Original teks itu Bible atau bukan? Bible apa maksudnya lagi Bible? Kucluk, nggak ngerti bahasa Indonesia. Enggak, ini zaman udah berbeda. Yang kau maksud Bible itu buku. Sementara kita sudah tidak konvensional. Ada yang pakai tablet, ada yang pakai HP. Gimana? Coba dulu. Bible dibilang buku, betul juga dia. Bang Andi juga nggak ngerti. Makanya Kalau kawanmu ini nggak Bible itu cerdas ini. adalah Apa arti Bible? Apa arti Bible? Apa arti Bible? Kau dulu lah, kau kalau mau belajar sama aku biar kau ya, ajari. saya belajar sama kau, ajari saya. Ya, ajari saya apa arti Bible. Bible buku. Di mana mendapatkan ilmu Bible adalah buku? Referensinya mana? Referensi apa maksudnya? Nenekmu kiper, referensi nggak ngerti, mau mengajar. Iya. Mau ngajar apa? Referensi yang nggak ngerti. Tadi bahasa, enggak, kau tadi merujuk bahasa Yunani. Apa arti Bible? Apa arti Bible? Iya, kau kan merujuk bahasa Yunani. Ajari tadi. saya sekarang apa arti Bible. Gua ajari. Ajari saya sekarang apa arti Bible. Ajari saya. Arti Bible ajari saya. Berikut referensinya. Ayo, ajari saya apa arti Bible.
Ayo guru, katanya mau mengajar. Apa arti Bible? Jangan congor doang, harus ada referensi. Berdasarkan rupanya ini di mute. Bible Aku adalah. udah ngajarin tadi rupanya di mute. Aduh kacau ini. Arti Bible Itu- apa? Iya itu kayak etimologi kata dari Biblia. Padahal aku tadi udah jelaskan. Artinya nggak benar. apa? Kitab-kitab gimana Katanya sih? tadi buku dirubah lagi kitab-kitab. Kitab-kitab berubah-berubah. yang dijadikan buku. Aku belum selesai. Kau mau diajarin? Kitab-kitab Ambil pulpenmu dijadiin dulu. buku. Ambil pulpenmu dulu. Catat. Tadi dibilang buku, sekarang kitab-kitab. Apa? Kesimpulannya apa arti Bible? Kesimpulan. Ya kumpulan buku dijadikan kitab itu Oke, Bible. kumpulan buku. Baik. Iya. Oke, catat, buku catat, apa catat saja? dulu. Ayo dengerin. Buku Nggak, apa catat saja? dulu. Yes. Jadi informasinya nggak terini. Ya nggak- udah, kumpulan buku-buku. Buku-buku apa saja yang dikumpulkan itu? Terdiri dari buku apa? Jawab. Kan katanya mau mengajar. Silakan. Buku-buku apa saja yang dikumpulkan? Kan kumpulan buku-buku tuh. Silakan jawab. Jawab. Buku-buku apa saja yang dikumpulkan? Berarti banyak buku dong, kumpulan buku-buku. Pertanyaannya, buku-buku apa saja yang dikumpulkan? Jawab. Iya jangan bertanya terus, catat dulu. Kata, udah saya catat, udah nggak perlu. Sekarang Dari bahasa apa kumpulan tadi? buku-buku. Nggak dari bahasa apa diambil apa tadi? Kata saja. dasarnya dari apa? Saya yang bertanya kan kau yang mau mengajar, kamu pintar kan? Kumpulan buku-buku, Jelaskan tadi dari jawab. bahasa apa yang kau tangkap? Buku-buku apa saja yang dikumpulkan? Buku Sudah apa saja? kuajari. Sebutkan buku-buku apa saja. Enggak, tadi kan kau sudah kuajari. Dari bahasa apa Buku-buku apa diambil? saja yang dikumpulkan? Jawab. Dari bahasa apa diambil? Kau kan sudah kuajari tadi. Kamu kok bertanya sendiri, jawab sendiri. Saya yang bertanya dong. Iya, Bang, Buku-buku makanya kau apa kuajari saja nih. yang Kau dikumpulkan? kuajari. Kalau nggak mau jawab, saya turunin Kau nggak nih. tangkap. Kalau nggak bisa jawab, saya turunin. Kau nggak nangkap. Ah, Kan nggak bisa, kuajari nggak kau. bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nah, si Kepas aja deh. Kepas, menurut teman kamu, Pas, Bible artinya kumpulan buku-buku. Nah, pertanyaan selanjutnya, buku-buku apa saja yang dikumpulkan? Kan gitu. Mau mengajar Itu kok kenapa ilmunya bisa nggak ada. dinaikkan sih? Kepas. Itu kenapa bisa dinaikkan orang bisa dinaikin? Dia kan mau mengajar, pinter dia. Saking pinternya dia nggak bisa baca original teks Bible-nya. Menurut dia, pertama jawabannya apa itu arti Bible? Biblos, dia bilang buku. Terus diralat lagi, kumpulan buku-buku. Nah, saya tanya lagi dong, kalau kumpulan buku-buku artinya banyak buku yang dikumpulkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, buku-buku apa saja yang dikumpulkan sehingga menjadi buku apa saja? Jadi kalau dia mengatakan begitu tadi, kumpulan dari buku-buku itu menjadi kitab suci, ya saya bukannya Pak Endi, saya nggak mau melewati batasan kewenangan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Tapi kau setuju nggak, bro? Intinya- Kalau dia, tapi kau setuju nggak, bro? Dia mengatakan kumpulan buku-buku. Kau setuju nggak? Kumpulan buku-buku apa dulu? Tunggu dulu Pak Endi. Dia sendiri Buku yang apa ngomong. dulu? Ini saya ulang ya. Enggak, tadi saya dengar dia ngomong kumpulan buku-buku, dan buku-buku itu nggak bisa dijelaskan dia referensi buku-buku apa aja kan gitu. Berarti Bible artinya adalah ya kumpulan buku-buku. Buku-buku ini nggak jelas buku-buku apa gitu. Oh, kalau itu dia kan kurang paham itu Pak Endi. Dia kurang paham. Enggak, dia Walaupun guru kami tadi itu, seiman. guru dia. Dia Guru ngomong dia apanya, guru. saya aja bingung. Dia bilang guru, dia mau mengajar. Jadi saya tanya dong, namanya juga saya murid kan. Apa arti Bible, baik Biblos? Dia bilang pertama buku. Terus dia jawab lagi, enggak, kumpulan buku-buku. Saya tanya lagi dong, buku-buku apa saja yang dikumpulkan? Mestinya kalau dia pintar dia jawab dong. Oh, buku ini loh yang dikumpulkan, buku ini dikumpulkan menjadi satu buku. Kalau dia pintar toh, namanya juga dia menjawab. Jadi siapa yang berpendapat, dia harus menjelaskan.
Itu loh Bang Kipas. Oke, Jadi menurut Anda, Pak Edi, kita kembali. jadi menurut Anda Iya. buku-buku apa saja Jadi gini, yang Pak Edi. buku-buku apa saja yang dikumpulkan menjadi buku-buku apa saja, Bro? Begini Pak Edi, kan tadi sudah saya jawab. Kita kembali kepada topik Yesus bukan firman, kan itu yang topiknya. Kok lari ke Kan sana ya? itu. Iya kan topiknya ini Yesus bukan firman, Bang Juma kan? Oh, mau kembali ke sini ya nggak apa-apa. Silakan kalau mau ke sini, silakan Anda sama Bang Santo. Jadi udah yang tadi, artinya tadi ini sok pinter mau mengajar, tapi ilmunya nggak ada. Mestinya kalau dia berilmu, gitu ya. Biblos adalah kumpulan buku-buku. Mestinya kalau dia sudah berpendapat Biblos adalah kumpulan buku-buku, mesti dia jelaskan dong buku-buku apa saja yang dikumpulkan. Ternyata dia nggak tahu juga, artinya dia hanya bunyi tidak ada isinya. Kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman Kristen harus tahu kalau Biblos itu kumpulan buku-buku, harus Anda tahu buku-buku apa saja yang dikumpulkan. Malu Anda menjadi orang Kristen kalau Anda nggak tahu buku apa yang dikumpulkan, yang kau konsumsi sebagai landasan imanmu itu. Harus tahu sebagaimana umat Islam tahu isi Al-Quran itu jelas bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, kalamullah, Al-Quran itu. Nah kalau Bible itu kumpulan buku-buku, buku-buku apa saja yang dikumpulkan, itu iman Anda. Nah kalau ada orang Kristen hanya mengimani saja, dia nggak tahu sumber daripada yang dia imani itu, sumber daripada yang dia baca itu bersumber dari mana, kumpulan buku-buku apa saja, saya mempertanyakan Anda adalah Kristen yang awam, belum layak untuk menjadi pengajar. Belum Anda mengatakan dirinya mau mengajari kami di sini. Seandainya lu yang bertanya balik kepada saya buku-buku apa saja, saya bisa menjelaskan. Jadi alangkah naifnya kalau Muslim lebih tahu isi Bible-mu dibanding Anda sendiri. Kalau Anda mau berubah pikiran, pakai pas mau membahas topik Yesus bukan firman, silakan. Ya silakan sama Pak Santo. Monggo, saya standby menikmati kopi campur minyak rem. Lanjut. Santa Maria Bunda Allah. Oke, Santa Maria Bunda Allah. Jadi sebelum bahas ke firman, sekarang definisi firman itu apa dulu, Pak? Definisi firman. Arti kata firman itu apa? Firman adalah Allah. Firman adalah Allah. Definisi firman dulu. Sebelum ke firman itu adalah Allah, kan begitu. Firman, definisi firman itu apa? Firman itu misalnya, firman itu adalah rambut gitu loh. Firman itu adalah kain gitu loh. Itu poinnya. Jadi definisi firman itu apa? Coba ya Mas Bayu, coba kamu bicara, soalnya tadi kamu diam. Oke, mau menjawab atau bagaimana Mas Bayu? Silakan Mas Bayu. Tadi saya sempat dengar abang bilang Bunda Allah. Santa Maria Bunda Allah. Itu apa itu? Iya, Santa Maria Bunda Allah, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Kristus. Santa Maria Bunda Allah, kan ada itu. Nah, berarti Allah ini mempunyai bunda, mama gitu. Santa Maria Bunda Allah. Jadi Allah mempunyai mama. Gitu. Apalagi? Iya, ketika Yesus itu reinkarnasi ke bumi, turun ke bumi menggenapi firman. Karena apa yang tertulis yang dikatakan Yesus, aku menggenapi firman, tapi menggenapi firman. Ya, iya Pak. Definisi firman dulu apa? Firman adalah. Lanjut Bang Santo. Firman adalah apa yang dikatakan Allah menjadi firman. Nah, berarti firman itu seperti zaman raja-raja, apa yang dikatakan raja menjadi suatu aturan. Nah, ketika Allah berfirman, itu adalah Allah. Tunggu dulu. Firman itu kan perkataan. Oke. Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan berfirman, terus firman Tuhan itu adalah Allah, begitu? Iyalah, firman itu Allah lah. Oh,
jadi di kala mana Tuhan berfirman misalnya jadilah terang. Terang itu Allah juga. Oh, bukan. Itu kan pernyataan. Jadilah terang. Firman menurut Yesus, saya tanya, Sus, firman gimana Sus? Yesus berkata firman keluar dari mulut Tuhan. minum apa dulu? Bandrek jahe dulu Pak Santo minum air jahe dulu soalnya suara baca. Ya saya tanya ke Yesus, Sus, firman itu apa Sus? Firman itu yang keluar dari mulut Allah. Nah, dikala Allah ini kata Yesus berfirman, jadilah terang. Saya tanya ke Bapak, apakah terang itu Allah juga? Nah, gimana? Jadi Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Kata Yesus Matius 4, saya tanya ke Yesus itu ya, karena Yesus itu adalah Allah. Tunggu dulu sebelum Yesus ke Allah itu jangan dulu. Saya tanya ke Yesus. Sus, apa itu firman? Tuh. Yesus kata di Matius 4 nomor 4. Pak Santo, kan ini pas iya dengan Pak Santo. Ini kan topiknya topiknya kan Yesus bukan firman. Apa yang saya sampaikan dengan Bang Juma, Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2:5 sampai 11. Tapi apa yang disalahkan Bang Juma? Wah, itu kan dari Paulus, Rasul Paulus. Masa kamu inilah nanti ditanya lagi. Wah, ini kan nggak asli. Ini itu bukan, kembali lagi. Akan menjurus ke situ, tapi kan pelan-pelan dulu, dari dasar dulu toh. Apa arti firman? Firman kan dasarnya udah gini, Pak Santo. Firman apanya gini? Dasarnya udah hanya saja kan gini, hanya kita kan gini. Topiknya saya lihat seolah-olah Yesus itu manusia, Yesus itu Tuhan, gitu loh. Ini topiknya yang saya baca. Oke, berarti udah mental firman ya. Oke, berarti jelas firman itu perkataan yang keluar dari mulut Tuhannya Yesus. Seperti saya tanya ke Yesus kan, Sus, apa arti firman Sus? Firman itu perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 nomor 4 itu kata Yesus. Nah, jadi bila mana Tuhan misalnya Tuhannya Yesus berfirman, jadilah terang. Terang itu bukanlah Tuhan. Karena sifat Tuhan itu kan berfirman. Dikala mana firman yang keluar dari mulut Tuhan, ya toh, berarti dia sudah berdiri sendiri. Dia itu bukanlah Tuhan. Pak Santo, apakah Pak Santo Kristen atau Islam? Saya pengajar Pak Santo Kristen atau Islam? Saya pengajar para pendeta-pendeta gitu loh. Kan iya, agama Bapak apa? Kemana-mana lah. Kita kan berbicara firman lah dulu, kan begitu. Perkataan toh. Maksudnya supaya jelas. Tunggu. Misalnya contoh gini. Kalau Bapak mengatakan firman atau perkataan itu adalah Tuhan itu sendiri, dikala mana perkataan itu keluar dari mulut Tuhan, misalnya, jadilah monyet. Apakah monyet itu Tuhan itu sendiri atau bukan, Pak? Saya tanya. Enggak ke situ larinya Pak Santo. Nah, ini kan. Nah, di sini makanya mohon maaf ya Pak Santo. Ya. Kalian ini masih mencari Tuhan, kalau kami udah tahu Tuhan kami Yesus. Gitu kalau loh. Di dalam Al-Qur'an sebentar, Pak. Kalau di dalam Al-Qur'an enggak Tuhan itu ada. Siapa bilang kami mencari Tuhan? Tidak. Sekarang ditanya di dalam kepada umat Islam. Saya tanya Pak Santo, di mana Allah SWT? Kalau Yesus kan di sorga. Karena bagaimana kita mau masuk sorga orang yang nggak ada di sorga? Nah, Yesus ada di sorga nih. Berarti kan dia menjanjikan dia umatnya masuk sorga karena dia ada di sorga. Pertanyaannya, Allah SWT di mana sekarang? Itu saya tanya Pak Santo. Kalau bertanya tentang Islam, kita harus jawab lewat data ya, data yang ada di dalam Quran ya. Allah itu bersemayam di atas arsy. Oke? Jelas? Itu Allah itu ada. Nah, sekarang bersemayam ini kita tidak bisa mentafsirkan atau membayangkan bagaimana Tuhan itu bersemayam karena Allah itu tidak menyerupai makhluk. Tetapi poinnya Allah itu ada ya, itu jelas ada di dalam Al-Quran. Oke? Nah, sekarang saya tanya nih, kalau kan sudah tidak membahas firman, sekarang Bapak kami dalam surga. Sekarang saya tanya, Bapak ini kan Tuhan nih, lebih besar surga atau Bapak? Lebih besar surga atau Bapak? Karena Bapak kami. Bapak lah. Loh. Bapak lah. Loh,
Bapak berarti dia yang menciptakan dia yang menciptakan surga dan neraka. Bapak lah dia yang menciptakan surga dan neraka. Ya, kalau Bapak lebih besar berarti Bapak kami di luar surga. Tapi besar surga tuh Bapak. Iya, begini Pak Santo. Ini gini loh Pak Santo. Pemikiran Pak Santo jangan diputar-putar gini. Seseorang membangun rumah kan dia yang berkuasa atas rumah itu. Artinya Yesus itu di surga, dia yang menciptakan surga, ya dia yang berkuasa atas surga itu. Sama seperti kita membangun rumah. Apakah kita lebih besar dari rumah itu? Ya, otomatis rumah itu yang paling besar kalau secara fisik. Tapi kalau secara menguasain, ya kita yang menguasain. Iya. Sebelum saya tanya data di mana Yesus menciptakan langit dan bumi, sekarang poinnya gini. Di kala mana Bapak berada di dalam rumah, yang lebih besar rumah atau Bapak? Pak Kepas. Ya Bapak lah, kan dia Tuhan, dia menciptakan surga dan neraka. Pak Kepas ini, Pak Kepas ada di dalam rumah. Lebih besar rumahnya Pak Kepas atau Pak Kepas sendiri yang lebih besar? Ya kalau secara fisik ya rumah kita lah yang lebih besar, kan kita mau tempat tinggal. Berarti yang lebih besar Pak, yang lebih besar surga daripada Bapak ya? Bukan ke situ konotasinya Pak Santo. Oh, tapi kan tertulis Bapak kami dalam surga. Sebenarnya harus dong tertulis Bapak kami di luar surga gitu loh. Kan begitu. Tapi makanya kan dunia jagat raya ini diciptakan Yesus, ya baik itu surga dan neraka, agar kalian mengetahui siapa Tuhan itu. Kemarin kan saya ikutin nih, mohon maaf. Begini Pak Santo, Yesus, tunggu dulu. Yesus disunat, Yesus sujud, Yesus dibaptis. Nah pertanyaannya, kenapa kalian nggak mau dibaptis? Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yesus di apanya? Dibaptis. Nah, terus kenapa dengan baptisan? Memang kami kami bukan pengikut Yesus. Jadi gini Pak Hendy, Yesus itu ada Kristen. Ketika Yesus itu datang ke Yerusalem, ke Bethlehem, ke Yudea, ya ke Nazaret, itu belum ada agama Kristen. Jadi artinya, kita ikutin bahwa Yesus itu nabi. Isa itu disunat. Isa disunat, Isa puasa, Isa sujud. Nah, Isa dibaptis. Nah, kenapa kalian nggak mau dibaptis? Kami bukan pengikut Kudus. Nabi Isa untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh dunia. Iya, terus pakai pas saya tanya nih, emang Yesus dibaptis? Siapa yang baptis Yesus? Yohanes. Oh, jadi di Sungai Yordan. Yohanes membaptis Tuhan. Definisi baptis. Iya, keilahiannya kan di sorga. Tunggu, definisi baptis apa arti baptis? Nah, ini lagi saya terangkan lagi. Makanya kan jadi begini, ganti-ganti orangnya di dalam komal. Memang bolak-balik kita jelaskan apa gunanya baptis, tujuan baptis itu apa. Arti baptis adalah apa coba? Oke. Ya udah, Pak Santo mute dulu 5 menit, buka Google, baca dulu baru nanti berbicara. Masalahnya saya bolak-balik menjelaskan baptis ini. Kau jawablah pertanyaannya, apa arti baptis? Apa arti baptis? Definisi baptis apa gitu loh? Baptis. Udah Pak Endi aja menjelaskan yang seperti yang saya jelaskan kemarin gitu loh Pak Endi. Enggak, lu jawablah. Definisi baptis apa? Lu jawablah lu pas gimana sih lu? Kita di Inspirasi Kehidupan sudah sering bicara tentang baptis. Enggak, belum pernah lu menjelaskan definisi baptis apa? Belum pernah. Jangan bohong Pak Hendy, bohong itu dosa. Ya udah jelasin lah itu Pak Santo menjawab. Tanya lagi Bang Santo, tanya lagi apa itu? Udah Pak Santo, tolong di mute 5 menit, buka Google, terus baru masuk lagi. Oke. Baca apa gunanya baptis. Anda saya tanya apa arti baptis Pak? Anda selama ini dibaptis nggak tahu arti baptis itu apa? Kok Anda tanya ke saya?
Jadi baptis itu meninggalkan gaya hidup lama menjadi gaya hidup baru, meninggalkan cara-cara gaya hidup lama yang penuh dengan dosa, bertobat dan dibasuh dia, dicelupkan dia 3 kali ya atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi dia harus mengikuti Tuhan Yesus. Tunggu, berdosa apa tadi? Berdosa baru pertobatan. Oke. Jadi di sini Yesus berdosa. Jadi dia melakukan Yesus adalah simbol mengajarkan kepada kami ya, aku setelah datang. Artinya Yesus itu bukan berdosa, Yesus nggak punya salah, orang dia Yahweh Elohim. Loh, sekarang saya tanya, yang baptis Yesus siapa? Yohanes katanya. Berarti Yesus ini dahulunya Tuhanmu ini Tuhan katanya. Berarti Tuhan ini pembuat dosa sebelumnya. Enggak lah, dia nggak punya dosa. Dia hanya memberikan contoh kepada umat manusia agar kedatangan dia tidak sia-sia. Di mana tertulis contoh di situ coba? Di mana tertulis contoh? Waktu Yohanes membaptis Yesus, data tunjukkan, saya kasih contoh. Mana datanya gitu loh? Ada nggak di dalam Bible Anda? Dibaptis gitu loh. Mana datanya itu tertulis? Coba tolong tunjukkan. Gitu dong kalau kita. Ya memang nggak ada ditulis di situ. Tapi kan kita seorang yang bijaksana, yang berhikmat, harus paham apa artinya baptis itu. Kan sudah dijelaskan tadi baptis. Tuhan ini pernah berdosa, Tuhan ini. Ya toh, baru abis dia berdosanya Tuhan ini baru dibaptis oleh Yohanes, kan begitu? Yesus itu suci, tidak punya dosa. Karena dia Yahweh Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Kalau suci, kenapa dia dibaptis oleh Yohanes? Ini saya luruskan dulu ya. Baptis itu berasal dari kata baptiso. Artinya dicelupkan, membenamkan ke air. Intinya adalah pertobat. Dengerin dulu, pertobatan dari dosa. Itu arti baptis. Artinya kalau Yesus dibaptis, artinya Yesus bertobat dari dosa-dosanya. Kan gitu ya Bang Santo ya? Lanjut. Ya. Itu loh. Wendy. Bisa aja kalian dia memutar-mutar kata-kata itu. Ya memang begitu arti baptis, tujuan baptis gimana sih lo? Enggak, kayak ular apa menghasut siapa? Si Adam. Kok ular lagi? Ular kenapa baptis ular? itu artinya adalah orang mengakui dosa-dosanya. Izin bentar Bang Andi. Ya silakan Ibu Natali. Pakai pas. Emangnya Natalia, kau nama berubah. Natalia, kau mencari. Jangan nyanyi. Suaranya nggak enak. Pakai pas. Berarti Yesus itu dibaptis Yohanes kan ya. Nah itu baptisannya Yohanes emangnya buat apa? Kan tadi Pak Hendy udah ngomong tadi Pak Hendy udah dijelaskan. Bener berarti ya. Baptisan Yohanes berarti buat orang yang bertobat ya. Nah di situ Yesus dibaptis Yohanes, iya kan? Berarti Yesus bertobat bener. Kayak yang Bang Handi bilang tadi bener. Bukan, dia mensimbolkan beginilah kalau kamu mau mengikut aku baptis. Karena apa? Karena kalau kamu tidak dibaptis, kamu belum benar-benar bertobat. Artinya di situ meninggalkan gaya-gaya hidup lama, itu kalau saya, ya kan? Itu kalau saya, ya kan? Nah kalau Yesus itu dibaptis Yohanes, berarti Yesus bertobat juga. Kalau dia mengingkari Yesus bertobat, artinya adalah baptis Yesus beda dengan baptis Kristen. Bentar Bang Handi. Ini gimana ini? Bener nggak Pak Kepas? Itu gini loh, Mbak Natalia. Tadi kan udah saya bilang. Enggak gini loh Mbak. Iya, tadi kan udah saya bilang. Saya oke lah, Yesus bukan Tuhan. Oke, kita bilang Isa. Yesus jangan kan saya bilang disunat, bersujud dan berpuasa. Dan ketika Yesus dibaptis, kenapa dia nggak mau dibaptis? Ya udah, berarti dia dibaptis itu bener nggak? Baptisan yang dia lakukan, yang dibaptis Yohanes itu dia bertobat. Ya bener lah, di Sungai Yordan. Berarti Yesus bertobat. Yohanes. Iya, berarti bener ya. Yesus bertobat. Oh bukan. Bukan Yesus itu Allah Elohim Yahweh.
Yosua Berarti salah ya? Amasia. Kalau ada yang bilang bertobat karena Yesus itu dibaptis Yohanes, itu pembaptisan bertobat beda ya? Salah ya berarti ya? Jadi itu adalah Enggak, berarti Mbak salah Natalia, ya? adalah simbolis untuk mengajarkan. Iya. Nah, setelah itu kan Enggak. dibaptis semua. Iya, yang saya tanya, iya coba nanti tinggal dinilai aja benar apa salahnya. Statement saya benar apa salah? Baptisan Yohanes. Makanya apa kata enggak Loh, gini, ya diam Mbak dulu, aku mau Natalia. nanya benar Yohanes apa mengatakan, salah? Aduh, Iya. aku mau nanya, kamu diam dulu, dengerin baik-baik. Nanti kalau salah tinggal bilang salah, oke ya? Bener nggak nih, baptisan Yohanes itu pembaptisan orang yang telah bertobat. Nah, terus orang-orang harus percaya Yesus datang. Nah, yang datang Yesus itu, Yesus dibaptis Yohanes, dan pembaptisan Yohanes itu pembaptisan orang yang bertobat. Bener apa salah? Bener apa salah? Berarti apa Pak Endi? Itu dijawab itu. Dijawab dulu, bener apa salah? Iya, Pak Hendi tadi udah menjawabnya. Mbak Natalia yang bolak-balik bertanya gitu loh Pak Hendi. Saya tanyanya Pak Kepas, bener apa salah? Kalau Bang Udah Handi bilang sih saya bilang bener. Kalau Pak Kepas ini saya tanya bener apa salah? Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Terus dikasih tahu ke orang-orang, percayalah ke Yesus. Bukan. Nah, yang datang itu Jadi Yesus. gini, Salah apa yang bener? pertama Salah. gini. Bentar. Berarti salah apa bener? Yang saya katakan barusan salah apa bener? Bukan, Yesus itu Loh. bukan Yang ada saya dosanya, katakan tidak ada dia barusan. suci. Oh, berarti Udah yang saya bilang jawab. barusan salah ya? Berarti yang saya bilang barusan salah? Yang salah bagaimana? Loh, barusan kan saya nanya kamu, yang saya katakan ini bener apa enggak gitu loh. Nah, yang tadi saya tanya tuh Apanya bener yang apa benar? enggak? Jadi gini loh, kalimat itu bisa multitafsir loh. Coba diulangi lagi. Ya udah gini aja, gini nih. Menurut kamu pas tujuan Kristen dibaptis itu apa? Tujuan Anda dibaptis? Bentar dulu Bang Handi. Bentar Bang Handi. Enggak ke situ dulu Bang Handi. Pak Kepas gimana nih? Aku ulang lagi ya. Pak Kepas dengerin ya. Baptisan dan orang-orang itu harus percaya, banyak orang itu harus percaya kepada Yesus yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis, dan baptisannya itu baptisan orang yang telah bertobat. Bener apa salah? Ini nggak ada sangkut pautan membaptis Yesus dulu ya, biar Enggak, jelas nih saya iya, jawab. iya. Yang saya katakan barusan bener apa salah? Nah, ketika setelah Yesus dibaptis, maka banyaklah yang Bener apa menerima salah untuk dulu? dibaptis. Enggak, bilang dulu bener apa salah? Waduh. Statement saya barusan bener apa Yesus salah? itu punya dosa. Enggak, statement saya berarti bener apa salah? Bukan masalah, bukan, pertanyaannya ambigu gitu loh. Kok ambigu sih? Yesus bertobat bener apa salah? Nggak ada bertobat Yesus. Orang Yesus Tuhan, Oke, Elohim oke, Yahweh, baca gimana mau ini, bertobat? baca ini. Dia yang minta Baca ini pertobatan ya. kita, Nggak bukan ada ya, kita. katanya salah ya. Oke, data, pakai tolong data dibaca, tolong digedein. Kisah Para Rasul 19:4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata Iya, kepada itu banyak bukan orang maksudnya bahwa Yesus. mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu siapa ini? Yesus. Diulang lagi, dibaca, Yesus. diulang lagi. Nih, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Yesus enggak? Jadi Yesus dibaptis, Yesus bertobat gitu ya? Iya, di sini Yesus datang ke Yohanes kan, dibaptis kan? Pembaptisan Yohanes ternyata baptisan apa? Orang bertobat kan? Pengakuan dosa, bertobat. Silakan Kepas. Jadi di situ jelas KPR 19:4 Yesus dibaptis, pengakuan dosa, bertobat dia. Kepas silakan. Jadi salah nggak nih? Jebak deh. Jadi salah nggak? Dia harus membantah itu karena nggak mungkin Tuhan berdosa. Tuhan kok bertobat, iki pasti punya dosa lah kalau bertobat. Kalau nggak berdosa apa yang bertobat coba? Maju kena mundur kena itu. Ini bukan Bang Di, bukan maju kena mundur kena. Minum bapak mati, nggak minum ibu mati. Itu. Wah, itu kencang keras itu.
Apa siapa nih yang salah, siapa nih? Paulus jadi salah gak nih? Pas buka minyak bro. Lu Apa ngambek Pak Kepas yang salah? Pak Kepas yang salah atau Paulus yang salah nih? Gimana Pak Kepas? Gini, jangan kita gini, makanya kita ketika membaca kalimat itu harus benar memahami ada titiknya, ada komanya. Gini, oke gini ya, oke. Saya baca Kata sesuai tanda Paulus, baca ini loh. dengar dulu, enggak saya baca kata Paulus. Oh ya, baca. Baptis Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Artinya orang yang telah bertobat, dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Yesus, Allah Elohim yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Artinya setelah Yesus dibaptis, ini baptisan ini setelah Yesus dibaptis. Yesus itu adalah simbolis bahwa beginilah cara kalian supaya kalian berkenan di mata Allah, karena kalian harus bertobat, dibaptis dulu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di situ yang tertulis, maksudnya di situ Yohanes itu membaptis Yesus. Habis itu Yesus yang membaptis. Kan begitu. Gini aja pertanyaannya, gini aja. Kepas, tujuan Yesus dibaptis apa? Tujuan Yesus dibaptis? Contoh katanya. Berarti untuk apa? Kita Pak Hendi mulai tadi rupanya nggak ada titik temu atau benang merah dalam Ya udah makanya membahas titik temunya baptis. ketemu aku aja. Ini Paulus jadi salah apa enggak? Kata kamu tadi pas aku bacain katanya salah. Giliran Iya, ternyata kata-katanya ini yang Paulus. dikatakan Iya. Paulus Ya, ini. Bentar Mbak Natalia. Ini yang dikatakan Paulus ini setelah Yesus dibaptis maka berdatanganlah pembaptis orang yang telah bertobat. Artinya Yesus itu mana bertobat, orang dia setelah Elohim. Yesus dibaptis Gimana kan sih? dia ngasih tahu. Kalau belum dibaptis mana dia tahu Yesus dibaptis Yohanes. Gimana sih kamu? Makanya dia ngasih tahu gara-gara Yesus udah dibaptis, terus dia ngasih tahu ke orang-orang baptisan Yohanes itu baptisan orang telah bertobat. Terus dia ngomong lagi ke banyak orang, mereka juga harus percaya Yesus itu udah datang dibaptis. Nah ternyata dibaptis Yohanes. Tuhan kok bertobat? Jadi salah nggak nih? Ayo kalau sama aku kejar. Oke, kok nggak ada suara Mbak? Ini Sinyalmu juga digigit tikus. berarti kita gini, makanya ada bentuk waktu di bahasa Inggris itu present tense, present continuous tense, past tense, past continuous tense. Artinya ini bentuk Bahasa waktu dalam Indonesia. apa? Ini bahasa nenek moyangmu aja kamu nggak paham. Enggak, ini bentuk waktu, Mbak Natalia. Di sini iya, kalimat bentuk ini bahwa Yesus telah dibaptis, artinya ini yang telah bertobat ini, Iya, artinya iya. orang-orang yang datang Iya, setelah iya, Yesus dibaptis. Yesus dibaptis Yohanes nggak? Iya. Nah, pembaptisan Yohanes itu apa? Iya. Iya apa? Pembaptisan Yohanes itu iya apa? Simbolisan, Simbolisan gimana Supaya dari Hongkong? bukan. Ini tulisannya baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, kok simbolis? Timbul. Ini datanya ada, baptisan Yohanes itu pembaptisan orang yang telah bertobat, kok simbolis dari Hongkong? Hah? Memang sulit lah, memang keyakinan apa, memang ya kan, sulit. Sulit apa sih? Jujur aja sulit banget. Udah selesai kan tentang baptisan kan? Saya gini loh Pak Santo, Pak Hendi, saya kira ini mereka ini udah ketemu Tuhannya, padahal sampai sekarang belum ketemu gitu loh. Kalau saya mengatakan ke situ karena kalian belum menemukan siapa Tuhan kalian. Mulai nangis, mulai curhat. Nah sekarang begini, tadi kau kata, kita lanjut nih supaya berkembang. Silakan Bang Asidik. Kau kata tadi Yesus itu Tuhan langit dan bumi, oke ya? Ada nggak data tertulis itu Yesus? Tertulis ya, Yesus mengatakan akulah Tuhan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Di mana datanya itu? Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2 5 sampai 11. Yohanes 13 kalau kamu ke atas ya, ke Yohanes 13 16 berarti Yesus berdusta di situ. Maaf. Karena begini, kalau ditarik misalnya bahasa Indonesia aku guru dan Tuhan, oke. Sementara bahasa Yunaninya kurios itu Tuhan, oke. Nah, Yohanes 13 16 juga.
Sebentar dulu lah, baru kau ngomong. Yohanes 13:16 dia berkata Udah begini. tahu saya, makanya kalau kalian bilang itu dari itu salah menerjemahkan, gugatlah LAI Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, itu kan udah saya bilang seminggu sudah, kemarin. Kan, dengar dulu Yohanes 13:16. Ya kan dia urutan dari Yohanes 13, 14, 15, 16 toh. 16 bunyinya begini. Kalau memang Yohanes 13 ini memang kalau memang ya Yesus berkata, "Aku adalah guru dan Tuhan." Oke. Nggak mau nerima tentang bahasa Yunani, bahasa aslinya Kurios itu adalah Tuhan, nggak masalah, oke. Nah, kenapa di dalam Yohanes 13:16 ini nggak lompat ya, bukan Yohanes ke Matius, enggak. Ini dari Yohanes 13, 14, 15, 16. Kita lihat 16-nya. Dia berkata begini, sang utusan tak lebih tinggi daripada Tuhan yang mengutus. Nah, berarti ada yang salah di sini, atau terjemahannya ini yang dipertanyakan kan begitu, atau Yesus berbohong. Sementara di data 1 dia mengatakan dia Tuhan, sementara di data yang di atas 13:16 sang utusan yaitu dirinya tak lebih tinggi daripada Tuhan yang mengutus, kan begitu. Nah, berarti kalau kita lihat lebih dalam kan tidak mungkin Yesus itu berdusta, toh? Berarti terjemahannya Kurios, bukan Tuhan tetapi Tuan, kan begitu. Iya, diutus. Dia kan sementara, keilahiannya kan di sorga, nggak bisa lepas. Sekarang saya tanya, yang mengutus itu siapa? Elohim Yahweh, keilahiannya. Ya, Tuhan kan yang mengutus dia toh. Oke. Pak Santo punya Alkitab di situ. Iya. Terus? Ya kita sudah sepakat tadi. Punya Alkitab. Enggak, saya tanya punya Alkitab. Iya punya. Terus? Dibuka Filipi 2, 5 sampai 11 supaya Pak Santo tercerahkan gitu loh, bahwa Yesus itu adalah Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Ya, apa Filipi 2? Kenapa? Ya buka, kan di situ ada Alkitab Filipi. Di sini pun ada Al-Qur'an saya. Apa? Maksudnya definisinya apa aja? Coba kau sebutkan aja. Kenapa dengan Filipi itu? Yang perkataan Paulus tanpa dia berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. Anda percaya dengan Filipi itu tentang penegasan tentang ketuhanan? Oh, percayalah. Oh, terus jadi Anda percaya kepada Paulus yang berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan? Ngarang-ngarang tuh dia. Kalau dia tidak berkata menurut firman Tuhan, berarti dia ngarang-ngarang tentang ketuhanan. Sementara makanya kan terkadang kan ya itulah. Oke, kalau saya menjelaskan, kalau saya mengatakan, bukan menjelaskan ya, kalau saya mengatakan bahwa kalian itu masih bingung siapa Tuhan kalian, dan Tuhan kalian itu pun nggak di surga. Buktinya Yesus di surga. Nggak nyambung lagi. Jelas kok. Aneh. Kami kan saya sudah kata tadi, malah di situ kalau ini di luar takwil juga ya. Di dalam Al-Qur'an jelas Allah itu ada. Tuhannya para manusia itu ada. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Di mana dia sekarang? Enggak, di mana dia sekarang? Pak Santo. Ada Allah bersemayam Pak Santo di mana dia sekarang? Allah bersemayam di atas arsy. Allah itu ada. Terus apa? Di atas arsy. Di atas arsy. Lu pura-pura budak lah, mana ada di atas arsy kau itu. Kau berpura-pura budak ya pas. Dibilang tadi di atas arsy Pak Endi. Saya bukan budak. Kalau di Al-Qur'an jelas Allah tidak bisa dideteksi oleh panca indera manusia. Toh ada di Al-Qur'an. Nah, kenapa dia tidak bisa dideteksi oleh panca indera manusia? Karena dia yang berkehendak. Fa'alul lima yurid. Allah Maha berkuasa berbuat apa yang dikehendaki. Loh, kok dia Tuhan? Siapa yang mau ngatur dia? Dia berkehendak bahwasanya dirinya tidak bisa dilihat manusia. Pernah serupa dengan manusia, itu kehendaknya dia. Nah, seperti kata Yesus, sekarang saya tanya, Yohanes 5 nomor 37, kata Yesus, rupanya pun tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Pasti bukan Yesus yang Tuhan. Siapa yang dimaksud Yesus itu? Yohanes 5 nomor 37 kata Yesus, saya tanya, Sus, siapa itu yang tidak bisa dilihat rupa dan suaranya? Nah, coba kalau saya dia pasti jawab ini, Pak. Nanti saya kasih jawabannya. Sekarang saya tanya ke Anda, siapa yang dimaksud situ? Kata Yesus. Siapa yang dimaksud itu? Rupanya tak bisa dilihat, suaranya tak bisa didengar. Siapa itu?
Pas. Di Yohanes 5:37 siapa yang dimaksud di situ? Diskusi kayak gitu, santai. Iya, siapa itu? Pas. Nah, kalau saya tanya, Sus, siapa yang dimaksud? Saya kasih datanya, kata Yesus. Nah, sekarang saya tanya, Pas. Siapa yang dimaksud itu, Pas? Siapa itu, Pas? Masih belum paham, apa perlu diulang lagi pertanyaannya, Pas? Berarti Yesus berkata di Yohanes 5:37. Ini saya terangin nih. Yesus berkata Yohanes 5:37, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Siapakah itu yang dimaksud Yesus? Iya. Elohim Yahweh. Oke. Elohim Yahweh itu Tuhan siapa itu? Tuhan Yesus. Loh, Yesus berkata seperti itu, kok dia sendiri gimana sih? Yesusnya kelihatan Iya gitu, kan, berarti kan saya bilang Pak Endi, keilahiannya kan di surga, dia kan turun ke bumi. Saya ulang kembali, 100% manusia. saya baca lagi. Bapa yang mengutus aku, itu siapa yang ngomong itu? Bapa yang mengutus aku, siapa itu? Elohim Yahweh. Yesus itu yang ngomong loh, Bapa yang mengutus aku. Siapa yang utusan di situ? Iya, Ilahi. Ya elah, ini orang. Nih loh datanya di atas. Lu baca deh, lu yang sendiri yang baca nih biar ngerti. Coba baca. Yang di layar itu loh. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu Aku tidak itu pernah siapa? Stop mendengar dulu. suaranya, Stop dulu. Aku itu siapa? Elohim Yahweh. Yesusnya mana di sini? Aku itu Yahweh itu. Yesus itu yang ngomong. Kok dodol ya? Iya, Bapa yang mengutus aku. Kan aku. Akunya itu kan Yesus itu. Akunya itu kan Yesus. Iya, aku itu Yesus. Akunya kan Yesus. Ah, Yesus. Yesus berkata apa? Dialah yang bersaksi tentang aku. Ya, terus katanya apa? Saksinya Yesus apa? Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke, siapa yang dimaksud Yesus itu? Yesus. Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Berarti ada Yesus, ada Elohim, betul? Satu, Allah itu satu. Astagfirullahaladzim. Gak ada dua Allah. Gak ada Ini dua ada Yesus. Allah. Dengerin. Ini ada Yesus berkata, suara Bapa itu tidak bisa didengar. Rupanya pun tidak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat. Di sini ada dua. Ada Yesus menceritakan tentang 10 Elohim. perintah Tuhan, iya paham. 10 perintah Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita tidak boleh Allah lain kecuali aku. Perintah pertama. Begini aja menyatakan bahwa Allah itu esa, satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Di sini Yesus mengaku utusan. Siapa yang mengutus Yesus? Cepas. Siapa yang mengutus Yesus di sini? Yesus mengutus Yesus. Siapa yang mengutus Yesus? Ilahi, Elohim Yahweh. Elohim. Apakah Elohim dan Yesus sama? Elohim. Iya, Elohim sama Yesus sama atau tidak? Satu kesatuan, menjadi satu hakikat. Sama atau tidak? Sama. Loh, satu mengutus, satu diutus sama? Sama. Jadi pengutus dan diutus sama? Bukan, dia kan turun ke bumi, rekarnasi dia. Dia kan hanya dipakai sementara doang. Mulai lagi deh. Pengutus siapa? Jawab. Elohim Yahweh. Yang diutus siapa? Yesus. Pengutus dan diutus sama atau beda? Satu kesatuan. Gigit juga aku buat sendiri nih. Makanya kan nggak nyambung kan, keyakinan kita beda, brother, saudaraku. Pakai pas. Bapak itu kelihatan apa enggak? Bapak kelihatan? Bapak kelihatan enggak? Kelihatan siapanya? Kalau saya nggak pernah. Saya nanya, Bapak itu kelihatan nggak? Pada saya. Bapak itu bisa dilihat nggak? Ya enggak lah. Yesus bisa dilihat? Ya apa? Abraham pernah dia Yesus, Abraham, Musa. Bapak
Bapak yang ngutus Yesus itu suaranya bisa Iya, didengerin nggak? Bapak itu ilahi, Bapak itu ilahi. Bapak yang ngutus Bapak Yesus ilahi. itu bisa dilihat nggak? Bapak yang ngutus Yesus itu bisa Di bumi enggak, kan dia bilang kamu tidak bisa mendengar suaranya rupanya pun. Terus? Gini aja kesimpulannya. Bebas. Yang mana yang Tuhan yang kau sembah di sini? Bapak atau Yesus? Yang kau sembah yang mana? Bapak atau Yesus? Itu Bapak dan Yesus itu sama satu, ya Elohim Yahweh. Yakin? Jadi Bapak punya yakin fisik. dong. Jadi Bapak punya fisik laki-laki namanya Yesus. Wah, bukan, dia kan, aduh, berarti kita Katanya nggak mau sama. baca, kan saya bilang Filipin, enggak Filipin 2 5 sampai 11 gitu loh, makanya dibaca dulu 1200 ini nggak tersesat, takutnya masuk neraka nanti gitu loh. Iya. Pas. Anda katakan Yesus dan Bapak satu dari mananya? Berarti, aduh. Saya tanya ke Yesus, kalau saya tanya ke Yesus, Sus, kau dan Bapak ada berapa? 2 katanya. Kalau kamu satunya dari mana? Mana ada pernah Yesus mengatakan 2 Bapa? Yohanes 8, Satunya. 17, 18. Yohanes 8, 17, 18. Saya katanya ke Yesus, Sus, Tampilin Bu Natali. Ya, apa tadi? Yohanes Apa mau 8, ditampil? 17, 18. Yohanes Saya 8. kirain lo Glenda masuk Kristen, tahu-tahunya masih Islam mulu. Aduh. Dengar dulu Yohanes Kepas, kita 8, baca data, jangan gitu. Yohanes 8 17, 18. 17, 18. 18. Kalau diskusi pakai data pas. Jangan pakai doktrin melulu, bintang timur melulu sih lu andalin lalu. Ya, Bu, sekali-kali lu bawa kita bintang kan timur pakai lah. ayat. Nah ini lo ayatnya yang mau ditampilin. Jangan pakai bintang timur terus. Nah. Itu ada kesaksian 2 orang adalah sah. Saya tanya ke Yesus tuh. Yesus itu Yohanes 8, 17, 18. Itu baca. Apa bunyi janji itu pas? Apa itu? Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Itu ada 2 itu. Kalau kalian salah mengartikan kalimat coba. ini, salahlah kalian Ya coba kau artikan. selama-lamanya. Coba kau artikan, kita dengerin. Coba. Ayo silakan. 60 hari kita tunggu. Silakan. Artikan itu. Bukan 60 hari. Jadi begini, kalian gini ya. Nah, Kalau lu kalian artikan nggak itu, bisa mengartikan suatu Lu kalimat, artikan ya lu baca tadi itu, lu artikan ya lu baca. aduh, berarti bola balik saya menerangkan. Ya nggak apa-apa, kita menunggu 60 hari kok. Kalau perlu 60 tahun. Bahwa Silakan. Enggak, Jangan mau ditarik dong. diajak duduk diskusi di atas di Iya, koma. makanya jangan mau ditarik. Ya bentar dulu, Bang. Kalau bisa kita yang narik dong. Saya bentar dulu Bang Pak Fedria Bardiansyah gitu maksudnya. Oke, Karena aku silakan, masuk silakan. lah, aku nyemprong